kedua, pernahkah Musa menyembah kepada Roh Kudus? Itu yang kedua. Yang ketiga, tolong bantu saya di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Ingat perkataan Yesus ya. Misalnya Yesus menjawab, Yesus berkata, pernah nggak Yesus berkata, aku adalah firman yang menjelma menjadi manusia? Karena keyakinan Kristen bahwa Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia, akan tetapi pada kenyataannya dia menerima firman. Yohanes 17 ayat 8. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Bapak Yonandar ya. Nah, kita sapa dulu saudara kita Bang Juma ya. Halo, selamat pagi Bang Juma. Oke, mungkin Bang Juma lagi ada kesibukan. Oke, kita lanjut lagi ke Bapak Bom Bom ya. Halo, selamat pagi Pak Bom Bom. Pagi Pak Bom Bom. Pagi Bang Juma. Apakah ada masih stay di situ? Atau halo? Bang Juma. Bapak Bom Bom, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mbak Ica, Pak Bom Bom mau ngapain di sini? Nah, nggak apa-apa. Pak Bom Bom mau ngapain? Lagi ngobrol. Jualan koteka. Oh, ngobrol. Nggak boleh, kan udah Kirain ini. mau jualan koteka. Ya. Kita ikutin lagi ya. Ya. Dah. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi ada pertanyaan ya. Oke, tadi Bapak Yonatan sama Kak Angel tadi ini sudah itu tadi dari pihak Kristen semua, Kak Ica. Iya, tetapi enggak itu ya, jadi Kak sekarang Angel dari pihak Muslim. Islam saya Bang Juma gitu. Kak Angel kata tadi Muslim. Tadi saya sudah bertanya. Si Angel itu adalah Muslim. Muslim dia. Iya, oke. Karena saya tahu dia. Oke, lanjut. Baik Bapak Tor. Tadi di Muslim, makanya tadi saya naikin. Makanya saya tanya, apakah Muslim? Iya, saya Muslim. Makanya dia mau naik. Tetapi kenapa saya turunkan? Saya tidak mendapatkan poin di dalam pertanyaannya, jawabannya dari pertanyaan Bapak Vivo sama Bapak Torosoki gitu. Jadi tadi saya tidak mendapatkan poin, makanya saya turunkan gitu. Makanya saya naikin Bang Juma begitu. Bisa didapat ya Bang Yonatan ya? Oke ya? Abang Yonatan? Bisa Iya, ya? udah silakan aja dilanjut. Oke. Iya, Pak Bom Bom mau ngapain di sini dia? Iya, lanjut. Bang Juma. Bang Juma, jangan kencang-kencang Kita patuhi aja yang punya rumah. Astaga naga. Wih. Iya. Selamat pagi Pak Ustaz Juma. Saya salut Pak Bom Bom sudah berani. Iya. Sekarang Baik, dari alhamdulillah. ini ya. Pak Bom Bom, bagus Pak Bom Bom udah berani. Bang Juma, nanti aku kasih kopi biar aku kasih kopi dulu kalian. Dari pihak Islam dulu. Enggak, dinasehati Pak Bom Bom, Mbak jangan sampai kabur gitu loh. Nah, saya di sini ada. Dia kan selalu gitu. Aku pamit, aku cuma numpang lewat, nah gitu dia. Enggak. Ya, diikat kakinya jangan. Ini saya kasih kopi dulu. Ini dari pihak Islam dulu Kak Ica. Tadi kan saya, berarti Ustadz Juma yang selanjutnya menyampaikan. Kan tadi saya udah, jadi Bang Juma nanti disanggah sekalian sama Kristen, sama Pak Bom Bom, sama Pak Tarosoki, sama Pak Pipo gitu. Enak kan? Enggak, saya bisa nanti kalau kan saya bisa bertindak di sini. Dah, saya udah minum kopi ya semua ya, biar adem, oke? Dah, minum kopi ya. Hanya itu yang bisa saya kasih tuan rumah. Maaf ya, nggak bisa lebih. Apalah dayanya saya. Oke, terima kasih ya. Haleluya. Ya. Artinya udah di mute dia, udah dikasih kursi, udah ditermi Bang Juma, udah jangan lagi. Ya, coba Pak Bom Bom tes mic dulu Pak Bom Bom, tes mic jangan sampai dia tidur. Ntar nanti berdua jatuh cinta lagi, bukannya Bang Juma sama saya ntar. Terus sama ini lagi sama Pak Bom Bom lagi. Enggak mah. Iya, apalagi Pak Bom Bom itu mata keranjang dia memang. Ya udah lanjut. Udah kita berdua ini udah. Yuk kita lanjut lagi ya. Tadi sudah ini kan. Oke, kita mulai lagi ya. Maaf ya. Tadi ada selingan sedikit.
Nah, tadi sudah ada penjelasan dari Bapak Yonatan dan juga Kakak Angel. Bang Juma, maaf tadi saat karena Abang baru masuk, saya tidak bisa memberikan ini untuk Bang Juma gitu. Oke, kita lanjut buat apa dari Bapak Torosoki atau Bapak Vivo atau Pak Bom Bom? Ya silakan dulu teman-teman, Bang Vivo dulu, Bang Pak Pendeta Bombo, karena tadi si Yonatan itu hampir 25 menit waktunya ya host. Kami nanti ganti-gantian. Kami siap menjawab semua pertanyaan itu, tapi kita compare juga di kitab mereka. Silakan. Nanti ada Baiknya tanya gini jawab. Mbak Ica, kita atur timer bagusnya gitu loh. Oke, Nggak, Bang baik. Juma, udah Untuk- udah lanjut ini, begini, lanjut aja ini. Begini Bang Juma, gini Bapak Torosoki, tunggu dulu. Iya. Dulu. Ntar aku pusing lu, nggak kasihan kalian lihat aku. Kalian. Nah gini loh, maksudnya nanti kalau misalkan mau timer, tunggu kita habisin dulu nih waktunya, ya boleh ya? Karena kan tadi kita sudah panjang lebar Bapak Yonatan untuk memberikan statement nih gitu. Nah sekarang sama Kak Angel. Nah sekarang biarkan dulu waktu ini berjalan satu sesi supaya nanti kita pakai timer. Boleh ya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak. Oke, host, oke. Oke, terima kasih. Wah, baik-baik banget sih kalian. Tuhan memberkati kalian selalu. Oke, dimulai. Bapak Vivo, silakan. Baik, Ica, yang pertama awal tadi saya bicara, Pak Pipo tolong hormati, maka saya akan tunduk kepada host. Kalau saya ladeni seperti ini, hanya sebentar dan sebatas yang saya tahu dan tentang firman Tuhan. Kalau kita jangan nerocos lah, kalau begitu kalau bisa. Sekali lagi, rekan-rekan Muslim, Anda saya hormati, Anda saya kasihi, tapi Anda dengan saya tidak pernah satu iman. Jonathan Dader tadi mengatakan dari PL, lalu sampai di dalam Roh Kudus. Entah kemana-mana, saya nggak tahu apa yang diutarakan, lalu diputuskan seperti ini. Bro, Nandar, semakin banyak kau bicara, semakin banyak bohongmu. Kau pastikan ayat itu seperti itu, bukan seperti itu. Maka dengarkan baik-baik, pakai kuping dengarnya. Saya akan arahkan ke Anda. Anda waktunya tadi agak banyak. Di dalam PL, perjanjian lama awalnya, Taurat, apa pengertian itu? Maka saya akan uraikan. Dasar daripada Bibel, Alkitab yang ada dipegang orang Kristen yang bermiliar manusia di seluruh dunia, yang diimani, dipercayai, sekaligus akan dihidupkan untuk lebih baik menuntun secara moral orang-orang Kristen ke depannya. Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia yang terdiri dari 66 buku yang disatukan dan membentuk satu buku. 22 buku dari Alkitab itu adalah sebahagian besar berbentuk seperti sejarah. 21 adalah bahagian besar buku nubuatan. Najwa. Nubuatan membuat Abang 21 di Pinjam dalam. kak buku tak nak. Jangan dipotong, Bang Juma. Juma, Astaga, nah. di-mute. Nggak, Sorry, mungkin. gini aja, Cak. Keluarkan aja ini anak. Keluarkan aja langsung. Kick aja langsung ini. Keluarkan. Nggak benar nih. Nggak menghormati. apa-apa, Bang. Jangan Keluarkan gitu. keluarkan aja ini. Mungkin tadi lagi Jangan ini, gitu. Kak. Saya nggak tahu kalau saya lagi nggak mau mute. Oke. Saya minta kertas Oke, boleh gitu dilanjutkan. loh. Baik Bang Juma, boleh di-mute Saya lagi, mau Bang Juma. catat ngibulannya Pak Keluarkan Pipo, aja, jangan sampai ini. saya lupa Bang Juma, gitu. boleh di-mute lagi Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Oke, boleh Kak Bang Vivo. Sekali lagi saya hanya menghimbau, kita bukan anak kecil. Kita pernah sekolah, kita pernah berpendidikan. Alurnya dengarkan, jangan selalu memotong dan jangan meremehkan orang satu sama lain. Rekan-rekan Muslim, saya tidak pernah meremehkan Anda. Ingat, saya tidak akan pernah itu. Anda dengan saya sahabat, Anda dengan saya akan bisa berdamai walaupun berbeda iman. Kita satu negara Republik Indonesia. Dan 21 dalam bentuk surat, tulisan, dan 2 kebanyakan sebagai syair. Ada syair di dalam 66 buku itu. Tetapi walaupun ditulis paling sedikit, 36 orang yang menulis Bibel dari Kejadian sampai Wahyu. Yang menulis siapa? Banyak di situ dari kondisi dan strategis dan masing-masing. Ada raja, ada petani, ahli hukum, jenderal, nelayan, pendeta, para imam, pemungut cukai, dokter, beberapa orang kaya, dan beberapa orang miskin dalam kurun waktu lebih dari 1600 tahun. Namun Alkitab itu adalah satu buku karena Allah adalah pengarang atau yang menuntun mereka
Allah Tuhan yang mastermind-nya. Waktu yang berbeda, tradisi yang berbeda, keadaan yang berbeda. Tetapi dari Wahyu sampai Kejadian, dari Kejadian sampai ayat itu tidak pernah kontradiksi. Akan ada benang merahnya berkaitan satu sama lain. Kenapa itu terjadi? Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 21. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Roh Kudus itu mengilhami para nabi-nabi, mengilhami para murid, dan yang menuliskan termasuk penginjil Matius, Lukas, Markus, Yakobus, dan termasuk juga Paulus diilhami oleh Roh Kudus. Tulisan-tulisan yang dikatakan di dalam Bibel, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Tulisan itu mengajar, mengingatkan, menuntun. Yang di dalam Bibel dituliskan dosa iya, dituliskan pembunuhan iya, dituliskan perzinahan iya. Itu satu gambaran untuk orang mendengar, mempelajarinya, memperbandingkan kepada kita yang mendengar kehidupan itu. Maka itu suatu pelajaran yang dikatakan, dari situlah alurnya kenapa itu ditulis, karena supaya tahu manusia itu bagaimana adanya. Itu suatu himbauan kepada yang mendengar, yang memperoleh dan yang membaca di dalam Bibel. Saya habis satu contoh, dikatakan Daud mengatakan, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Dikatakan di sini bahwa Daud ada firman di dalam mulutnya, membimbing dia melalui perkataannya, walaupun dia mempunyai dosa, iya. 2 Samuel 23 ayat 2. Yeremia mengatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Yeremia mengatakan itu, mengakui, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Yeremia 1 ayat 9 bahagian terakhir. Yeremia 1 ayat 4 sampai 9. Yehezkel, sampaikanlah perkataanku kepada mereka. Yehezkel 2 ayat 7 bahagian pertama. Ketika Zakaria dan Yohanes Pembaptis dipenuhi oleh Roh Kudus, ia katakan bahwa Allah telah berbicara atas mulut para nabi-nabinya yang kudus. Lukas 1 ayat 70. Inilah yang dikatakan di dalam Bibel secara garis besar, secara mendetail boleh kita bicarakan kembali. Dan disinilah bahwa Bibel itu adalah firman Tuhan, iya, menuntun, memberitakan apapun di dalamnya untuk pelajaran bagi yang mendengar. Bagaimana firman Tuhan itu ada, apa fungsinya, bagaimana itu ada. Maka saya katakan di dalam, Tuhan mencipta langit dan bumi, dasarnya. Baik, yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Itu jelas ayat itu. Oleh firman Tuhan, langit telah dijalikan oleh napas dan mulutnya dan tentaranya, sebab dia firman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semua ada. Mazmur 33 ayat 6 sampai 9. Beberapa lama Tuhan menciptakan langit dan segala isinya, yang telah mendasari bumi di atas tumpuannya, sehingga takhta tidak goyang untuk seterusnya. Di dalam Mazmur 104 ayat 5. Siapa yang menciptakan itu? Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah apa yang diciptakan, semua bintang itu, dan menurut segenap tentara mereka keluar, memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa, maha besar, maha kuat, dan semua di dalam hidupnya. Dan kau dengar itu, Tuhan ialah Allah kekal dan menciptakan bumi dan ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga perintahnya. Yesaya 40 ayat 26 sampai 28. Maka zaman akhir ini akan kita melihat sampai sekarang yang kita huni adalah perintah Tuhan, maka langit dan segala isinya terjadi. Maka zaman akhir ini pun dan sampai saat ini itu akan kita lihat secara otentik, dunia ada, itulah yang diciptakan Tuhan menurut yang saya bacakan di dalam Bibel. Yang kelima, ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari butana dan menghembuskan napas hidup dalam hidungnya, demikianlah semua itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 3. Seterusnya, karena iman
Saya ulangi, karena iman kita mengerti alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ibrani 11 ayat 3. Di sini jelas dikatakan itu semua. Dan selanjutnya yang ketujuh, kejadian itu diciptakan oleh Tuhan jauh sebelumnya, karena dia kekal, dia Alfa dan Omega, dan dia segalanya. Itulah sebagai menuntun dari Bibel, dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu saya teruskan, mengapa dunia diciptakan? Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Tuhan menciptakan langit dan bumi untuk didiami, bukan kosong. Aku Tuhan dan tidak ada yang lain. Yesaya 45 ayat 18. Tuhan Allah hanya Dia. Kalau kita baca di dalam ayat 33 sampai di dalam ayat 30, Ayub 38 ayat 1 sampai Ayub 42 ayat 6. Dalam ayat itu adalah akan membuat bukti kekuasaan Allah menciptakan dan pengakuan Ayub terakhir apabila ia melihat kuasa dari hikmat. Selanjutnya, bentuk-bentuk bumi yang diciptakan Tuhan. Di dalam pasal ini masing-masing akan peraturan ini akan didahului ucapan berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Yang pertama, Allah menciptakan terang, maka terang itu jadi. Kedua, Allah menciptakan cakrawala, maka cakrawala itu ada. Ketika Allah menciptakan batas laut dan darat, otentik sampai saat ini ada melalui firman Tuhan yang ada di dalam Bibel, di dalam PL. Keempat, Allah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan menghasilkan buah yang berbiji. Di dalam Kejadian ayat 11. Kelima, Allah membagi waktu ke dalam hari, bulan, musim, dan peraturan matahari. Bulan bumi dalam jalan-jalan mereka berlainan. Kalau Anda baca di dalam Kejadian 4, di Kejadian 14. Keenam, Allah menciptakan bintang di udara, binatang di udara dan dalam laut, masing-masing berkembang biak menurut jenisnya. Di dalam ayat 20 sampai 21. Yang ketujuh, Allah menciptakan makhluk-makhluk ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, masing-masing akan berkembang biak menurut jenisnya. Dan kedelapan, Allah menciptakan manusia adalah satu penciptaan yang tersendiri dan berbeda. Baca di dalam Kejadian 26. Yang ke-9, kemudian Allah memberikan hukum keturunan manusia. Ayat 29 sampai 30. Dan prinsip-prinsip inilah yang diutarakan di dalam Bibel berhubungan dengan tingkah laku manusia dinyatakan di dalam Kejadian tadi yang saya bacakan di dalam pasal 2. Yang pertama, Allah menebus semua. Dari Kejadian itu hukum-hukum diberikan kepada Musa. Hukum yang pertama sampai hukum ke-10. Mencintai Allah, mencintai Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, dengan apa di dalam hidup manusia. Hukum yang pertama. Yang kedua, mencintai manusia, mengasihi manusia sama seperti dirinya. Lengkap, otentik di dalam ayat ini. Itulah penjabaran tentang di dalam Bibel, di dalam peraturan yang dikatakan di dalam Bibel itu. Kalau Anda beronandar mengatakan bahasa Greka, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, Anda dengan nanti boleh kita diskusikan dengan yang lain atau sesi yang lain. Anda tidak seolah-olah bahasa Ibrani, bahasa apa bro? Kantongi dulu kata-kata Anda, nanti kita ke sana. Dan nanti akan kita teruskan nanti kepada Yesus. Siapa Yesus akhirnya? Di dalam PL itu baru kita alurnya akan jadi. Di dalam perjanjian lama, Tuhan menciptakan dengan sempurna adanya. Manusia sempurna diciptakan Adam. Manusia semua dengan alurnya, tetapi dia berontak kepada Tuhan, maka dia berdosa. Dosa itu memisahkan kemuliaan Allah antara Adam dan manusia Adam. Sampai saat ini kepada Pak Pipo akan tercermin dikuasai oleh dosa. Itu sebabnya bagaimana Yesus menjadi manusia.
akan di akhirnya nanti akan kita tahu kalau itu alurnya. Maka saya katakan kepada anda rekan-rekan muslim, alur dari kisah itu ada menang merahnya, maka akan terpaut, akan kita cerdas, akan mengetahui secara iman bagaimana Tuhan, orang-orang Kristen mengetahui, mengimani Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bro Nandar, jangan anda pergi ke Roh Kudus dulu. Ruah, nepes, hosema, apapun itu boleh kita diskusikan, bahasa Ibrani, bahasa Greka, dan bahasa Inggris, bahkan bahasa Indonesia, bahkan mungkin bahasa Jawa, bahasa Melayu. Nanti paparannya untuk itu supaya fokus dan pembicaraan dia. Saya mohon hanya sebatas itu sementara. Nanti akan kita beralih kepada Yesus. Dengan kata lain, Bro Juma, anda jangan framing bro kalau bisa, karena ini saya hargai Eca. Kata-kata saya akan saya ikuti Komal ini. Kalau saya nanti hadapi anda mungkin nanti di Bennett, saya tidak mau itu. Saya hormat kepada rekan-rekan saya Muslim, rekan-rekan saya Kristen. Sementara paparan saya sementara seperti itu. Silakan Borosoki, Tuhan memberkati. Silakan. Oke. Amin. Maaf Bapak Vivo, di sini saya mau Ya. bertanya apa Oke. Bentar Bapak Torosoki, sebentar ya Bang Juma. Ya. Minta tolong saya mohon di mute dulu ya. Boleh ya? Saya ingin bertanya ke Bapak Vivo. Terima kasih Bang Torosoki dan Bang Juma. Nah, di sini saya cuma berharap minta ke Bang Vivo itu untuk poinnya. Oh, dari ininya gitu, dari penjelasan Bang Vivo. Terima kasih. Apa Baik, yang- poinnya yang saya poinnya yang saya ambil itu Bibel mengutarakan seperti itu, siapa Tuhan di dalam PL dan bagaimana Tuhan menjadikan langit dan bumi, menjadikan manusia. Baru nanti di sesi yang lain seterusnya di dalam perjanjian baru, siapa Yesus, siapa Roh Kudus, dan apa pekerjaan yang nanti itu. Itu hanya sebatas itu karena Bibel mengatakan itu. Dari alurnya, akarnya ada. Belum kita sampai kepada Roh Kudus, kepada Yesus pun belum. Kenapa saya katakan seperti itu, Ica? Karena Nandar mengatakan, di mana PL mengatakan Yesus menerima firman. Itu yang akan saya jawab. Maka alur dari cerita, dari kisah itu, dari kejadian itu, itulah Bibel bagaimana kita imani menciptakan langit dan bumi badan manusia sempurna adanya. Oke, Mengapa itu terjadi? Karena kesempurnaan itu. Lalu kepada Yesus nanti, mengapa dia menjadi manusia? Sebab musababnya harus kita pahami dari PL dulu. Maka kita alihkan perjanjian lama. Tanpa PL, perjanjian baru tidak bisa diketahui. Tanpa perjanjian baru, PL pun tidak bisa diketahui. Itu klop. Saling berkaitan, benang merahnya ada. Oke. Sampai akhirnya di dalam wahyu nanti. Makasih, hanya sebatas itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Vivo untuk penjelasannya. Oke, kita sambung ke Bapak Torosoki ya. Nanti kita akan pakai timer ya. 5 menit untuk Oke. menjawab. Oh, jangan 5 terima menit kasih. saudariku. Ke Mohon maaf Pak dulu, Bombom, jangan 5 menit. Mbak Karena Ica, Pak saya Bombom, menjelaskan Pak lebih akurat Torosoki. ini, saudariku. Pak Bentar dulu, Torosoki bentar dulu. nggak usah. Bentar dulu. Pak Bombom bentar dulu lah. Aduh. Bentar dulu. Ih, Bentar dulu, bentar dulu. sakit. Iya, teman-teman, izinkan saya karena saya menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh Nandar. Bible to Bible, ya semoga Nandar membuka hati. Teman-teman dimanapun Anda berada, walaupun teman-teman bukan saudara seiman dengan saya, tetapi saudara dan saudara adalah sebangsa dan setanah air dengan saya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya Anda tadi mengatakan di mana tentang Tritunggal, di Alkitab tidak tertulis Tritunggal. Tetapi kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 Nandar ya. Ini firman Tuhan saya bacakan. Ya. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-7 demikian firman Tuhan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah itu Esa, 3 itu adalah satu Esa. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, semoga terjawab ya pertanyaan Anda tentang Tritunggal. Nah, di mana kita tahu ya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tadi saya sudah menyabarkan kepada Anda beberapa ayat, mungkin Anda tidak catat ayat yang saya sampaikan tadi ya, ketika Anda ada di atas ini, di atas. Tentu dalam hal ini saya mau melanjutkan ya, di dalam Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman.
Nah, di dalam mukjizat banyak sekali saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Matius 9 ayat 6. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Teman-temanku, kalau kita memikirkan dan kita buka hati dan pikiran kita, di mana ya nabi-nabi manusia atau yang ada di dunia ini yang bisa mengampuni dosa manusia selain Yesus Kristus? Tidak ada. Di dalam Wahyu 22 ayat, silakan host dibaca nanti host. Di dalam Wahyu 22 ayat 20 host. Karena saya menjawab pertanyaan Sinandar. Baik. Wahyu 22 ayat 16 ya Pak ya? Ayat 20. Oh, Wahyu 22 ayat 20. Oke, baik. Wahyu 22 ayat 20, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Wow, di sini sudah jelas dan dikatakan bahwa ya, amin, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Itulah ontentinya bahwa kami adalah percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sanggup, ya, yang bisa mengampuni kami. Kalau kita melihat Yesus, memang benar Yesus itu manusia yang seutuhnya. Catat Nandar, kalau kita membahas nanti tentang Yesus manusia yang seutuhnya, saya bisa menjawab dengan Anda. Ya, manusia yang seutuhnya tanpa dosa. Ingat itu. Ya, tidak ada manusia di dunia ini yang suci, yang kudus, ya, selain Yesus Kristus. Tapi tadi Bang Nandar ya lari-lari kemana ke sini sehingga tidak bisa kita tangkap. Dan saya berusaha sebaik mungkin bersama dengan Yesus menjawab pertanyaan Anda. Oleh sebab itu, coba jelaskan sama saya. Ya, di dalam QS 4 ayat 171. Ya, catat Nandar ya. Bagaimana ya tentang pembahasan ini yang mengatakan, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikan kepada Maryam dengan tiupan roh darinya. Maka berimalah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Ingat itu ya. Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah itu sebagai pemelihara, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, QS 4171. Nah, di dalam hal ini Anda nanti menjelaskan kepada saya bagaimana dengan ayat ini, bahwa di sini Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit. Tentu di situ tadi bahas berapa tiga esensi dalam ayat ini. Mungkin karena Anda Ustadz mengerti bagaimana membagi esensi yang tiga ayat ini. Poin yang tiga ayat. Di dalam ayat ini bagaimana Anda bisa membagi. Ya, karena di sini ada koma, ada titik. Nah, poin yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua. Tunjukkan sama saya dalilnya bahwa di dalam Al-Quran tertulis ya nama istri Nabi yang Anda katakan Nabi Adam. Siapa istri Nabi Adam yang tertulis di Al-Quran? Nah, untuk sementara saya tambahkan demikian. Pertanyaan Anda saya sudah jawab. Dan kita harus nanti harus kembali bagaimana Yesus itu menjadi manusia, bagaimana Allah itu. Tetapi jangan kita lari-lari, semoga netizen di bawah mendapatkan poin dan mendapatkan hasil. Saya serahkan kepada Pak Bombong, hambanya yang luar biasa. Silakan Pak Bombong. Oke. Selamat siang Selamat semuanya. pagi Pak Siang Pak Bombom. Selamat pagi ya, Tadi bukan Tani akun dan- Pak Bombom ya?
Itu siapa ya? Oh, itu bukan akun Pak Bom Bom ya? Bukan. Itu siapa? Makanya saya mau tanya itu saja. Oh, begitu, pantesan dia turun naik tidak menjawab apa yang saya tadi saya menyapa dia. Oke, selamat pagi. Ini kita sapa Pak Bom Bom ya. Selamat siang Pak Bom Bom. Ya, selamat siang, Shalom. Ya, saya naik ke sini saya cuma cari tahu saja. Kalau Suma dan Anda nanti saya tunggu dari TV saja ya. Saya tunggu saja. Baik, Saya punya tantangan buat Anda Suma, Anda belum jawab ya. Saya sudah berapa hari saya tunggu Anda ya. Ingat, saya Boleh tidak di cocok sini aja, untuk Pak adu-adu. Bom Bom? Enggak. Saya tidak cocok. Saya tidak cocok adu-adu mulut dengan orang-orang begini. Saya nggak cocok ya. Saya nggak biasa. Saya punya porsi beda. Salam Pak Bobom. Salam. Ya, Shalom. Dengan siapa ini? Pak Pipo. Ya, bentar Oh, ya Pak silakan, Pipo. silakan. Oke. Nggak kayak begini Saya- Pak Bom. Kalau Bentar, begini Pak Pak Bom, Pipo. maaf. Bentar loh. Sama Pak Bom mau saya bicara bentar aja. Kalau boleh ya Anda di sini, saya mungkin waktu saya nggak akan mungkin banyak. Kalau tapi apapun keputusan Anda saya hormati. Salam hamba Tuhan. Makasih. Ya, jadi saya begitu ya. Lanjut. Saya mau diskusi dengan orang, bukan hanya modal congor, framing aja, pakai data ya. Ya. Saya tunggu Anda ya. Oke. Nandar dan Zuma, saya tunggu Anda di Edis TV. Tantangan saya sampai sekarang. Oke, makasih ya, Ibu Ica. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati sekali. Yesus Kristus. Yes. Yesus Kristus. Silakan Nuandar dan Juma jawab pertanyaan saya. Amin. Oke, di sini kita pakai timer ya. Di sini kita pakai timer ya, 5 menit ya. Biar dia jawab dulu pertanyaan saya dulu, saudariku host. Karena baru nanti kalau sudah terjawab yang 2 poin itu, baru kita pakai timer. Karena tadi dia memberi pertanyaan di kitab kita dan saya sudah menjawab. Dan sekarang dia harus menjawab pertanyaan kami. 2 Iya, poin dia tadi. menjawab pertanyaan itu 5 menit, Bapak. Jadi biar udah ada waktunya. Oke lah, suka-sukanya host lah. Saya tidak mau bantah. Ya, karena kan kita harus pakai timer gitu. Karena sebelum-sebelumnya juga seperti itu kan. Kemarin kan biar supaya kondusif aja kita punya diskusi hari ini gitu. Supaya Oke, tidak nekan anak Allah ke Gatim Bombo tadi Pak Pendeta. Anak Allah. Kan sudah nekan aku itu. bilang, bom itu paling takut sama saya. Udah, Bom. jawab aja pertanyaan saya dulu Bang Juma. 2 poin itu. Oke, di sini ada anak Allah untuk jadi timer ya, bikin Iya. timer ya. Oke, kapan giliran kami nih? Iya, Ini dijawab. sekarang Bang Juma. Sabar, Bu. mumpung jaringan- Ndak. Iya, mumpung jaringan kami agak bagus, jaringan saya agak mending. Cek. Wah, ini anak Teos. Mungkin udah dicatat Anak ya, Teos udah dicatat sudah beranak. pertanyaan saya ya Bang Ya, Juma. di sini- Udah dicatat di sini- pertanyaan saya Jenatar ya. Di sini ada anak. Oh iya, kawan-kawan, Pak Bom itu pasti takut. Di sini ada ini ya. Oke, Iya, Bu, iya. Oke, bisa diiniin timernya anak Allah. Wah, saya mau menjawab bukan pegang timer. Oh, di sini tidak bisa. Saya mau menjawab pertanyaan Nandar yang Ya. katanya Nggak bisa, Bang. Masuk langsung mau Roh Kudus tidak ada di menjawab. perjanjian lama. Nggak bisa, Bang. Sabar, Bang, sabar. Dia bilang Roh Kudus nggak perjanjian lama. Bang, maaf, di sini kita Sabar, Bang, sabar. 2 sama 2 gitu. Jadi satunya untuk timer. Saya sih pengen Mel Saya saja ya. turun Mel saja saja belum ya. datang ya. Saya Bisa- Bisa bikin timer, Bang? Ada Dinda Alif kayaknya dibawa. Oh iya kawan-kawan, kalau bom itu dari dulu udah tercatat di sejarah Saya itu. turun dulu ya. Baik. Udah Bang Juma jangan premi. Bang Melsa deh, Kak Era Mandru ada di bawah. Kak Era Mandru ada di bawah nggak? Kak Era Mandru atau Bang Melsa deh? Oke, di sini nggak ada yang mau naik. Udah. Dinda Alif ada di bawah. Ya, host. Oke. Thank you ya, host. Nandar, kamu ke live saja ya. Kamu bilang Roh Kudus nggak ada di perjanjian lama, saya tunggu ya kamu Nandar. Thank you, host. Ini turun, host. saya akan buktikan Bang, Roh Kudus itu bukan Tuhan. Sedikit lagi. Oke, di sini baik di sini saya Udah mau jawab. nanya.
Sebelum Roh Kudus dulu dia, bentar dulu, sebelum Roh Kudus mau dijabarkan oleh Juma, biar dia menjawab dua pertanyaan saya tadi, tujukan dalilnya. Karena kita harus mencari otentiknya kitab tersebut seperti kitab kita. Otentik kitab Anda ya. Oh. Iya. Oke, bisa kami mulai? Ini nggak ada yang mau naik, itu jadi saya naikin Bang Alif ya untuk ini ya, timer ya. Iya, kalau beliau nggak sibuk dan beliau nggak keberatan. Assalamualaikum para guru daku. Selamat siang, Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dinda. Berapa menit? Jadi 5 menit. 5 menit Per orang. per orang. Satu orang 5 menit. Ya, cakep. Bang Bom Juma udah jangan lari dia. diganggu Kayak ya, gitu Bang aja Juma dia. ya. Bang Juma Iya. tadi biar supaya kondusif Bang Juma. Ntar jelek nama saya di sini. Iya. begini dulu. Saya mau sedikit dulu arahan saya. Ini Bro Juma, batasi kata-katamu. Kau jangan kalian ngomong-ngomong doang Anda. Hargai orang lain, Bro. Jangan Ya. hanya kau yang ngomong dari tadi, kau Mute ngotor-ngotor dulu, terus. mute dulu Bang. Mute dulu Bang. Saya belum pernah Mute ngomong dulu, loh, abangku. Bang Pipo. Ya, kau komentar Iya, mute dan dulu, lupa saya abangku. dengar. Bukan begitu, Bro. Udah, Bang Kamu Pipo, hormati udah. orang lain. Udah Bang Pipo, Tolong di mute Bang Pipo. Terima kasih Bang Pipo. Oke Bang Alif sudah boleh dimulai Bang Alif? Bang Alif, sudah boleh dimulai? Oke, di sini sudah ada timer ya untuk menjawab 5 menit ya dari tanya jawab kita hari ini ya. Oke, kita mulai dari Bang Yonatan atau Bang Juma ya. Silakan Bang Yonatan atau Bang Juma. Thank you Bang Alif. Ya, saya dulu Dinda. Baik. Oke, buat Dinda Nathan, materinya jangan terlalu berat deh. Mereka ini masih murid-murid sekolah minggu. Jadi gini, terkait dengan Roh Kudus, ya. Kalau berbicara mengenai Roh Kudus, Saya Anda bantu harus kamu. pahami Jangan kamu dalam bro, dalam bro. Nggak bisa. dalam perspektif Jangan kamu katakan Islam sebatas sekolah minggu Anda diterangkan katakan. dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nahl ayat 102. Bukan begitu, Ica. Bukan begitu, Ica. Jangan dia melecehkan orang yang ada Kristen di sini. Ya nggak boleh seperti itu. Ini tarik kata-kata Pak dia Pipo dulu. diam dulu, Pak Pipo. Bang Diam dulu. Juma, Pak. Kamu yang diam. Tolong Bang Juma. Kamu yang diam. Diam dulu, Pak. Mumpung jaringan saya agak penting ini. Kata-katamu Saya masih di gunung soalnya. Bang Juma kerendahan Enggak, hatinya Bang mau Juma. di gunung kau mau di hantu belah kau nggak urusan saya. Tapi jangan Bang kau ngomong Juma, gitu. Minta tolong untuk kerendahan Iya, hatinya. gimana? Minta tolong. Tarik. Relevan Anda katakan. Ini Anda katakan. Maaf. Iya, Anda katamu ke tadi. Ini. Jangan kita merasa. Anda ini orang-orang sekolah minggu Anda katakan. Sebentar Bang Pipo. Lanjut. Saya tahu. Oke. Iya bagus kalau Pak Bom pernah sekolah minggu, saya rasa enggak. Bang Juma, minta tolong kita nggak boleh. Iya, oke. Sudah Oke, paham. maaf Pak Bom. Sorry Pak Bom. Pak Pipo minta maaf. Bercanda tadi itu Oke, Pak Pipo. saya Kita kan maaf. teman. Saya maafkan Anda. Katanya kita satu kelas dulu. Oke, terima Lanjut. kasih, Bang Kata-katamu, Juma. nalarmu buat bagus. Silakan. Dulu kita sering main kelereng sama-sama, sekarang emosian. Udahlah, giliran Udah. saya dulu. Kita mulai ya. Ulangin lagi Bang Alif. Sorry. Thank you Bang Juma untuk kerendahan hatinya. Iya. Oke, kita mulai lagi Oke, ya. baik. Oke. Iya, makasih. Al-Qur'anul Karim bercerita, Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqq. Liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Satu-satunya kitab yang bercerita tentang Roh Kudus terkait dengan original teksnya Al-Qur'an. Sedangkan kitabnya teman Kristen mengambil kata Roh Kudus itu ngambilnya dari Al-Qur'an. Kalau tidak percaya, boleh saya ditunjukkan di dalam bahasa Yunani apa Roh Kudus itu disebutkan. Dan di mana disebutkan itu? Di kitab Lukas, Markus, Matius, surah-surah Paulus, atau di mana ada kata Roh Kudus? Nggak akan Anda temukan. Roh Kudus itu hanya diambil dari Al-Quran oleh Lembaga Lai Indonesia, lalu kemudian dijadikan sebagai Tuhan. Kita lihat, yang dimaksud Roh Kudus itu adalah
dia yang mendapatkan perintah untuk melayani Tuhan agar mengantarkan risalah pewahyuan kepada nabi ataupun rasul. Baca Lukas 1 nomor 19. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Jibril yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Jadi Roh Kudus itu Jibril yang melayani Allah, menyampaikan firman. Itu yang perlu saudara pahami, ya. Jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan. Apa buktinya di dalam kitabnya teman-teman Kristen? Roh Kudus itu bukan Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 16. Apa yang dikatakan di sana? Di situ jelas dikatakan bahwasanya tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus itu Suaranya putus. lihat di dalam Yesaya 55 nomor 11 atau Mazmur 33 nomor 9. Itu baru dikatakan Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan inginkan sesuatu, dia cukup berkata sesuai dengan selera, sesuai dengan keinginan. Gak ada yang mengintervensi dia. Sedangkan Roh kebenaran yang ada dalam kitab saudara Yohanes 16 itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia masih status utusan Tuhan. Maka benarlah yang saya katakan tadi, bahwasanya Lukas 1 nomor 19 menjelaskan yang dikatakan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri itu adalah pelayan Tuhan. Jadi dia berkata sesuai dengan pesanan. Jadi kalau Tuhan mengatakan A, dia akan menyampaikan A. Itu namanya pesuruh, itu namanya utusan, dan itulah yang disifati oleh Roh Kudus. Mari kita lihat, itu bukti yang kedua. Yang ketiga kita buktikan bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 19 nomor 2, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Ini Paulus bertanya kepada murid pengikutnya. Kalau pengikutnya itu adalah pengikut Yesus, Paulus bertanya kepada mereka loh, setelah Yesus itu terangkat ke langit, Paulus bertanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kalian itu percaya?" Murid-murid ini menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengarkan bahwa ada Roh Kudus." Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Roh Kudus. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu Roh Kudus. Apatah lagi nabi-nabi. Yesus aja kagak. Makanya muridnya itu tidak percaya, tidak tahu apa itu Roh Kudus. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk muncul ajaran dari Antioquia mendudukkan pribadi ketiga itu sebagai Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena Romawi dan Yunani memang mengakui bahwasanya dewa-dewa mereka itu nuzul menjadi manusia, dan ada juga yang berupa roh. Itulah yang mereka sebut dengan Roh Kudus, ngambil istilah dari Al-Qur'anul Karim. Jadi itu yang pertama ya. Jadi Tuhan yang benar itu sama seperti diterangkan di dalam Al-Quran surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi Tuhan yang benar itu ketika dia ingin menciptakan, ketika ingin melakukan sesuatu, maka dia cukup berkata jadi. Jadi terang, jadi terang. Jadi siang, jadi siang. Jadi monyet, jadi monyet. Jadi torosaki, torosaki. Begitu, jadi pipo, pipo jadi. Itu Tuhan. Itu juga diterangkan di dalam Mazmur 33 nomor 9. Ketika Tuhan memberikan perintah, maka semuanya jadi. Ketika Tuhan menginginkan sesuatu, maka semuanya ada. Ya, sementara Roh Kudus di dalam kitab saudara, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Wow, dia bukan Tuhan, Bung. Dia mesti menerima instruksi dari oknum lain, dari otoritas tertinggi. Jadi jangan sekali-kali oh sorry, habis waktunya ya? Sudah habis, Bang. Oke. Terima kasih. Oke, padahal saya punya poin. Oke, nanti silakan yang lain. Lagi ya. Oke, boleh dilanjut Abang Nandar untuk meneruskan statement dari Bapak dari Bang Juma. Boleh, siap. Oke, baik, terima kasih. Ya, Kak Ica, mohon maaf ya sebelumnya. Ini belum dimulai ya? Oh, belum ya? Belum. Jadi, Belum, Bang. Bang Ali, bentar, Bang Ali. Ya, sebentar ya. Ini ada pesan-pesan buat Kak Ica. Jangan di ini dulu ya.
Jadi kalau saya berharap ada narasumber Kristen yang memang berkompeten gitu. Kalau ditanya apa, jawabnya harus sesuai dengan apa yang ditanyakan. Pertanyaan saya itu tadi sangat mudah loh. Oke, sekarang waktunya sudah ya. Oke, dimulai Oke. lagi. Baik. Ya. Nah, tadi Ustadz Juma Barakallahu Fikum memang sudah menjelaskan ya bahwa Roh Kudus itu memang bukanlah Tuhan. Di dalam Zakaria 12 ayat 1 yang namanya roh yang bersemayam di dalam diri manusia itu adalah ciptaan. Dan teman-teman Kristen memang tidak mohon maaf ya, sampai detik ini tidak ada yang mampu dan sanggup menjawabnya. Makanya saya berharap ada teman Kristen yang sanggup dan mampu untuk menjawab pertanyaan kami. Tadi kami bertanya, ya, apakah Musa menyembah Roh Kudus? Kalaulah Roh Kudus dituhankan oleh orang Kristen, tentu Roh Kudus juga dituhankan oleh Musa. Makanya saya minta, ada tidak Ruach HaKodes tertulis di dalam Torah? Ingat, ada tidak Ruach HaKodes tertulis di dalam Torah? Pertanyaan ini sangat simpel loh. Jawabannya itu tidak atau ada. Kalau tidak, oke, berarti memang tidak ada jawabannya. Kalau ada, tunjukkan pasal berapa, ayat berapa, kitab apa. Kita cross check bersama-sama. Kalau misalnya, oh itu terjemahan, nanti saya bantu original teksnya. Benar nggak ada tertulis Ruach HaKodes? Jadi jangan lari kemana-mana, khotbah sampai 30 menit saya dengerin aja. Terus Kak Ica tadi, mana poinnya? Khotbah lagi. Padahal pertanyaan itu ada atau tidak. Kalau ada, kitab apa, pasal berapa, ayat berapa, enak kita cross check bersama-sama. Itu hanya satu loh. Di mana di dalam Torah, sebenarnya orang Kristen ngerti Torah apa enggak sih? Maksudnya pendebat di sini, ya, pendebat Kristen. Torah itu kan Sefer, Beroshit, Semot, Vaikra, Bemidbar, Debarim. Terjemahannya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab Musa yang menjadi acuan hukum dari Bani Israel. Nah, itu tentang nama. Lalu yang kedua, berkorelasi dengan Ruach HaKodes. Di mana Musa menyembah Ruach HaKodes? Sebetulnya kalau jawaban yang pertama tidak ada, pertanyaan selanjutnya juga tidak akan ada. Di mana Musa menyembah Ruach HaKodes? Gak dijawab juga. Lalu yang ketiga, di mana di dalam Torah mengacu suatu hukum bahwa Tuhan itu Tritunggal. Ingat, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Torah, konsep ketuhanan tidak gelap. Konsep ketuhanan di dalam Torah maupun dalam Al-Quran terang. Quran surat Toha ayat ke-14. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Di dalam Quran surat Toha ayat 14, aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Beribadahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Begitupun di dalam Torah. Banyak ayat, salah satu di antaranya Sefer Shemot, kitab Keluaran. Ferek Eshrim pasal 20, Misfar Stayim nomor kedua, Anohi Adonai Eloheha, aku ini adalah Allah Tuhanmu. Bukan aku ini adalah, bukan, tidak ada di dalam Torah Anahnu Aba Pehaben Peruach HaKodes Eloheha. Aku adalah, kami adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu Tuhan kalian. Gak ada. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Lalu Pak Torosoki mengutip tadi bahwa Roh HaKodes ada di dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Nanti di sesi berikutnya saya akan tunjukkan bahwa ayat itu tidak asli, tidak asli, tidak asli. Nah, ini perdiskusian ini bukan untuk saling menjelekkan antara satu dengan kepercayaan yang lain, akan tetapi untuk membangun, untuk memberikan satu pewartaan kebenaran. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Man sami'a bi min ummatin Yahudiyun au Nasroniyun falam tu'min bi daholanar. Siapa di kalangan umat ini, baik itu Yahudi maupun Kristen, yang tidak percaya kepada Ruach Ahmad Muhammad SAW, maka dia akan auto neraka. Saya tidak tega kalau Kak Ica, wanita secantik itu, harus masuk neraka. Makanya kami wartakan kebenaran Islam kepada Kak Ica. Ya boleh kiranya Tuhan menjamah Kak Ica melawat
memilih memulihkan sehingga suatu saat menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Haleluya, terpujilah Allah, Elohe Abraham, Elohe Ismail, Elohe Ishak, Elohe Yehoshua Hamasya. Todaraba, terima kasih. Sorry, saya potong. Kenapa jadi saya, Pak Jonathan? Ngadi-ngadi. Dari yang lain. Doa itu kaisa dijamah Tuhan, Nah, ditangkap jangan Tuhan. saya. Biasa itu premi itu cari power biasa itu. Ya. Ya. Apa-apa ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut tadi ada pertanyaan. Kita lanjut lagi ya Pak Yonatan dan Pak Bang Juma sudah memberikan statementnya. Kita di sini kita minta poinnya aja ya Pak Torosoki dari pertanyaannya ya Bapak Torosoki ya untuk menjelaskan ya Bang Bozat ya. Oke, kita mulai ya. Baik, dari Bapak Bang Torosoki atau Bang Bozat duluan? Saya mulai dulu nanti Bang menyempurnakan nanti menambahkan. Baik teman-teman semuanya ya. Puji Tuhan ya, luar biasa kita bisa melanjutkan kembali. Saya pikir Yonatan Nandar ini dan Juma ini seperti orang Farisi. Ya, seperti orang Farisi. Kenapa saya katakan seperti orang Farisi? Ya, semua Alkitab sudah tahu di kepala tapi tidak mengerti dan tidak memahami. Tadi saya mempertanyakan tadi, tunjukkan mana jawaban seperti yang saya kutip dari tadi, hanya 2 poin nggak terjawab. Tidak bisa menunjukkan autentiknya di mana ya bahwa nabi pertama itu atau manusia pertama itu ada siapa nama istrinya tertulis di Al-Quran. Kita harus mengerti dan memahami itu sebenarnya. Dan tadi Anda tidak bisa menjelaskan sama saya di dalam kes 4171. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jangan kita pinter-pinter kitab orang tapi kita tidak bisa menjawab kitab kita sendiri. Kasihan. Ya, kita harus pede dengan kitab sendiri. Ya. Nah, oleh sebab itu memang sudah jelas saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya apalagi sahabat saya Nandar dan Juma. Ya, bahwa Yesus Kristus itu sudah saya jelaskan tadi bahwa sudah terjawab di dalam 1 ya Yohanes 5 ayat 7. Nandar mengatakan itu palsu. Bapak jangan ngomong palsu Bapak. Saya nanti minta sama kamu sekarang tunjukkan aslinya. Jangan berani ngomong premi. Tetapi ini kitab saya, iman saya. Ya, saya kasihan dengan Anda. Jujur saya kasihan. Buka hatimu lah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, di dalam ayat itu tadi, bahwa Alkitab itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu adalah satu kesatuan yang utuh. Nyambung, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau hanya Anda memahami dari PL, tidak mencari, menggali di perjanjian baru, kamu gagal paham. Gagal total memahami Alkitab kami. Nah, di mana Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah atau Allah kalau tidak melalui Yesus. Tadi saya sudah jabarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, harus melalui Dia. Yesus itu adalah pengampun, penyayang. Ya, makanya Yesus mengatakan, ya, kamu harus membalas ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dibalas kebaikan. Saya membalas kebaikan dengan Anda walaupun Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Tidak nyambung. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana harus kita tahu dan mengerti bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah Roh Kudus. Ya, harus kita tahu bahwa yang ketiga tadi itu Bapa, Firman dan Roh Kudus adalah satu. Itu adalah Trinitas, Tritunggal saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Tetapi karena Anda tidak paham, tidak mengerti, ya semoga hati Ustadz Nandar terbuka. Ingat catat yang saya sampaikan tadi. Tentu dalam hal ini. Ini bagi 2 berapa host? Ini bagi waktu ini bagi 2 tidak atau gimana tadi host? Tidak, langsung aja Pak. Bang Toros. Diselesaikan ini ya. Ya, selesaikan. Ya. Oke, thank you. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali. Ya, di mana saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam Mazmur 14 ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan menjijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Ya, ini harus diwaspadai saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Amsal 11 ayat 28 mengatakan, siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh.
Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya di sini jangan menjadi seperti orang-orang ahli Farisi, ya, yang sosok tapi tidak ada actionnya, tindakan dalam kitab tersebut. Di dalam Matius 28, Matius 10 ayat 28, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Di dalam Matius 10 ayat 37 demikian firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak pantas bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak pantas bagiku. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu ayat lagi. Efesus 5 ayat 5 dicatat. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang dapat bagian di dalam kerajaan surga. Ya, kerajaan Allah. Kalau kamu mau masuk surga, ikutlah Yesus Kristus. Amin. Oke. Terima kasih Bapak Torosoki ya untuk penjelasannya ya. Kita kembali ke Bapak Mojat ya. Di sini kita punya waktu time ya Pak Mojat ya. Iya Bu. Oke, Ya, baik. saya langsung aja ya. Jadi Nandar ini dia bertanya ulang-ulang, saya lanjut aja, langsung aja timernya Pak dijalankan. Padahal hal ini sudah saya bahas di roomnya. Dan Sueb yang juga bisa bahasa Ibrani pun mengiyakan bahwa tafsiran dalam Kejadian 6 ayat 3 adalah spirit, roh Allah, roh kudus. Saya baca ayatnya dengan jelas. Kejadian 6 ayat 3. Firman Tuhan berbunyi, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Yang tinggal di dalam tubuh manusia, roh siapa? Dalam perjanjian baru jelas itu pekerjaan penghibur, yaitu Roh Kudus. Lalu tadi Bang Suma mengatakan Roh Kudus itu Jibril hanya utusan. Ingat Pak, dalam Yohanes 14 dan Yohanes 16, Roh Kudus diutus oleh Yesus. Sejak kapan Jibril mengatakan dia diutus oleh Isa? Sejak kapan Muhammad dikatakan dia diutus oleh Isa? Itu sangat jelas. Dan kita kembali ke Roh Kudus dalam perjanjian lama. Mazmur 51 ayat 3. Apa yang Nabi Daud katakan? Raja Daud. Daud bukan Nabi ya, Raja. Mazmur 51 ayat ketiga. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Oh bentar, itu Mazmur 50, sorry. Jadi di dalam Mazmur 51. Jadi jelas bahwa dalam perjanjian lama banyak kejadian-kejadian, hal-hal yang dikatakan merujuk kepada Roh Kudus. Saya kasih lagi satu ayat. Contoh Kejadian 49 ayat 6. Kejadian ini dari Musa ya, dari Taurat saja karena tadi Nandan mengatakan Taurat. Jadi Kejadian 49 ayat 6 bunyinya begini. Bentar, Kejadian 49 ayatnya yang ke-6. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Tuhan mengatakan dia punya roh. Tuhan adalah roh. Itu sudah sangat jelas. Dan yang paling sangat jelas itu tadi di Kejadian 6 ayat 3. Kalau masih kurang lagi kita buka lagi di kitab Keluaran. Keluaran 31 ayat 3. Di situ mengatakan bahwa Keluaran 31 ayat 3 bunyi firman Tuhan begini, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Yang kepenuhan roh Allah yang masuk dalam tubuh itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus atau penghibur dalam perjanjian baru. Lalu Bang Nandar bilang, kapan Musa menyembah roh Allah? Loh, Musa dengan jelas menuliskan roh Allah melayang-layang di atas air pada Kejadian 1 ayat 2. Jadi Musa ketika dia menyembah Yahweh, dia telah menyembah Yahweh dalam roh kudusnya. Jadi sudah sangat jelas bahwa narasi-narasi yang diberikan oleh Ustadz Suma dan Bang Nandar itu adalah narasi yang selalu gampang dijawab oleh anak sekolah minggu.
Di dalam perjanjian lama Trinitas sangat jelas tersirat dari Kejadian 1 ayat 1 pasal 3 sudah sangat jelas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu adalah Bapa. Berfirmanlah Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat kedua adalah Roh Kudus. Berfirmanlah Allah. Firman adalah Yesus. Jadi yang mengatakan bahwa Trinitas nggak ada itu siapa? Jangan memutarbalikkan fakta. Sudah sangat jelas. Daud berkata sendiri, Tuhan, janganlah kau angkat rohmu yang kudus daripadaku. Dalam kitab Mazmur sudah sangat jelas. Mazmur 51 ayat 13. Itu sudah sangat jelas. Jadi mau menarasikan tidak ada Roh Kudus di mana? Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu kata Daud dalam perjanjian lama. Jadi yang mengatakan tidak ada Roh Kudus dalam perjanjian lama itu di mana? Mazmur 51 ayat 13. Semua nabi mengatakan mempunyai Roh Kudus. Mau Yesaya 63 ayat 10. Yesaya mengatakan Tuhan jangan ambil Roh Kudusnya daripada Yesaya. Lalu pekerjaan Roh Allah yang hinggap diam dalam diri manusia untuk mempekerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu apa? Bukankah itu definisi daripada Roh Kudus, pekerjaan penghibur dalam Yohanes 16 dan Yohanes 14? Jadi sudah sangat jelas dan mengatakan Yesus ingat 1 Samuel 3 ayat 21. Tuhan menampakkan diri melalui perantaraan firman. Firman itu siapa? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Jadi tidak usah bernarasi, itu data-data ayat-ayat Alkitab sudah saya bawakan jelas. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bang Mozart untuk penjelasannya. Nah, kita kembali lagi ke Bang Yonatan Nanda dan Bang Juma ya. Boleh dimulai dari Bang Yonatan atau Bang Juma ya. Silahkan Bang Juma, Bang Yonatan. Oke, terima kasih. Ya, yang pertama saya urut dari. Iya, suara saya kedengaran kan? Cek, Banget. cek. Banget. Oke, tadi ada ungkapan dari Pak Torosaki, kalau mau masuk surga maka ikutilah Yesus. Itu betul Pak, 100% betul. Jangan menyembah Yesus, tapi ikuti Yesus. Jangan menyembah Pak Jokowi, tapi ikuti Pak Jokowi. Beda mengikuti, beda menyembah. Yang Anda praktekkan adalah menyembah Pak, mengibadahi, mempertuhankan. Dan itu tidak diajarkan oleh Yesus. Jadi kalau mau masuk surga ikutilah Yesus. Yesus sunat, ikuti. Yesus sujud dalam beribadah, ikuti. Yesus Taurat, ikuti. Yesus berpuasa, ikuti. Yesus ibadah hari Sabat, ikuti. Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi, ikuti. Jangan Bapak ikuti Paulus. Anda itu tidak mengikuti Yesus. Mengikuti Paulus mempertuhankan Yesus. Itu Anda harus bedakan dong ya. Kemudian ya saudara, yang satu kan udah kabur, dua. Tuhan adalah roh. Ilmu dari mana Anda dapatkan itu Tuhan itu adalah roh? Ilmu di mana? Di dalam perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi dikatakan Tuhan itu adalah roh. Yang ada setan itu adalah roh, iblis itu adalah roh. Itu baru betul, hantu itu adalah roh. Oh, Tuhan adalah roh. Apa-apaan? Ilmu dari mana Anda dapatkan? Di dalam kitab saudara original teksnya pneumahotheos. Oke, roh Tuhan. Tidak dikatakan Tuhan itu adalah roh. Kalau Anda hanya berbicara terhadap narasi yang ada dalam kitab saudara, ya boleh jadi Tuhan itu adalah api. Ibrani 12 nomor 29. Sebab theos kita adalah api yang menghanguskan. Oh, theos itu adalah api Pak, bukan roh. Kalau Anda mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Loh, melayang-layang, siapa yang melayang-layang? Roh Allah. Apa itu roh Allah? Makhluk ciptaan Allah yang adalah merupakan spirit yang dibuat oleh Allah untuk menghidupkan alam semesta. Makanya setiap manusia memiliki roh. Kenapa? Karena roh itu adalah kekuatan, spirit ya, yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan makhluknya. Baca Zakaria 12 nomor 1. Gitu Pak. Itu Tuhan itu adalah roh. Ibarat kata tahta Allah berdiri dengan kokoh di atas air.
Nah, tahta Allah bukan berarti Allah itu adalah tahta. Roh Allah bukan berarti Allah itu roh. Roh itu makhluk, Pak. Roh itu makhluk. Hanya ajaran paganisme, animisme yang mengajarkan menyembah terhadap roh-roh. Yesus tidak pernah menyembah roh. Makanya di awal dikatakan, adinda saya tadi bertanya, di mana di dalam perjanjian lama Tuhan itu adalah Roh Kudus? Di mana itu terjadi? Di mana itu diajarkan? Nggak ada. Nggak ada itu Tuhan itu Roh Kudus. Nggak ada. Ya, pneumahotheos itu artinya Roh Tuhan. Apa itu Roh Tuhan? Ya makhluk Tuhan. Layaknya bait Tuhan, Betel, Betel, Bait El, atau rumah Tuhan. Bukan rumah itu adalah Tuhan. Roh Tuhan bukan berarti roh itu adalah Tuhan. Cuman lembaga kitab Indonesia membalikkan terjemahannya menjadi Tuhan itu adalah roh. Original teksnya tidak begitu. Gak ada itu, Pak. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau Anda semua jujur, maka Anda tidak akan menemukan adanya satu dalil yang mengatakan Tuhan itu adalah roh. Yang ada Tuhan itu adalah api. Ibrani 12 nomor 29, 2 Tesalonika 4 nomor berapa itu ya? Nomor 7 ya. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Kemudian Matius 3 nomor 11, Markus 9 nomor 49, 1 Petrus 1 nomor 7. Semua itu dikatakan Tuhan itu adalah api, Pak. Belum lagi dikatakan Tuhan itu adalah gunung batu. Ini kok ucu-ucu tiba-tiba Tuhan adalah roh. Apa-apaan? Roh itu makhluk. Roh Kudus itu makhluk. Makanya saudara Mosea, ya Mosat, lihat apa yang ada di dalam Yohanes 14:16 itu. Aku akan minta, Tuhan kok diminta. Yohanes 16, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tuhan kok seperti itu. Itu hanya robot yang kayak begitu. Robot itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri kecuali sesuai dengan remote. Ya, dan itu disifati oleh Roh Kudus. Makanya saya katakan tadi kepada saudara, di dalam kitab saudara sendiri jelas dikatakan bahwasanya Yesus itu menerima firman dan menyampaikan firman. Roh Kudus itu menerima firman dan menyampaikan firman. Yesus dan Roh Kudus sama-sama bukan Tuhan. Begitu belajarnya. Makasih, lanjut. Oke. Oke, terima Aica, kasih. boleh dibesarkan layar saya nggak? Saya mau munculkan data yang akan menabok Pak Torosoki dan Mojat. Ya. Bentar, oke. Nah, teman-teman, sorry ya, aku lagi di luar nih ya. Ini adalah Alkitab Sabda LAI ya, saudara. Tadi Pak Torosoki mengatakan Roh Kudus adalah Tuhan, itu 1 Yohanes 5:7. Ini saya nggak mau menafsirkan Alkitabnya orang Kristen. Kita lihat nih tafsirannya dari yang lembaga yang terkait, yaitu dari Yerusalem. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, ya. Kemudian, kurang jelas pada dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya adalah catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh para penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Sinonim dari tidak asli, palsu. Lalu Mojat, makanya saya tuh berharap teman-teman yang berdebat dari Kristen itu yang hebat gitu loh, ya. Mojat tadi mengatakan bahwa Nabi Daud bukanlah nabi tapi raja. Catat ucapan Paulus ya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat ke-30. Ya, lihat, perhatikan ayat 29-nya. Saudara-saudaraku, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Ayat 30, tetapi ia adalah seorang nabi. Kata siapa? Daud itu hanya raja. Nabi coy. Makanya belajar Alkitab jangan hanya dari terjemahan. Lalu yang kedua, si Mojat mengatakan di dalam Kejadian, ya, kita lihat Kejadian berapa tadi? Kejadian 6 ayat 3. Ya, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ingat, ya, rohnya di sini adalah ciptaan, bukan Ruach HaKodes. Jadi Roh Kudus itu adalah ciptaan.
Di mana itu evangelis? Kita lihat di dalam Zakaria 12 ayat 1. Siapakah roh yang ada dalam diri manusia? Apakah dia Tuhan? Kita lihat Zakaria. Jadi Alkitab ditafsirkan dengan Alkitab. Ya, ini mojad. Perhatikan ini, saya bacakan juga Ibraninya ya. Masih ada waktu kan? Coba perhatikan Zakaria 12 ayat ke-21. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan bumi, meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Makanya Roh Kudus tidak ada di dalam Torah, karena dia adalah ciptaan saudara-saudari yang terkasih. Kita baca Ibraninya. Masya debarai Adonai al Yisrael neum Adonai Note shamayim we yoshed aret we yosher ruah Adam bekerbo. Ternyata ciptaan mojad. Makanya saya bilang seluruh umat manusia, apabila kita tanya di mana Musa menyembah Ruach HaKodes, sampai kiamat pun tidak bakal ada. Kalau ada orang yang mampu menunjukkan kepada saya di dalam original teks tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah, saya kasih pulsa 1 juta atau uang 1 juta saya transfer. Ini saksinya 1.100 orang yang nonton, belum lagi yang ada di YouTube. Yang kedua, Musa tidak pernah menyembah Ruach HaKodes, ya. Loh, kenapa kok Musa tidak pernah menyebut Ruach HaKodes? Padahal Ruach HaKodes itu adalah Jibril alaihi shalom. Kenapa? Al-Quran yang menjelaskan bahwa Musa itu satu-satunya nabi yang bercakap-cakap dengan Allah. Sehingga gelarnya adalah Kalimullah. Orang-orang yang orang yang berbicara dengan Allah. Jadi dia menerima wahyu langsung dari Allah. Makanya tidak tercatat di dalam Torah. Orang Kristen mana bisa menjelaskan hal ini? Lalu, di manakah di dalam Torah ada sebuah instruksi atau sebuah fi'il amr, bentuk kata perintah, anahnu aba pehben peruah hakodes eloheha. Aku ini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu, Tuhan kalian. Tidak ada. Karena jelas Musa mengajarkan apa? Payomer Elohim Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai Bani Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Tidak mengatakan Tuhan kita adalah Ruach HaKodes. Silakan Anda cari Ruach HaKodes ya. Ruach HaKodes di dalam Torah. Jadi tolong jawab pertanyaan saya yang 3 itu. Sampai detik ini tidak malah menjawab. Saudara, terima kasih. Saudara Bahamon Todot Haberim. Ya, waktu habis. Selanjutnya gimana, langsung dari pihak narasumber Kristen? Oke, kita lanjut lagi Bapak Torosoki dan Bapak Mozat ya untuk menyampaikan statement dari Bang Juma dan Bang Yonatan Nandar ya. Oke, selamat pagi ya. Terima kasih ya diskusinya, walaupun tidak terjawab ya teman-teman, nggak apa-apa. Begini saudara-saudara, saudari-saudari, saya pikir semua di atas ini adalah orang-orang yang ilmunya tinggi tentang kitabnya. Anda tadi belum menjawab pertanyaan saya. Kamu menyebut-nyebut ya, mohon maaf, kamu menyebut-nyebut Adam, padahal istrinya ya tidak tertulis siapa nama istrinya, atau tertulis tidak terjawab toh, bahwa di Al-Quran itu bahwa namanya adalah Siti Hawa ya. Dalam hal ini ya, semua pertanyaan saya tidak terjawab ya. Semoga Anda ya pintar, lebih pede dengan kitab Anda. Nah tadi bahwa semua ayat-ayat yang kamu sebutkan tentang Yesus Kristus itu ya, saya mau menjawab teman-teman saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di situ Yesus membicarakan ya bahwa secara manusia yang seutuhnya tidak berdosa. Dari tadi saya katakan, Yesus lapar, is okay. Yesus tidur, is okay. Itu dia berbicara dalam rupa manusia yang seutuhnya tidak berdosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya akan mau membagikan kepada kita bagian ini bahwa Yesus itu pribadinya, karyanya. Nama Yesus tadi sudah saya mengatakan, nama Yesus berarti Allah penyelamat. Yesus adalah ya namanya sendiri. Tadi saya sudah membaca dengan benar-benar. Ya, gelarnya juga Kristus.
Gelar Kristus yang di Yahudi, ya Yunani, dan Mesias Ibrani yang berarti diurapi. Yesus telah mendengar. Yesus telah diurapi dengan Roh Kudus tanpa batas menjadi imam dan raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi sudah saya mengatakan di dalam Mazmur 45 ayat 7, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi dari teman-teman sekutumu. Wah, luar biasa. Di sini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah yang berasal dari Allah Bapa sejak kekal, dan sungguh-sungguh manusia yang dilahirkan oleh perawan Maria. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 20 ayat 28. Thomas mengatakan, jawab Thomas ya kepada dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Haleluya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, saudara-saudara, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, ya di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, saudara-saudara, saudari, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Wow, luar biasa. Di dalam Ibrani 3 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama. Wow. Baik kemarin, Juma dan Nandar, maupun hari ini sampai selama-lamanya. Maha kuasa Yesus Kristus. Di dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi, di surga dan di bumi. Yohanes 21:17, saudara-saudara, saudari-saudari, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Di mana Yesus hadir di mana saja. Di dalam Matius 28 ayat 20, aku menyertai engkau, ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini tadi sudah jelas. Di dalam 1 Timotius 5, ini intinya dan klimaksnya. 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, Lukas 24:39, lihatlah tanganku, akulah sendiri, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat daripadaku. Semoga Juma membuka hati. Hatiku sangat sedih karena kamu tidak akan mengerti memahami Alkitab. Silakan jawab pertanyaan saya di kitab Anda. Anda harus pede dengan kitab Anda. Thank you. Baik, terima kasih Pak Torosoki untuk penjelasannya ya. Sekarang kita kembali ke Pak Mozart ya. Silakan Bapak Mozart. Iya. Ya, sebelum timernya dijalankan, bentar. Bentar, Bisa diperbesarkan Baik. layarnya Panandar, layarnya Panandar. Terus Panandar tolong bisa bukakan bahasa Ibrani kepada saya. Yesaya Pak Nandar 63 ayat 10 tuh. Ya, Panandar aja, Panandar. Saya Baik, tidak baik. bisa open cam. Jadi Panandar tolong bantu kita buktikan aja ya. Tolong bukakan saya Yesaya 63 ayat 10 Panandar dengan bahasa Ibrani. Akan saya bacakan sendiri. Silakan Panandar. Minta tolong, Pak. Buka sendiri ya, saya lagi di jalan. Panandar gimana? Ya sudah, karena Pak Nandar tidak bisa membantu saya membuka Yesaya 63 ayat 10, akan saya bacakan dengan bahasa aslinya, kata per kata, dan akan saya buktikan. Silakan timernya dijalankan. Yesaya 63 ayat 10, Vehemah, dan mereka maru memberontak, Veitsefu, dan mereka menduakan pada ruak, roh, kotso. Kudusnya, kotso itu dari kata kadose, kudus, kados.
Fayehafek, dan dia memerangi lahem pada mereka, Leyofe, dan menjadi musuh, Hu, dia, Nilkam. Nah, jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Dalam kitab Perjanjian Lama, narasi Roh Kudus sudah sangat banyak. Mau Anda bantah di mana lagi, itu bahasa asli, bahasa Ibrani. Fehemah maru, Feitsefus ya, belum terlalu fasih karena baru belajar tapi sudah bisa. Fehemma maru, Feitsefu et ruak kotso. Kotso dari kata kados, kudus, roh kudus, ruak kudus, roh kudus. Jadi narasi Roh Kudus dalam Perjanjian Lama sudah diceritakan para nabi. Tadi Bang Nandar mengambil Sakaria 12, Pak. Kenapa Sakaria 12 tidak Anda terjemahkan bahasa aslinya dengan betul? Di situ bukan kata menciptakan, di situ kata menempatkan. Sakaria 12 itu dia kata menempatkan seperti yang tertulis pada Kejadian 2 ayat 7 dan Ayub 32 ayat 8. Di situ Roh Kudus ditempatkan di dalam tubuh manusia agar menjadi hidup. Itu dalil dan datanya. Jadi jangan Anda terlalu berbohong di sini. Dan lagi Bang Suma, Mazmur 45 ayat 7, kenapa Allah menyebut, Bapa menyebut Yesus adalah Allah. Dalam Ibrani 1 ayat 8, malaikat-malaikat menyembah Yesus. Ibrani 1 ayat 3 sampai 6, malaikat-malaikat menyembah Yesus. Loh, malaikat ini mereka menyembah siapa? Kok mereka bisa menyembah utusan? Jadi tidak usah bernarasi Anda tidak paham apa itu Alkitab. Anda tidak tahu. Jadi narasi Roh Kudus tadi yang seperti Kejadian 6 ayat 3 itu sudah sangat jelas, bukan diciptakan. Tidak ada kata menciptakan di situ. Cuma Nandar ini karena dia pendongeng, dia lari ke Sakaria 12 ayat 7, 12 ayat 1 tadi ya. Yang lain menerjemahkannya dengan kata menciptakan, tetapi di situ lain menunjukkan pada penciptaan manusia. Kata yang Nandar mengatakan menciptakan itu juga kata itu ada di Kejadian 2 ayat ke-7 dan Ayub 32 ayat 8 katanya sama. Tetapi itu artinya menempatkan roh ke dalam manusia, bukan menciptakan roh. Dan saya tadi tidak ada bahwa 1 Yohanes, kok Nandar bilang saya mengatakan 1 Yohanes, tidak usah berbohong untuk mau bernarasi di sini Nandar. Dan Yohanes 4 ayat 24, ini kodeks teksnya ada di kodeks asli semua. Yohanes 4 ayat 24 jelas Allah itu roh. Jadi Anda mau bilang data, Anda tuh data bohong. Anda terjemahkan sembarangan, Anda mau berasumsi. Tapi saya bawa data jelas. Tidak percaya, tampilkan saja Yesaya tadi berapa Yesaya 63 ayat 10 dengan bahasa Ibrani. Di situ kata Roh Kudusnya sangat jelas. Jadi narasi Roh Kudus itu bukan baru ada dari zaman Paulus. Itu sudah dinarasikan dari kitab Perjanjian Lama. Mazmur 51 ayat 13, Daud mengatakan, ya Tuhan kasihanilah aku, janganlah engkau ambil Roh Kudusmu daripadaku. Tapi kejadian Roh Kudus lalu pas sudah mengatakan, loh Tuhan kok mendengar, Roh Kudus mendengar, itu artinya Trinitas, Roh, Firman dan bekerja bersamaan, tidak bisa bekerja sendiri. Jadi apa yang dikerjakan Firman, apa yang dikerjakan Bapa? Itu dalam Yesaya 5 ayat 11, firmanku yang keluar dari diriku akan melakukan apa yang kukehendaki. Itu juga seperti Mazmur 147 ayat 15, ketika Tuhan berperintah ke bumi dengan berlari di firman atau ada Tuhan yang tidak bisa menerima firman itu pemahaman Anda, tetapi rasi sendiri Sakaria yang jawab Kejadian 1 ayat 2 itu Tuhan bertata di atas rohnya yang melayang-layang di atas air. Roh Kudusnya bukan seperti yang Anda katakan pemahaman Arab, karena memang pemahaman Arab mau menangkal ketuhanan Yesus seperti nubuatan 2 Petrus 2 ayat 1, roh-roh palsu, pengajar-pengajar palsu atau sesat akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Rasi sendiri Rabi Yahudi yang sering kalian ambil tafsirannya, dia menjelaskan bahwa Allah itu roh dalam Kejadian 1 ayat 2 pada sifarianya. Itu sudah sangat jelas. Ya silakan. Oke. Waktu habis. Terima kasih buat Bang Mozart dan Bang Torosoki ya. Nah kita lanjut lagi ya ke Bang ya.
Baik. Oh iya, baik. Baik, baik. Oke, menunggu Bang Alif ini ada gangguan sedikit. Kita tunggu sebentar ya. Sabar ya Bang Yonatan ya, Bang Juma ya. Boleh dimulai Bang Alif? Oke. Oke, terima kasih. Oke, silakan Bang Juma atau Bang Yonatan. Ya, saya dulu ya. Jadi gini, saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dari aspek mana? Dari aspek mana Anda menilai itu? Karena dia bisa berbuat seperti yang Anda imani, atau ada sesuatu yang Yesus sampaikan kepada Anda sampai Anda mendudukkan manusia ini menjadi Tuhan. 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Jadi nasib teman-teman Kristen itu belum tahu. Belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Apabila Yesus menyatakan dirinya, maka teman-teman Kristen akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ternyata Yesus ketika menyatakan diri, itu adalah kenyataan tentang dirinya yang sesungguhnya. Nah, sekarang Yesus menyatakan diri sebagai apa? Sebagai manusia. Itulah keadaan Yesus yang sesungguhnya. Berarti Yesus adalah manusia. Makanya orang-orang Kristen itu mengaku sama seperti Yesus. Itu dalil, Bung. Jadi jangan Anda paksakan Yesus itu menjadi Tuhan. Ya. Apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Yesus menyatakan diri sebagai apa? Sebagai manusia. Dan itulah keadaan Yesus yang sebenarnya. Dia adalah manusia. Jadi jangan dipaksakan menjadi Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 48, makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Jadi jangan Anda tuhankan makhluk. Gak boleh. Ya, itu kufur namanya. Lalu kemudian Pak Torosoki tadi dengan bangganya mengambil Ibrani 13 nomor 8. Harusnya Bapak sadar di situ. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Keberadaan Yesus yang sesungguhnya adalah manusia, maka selama-lamanya dia adalah manusia. Berhenti menyembah manusia. Kita akan sama seperti Yesus, yaitu keberadaan yang sebenar-benarnya. Apa itu manusia? Dan Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Dia adalah manusia. Jadi berhenti menuhankan manusia. Itu nggak baik. Kemudian saudara siapa tadi nih ya yang berbicara mengenai bahasa Ibrani dan seterusnya. Dalilnya sudah sangat jelas. Wahai mamaru, Anda tahu, Anda mengerti, tapi kemudian Anda tidak paham. Ruach kadaso, Anda salah baca tadi. Ya, Anda salah baca. Anda membacanya apa tadi itu? Kadasa, kadaso. Itu tidak seperti itu cara membacanya, Pak. Ya, Ruach kadaso itu menceritakan bahwa Tuhan itu memiliki roh yang suci. Tapi roh yang suci ini bukan dirinya. Itu hanya apa? Ciptaannya. Karena Anda sudah ingin menuhankan roh, ketika ada pernyataan dalam kitabnya orang Yahudi, Roh HaKodes atau Roh Kadaso, Anda menganggap itu adalah Tuhan. Karena dasarnya memang Anda menyembah roh.
kalau Anda ingin menyembah roh, maka Anda tidak boleh memungkiri roh sembahan Anda itu adalah binatang bertanduk 7 bermata 7. Wahyu 5 nomor 6. Dan itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Binatang bertanduk 7 bermata 7. Seperti itukah Tuhan Anda? Sementara kenyataan Yesus yang sebenarnya, keberadaan Yesus yang sesungguhnya adalah dia sebagai anak manusia. Ingat pesan saya beberapa hari yang lalu, Markus 5 menceritakan orang yang kerasukan roh jahat itulah yang menyembah Yesus. Baca Markus 5. Dan setelah dia orang ini menjadi waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Jadi orang yang menyembah Yesus terindikasi bukan mendapatkan Roh Kudus, tetapi terpapar roh jahat sebagaimana Markus 5. Orang yang sujud menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan roh jahat. Demikian. Oke. Terima kasih buat Bang Juma. Boleh ditambahkan Bang Yonatan? Termute. Mohon layar saya dibesarkan, jangan di ini dulu, dibesarkan, nanti saya akan bantah semuanya itu. Jadi yang ngarang itu bukan saya. Ya, saudara-saudari yang terkasih. Jadi jangan terguncang loh. Tadi ada yang mau nangis, ada yang emosi. Lihat nih pendebat Muslim, santun, tenang, saudara. Digedein Kak Ica. Oke, baik. Layar saya digedein ya. Nah, ini ya. Ini kita baca data nih ya. Ini Sefaria, data otentik dari orang Yahudi, bukan bikinan orang Islam ya. Saya bacakan untuk saudara-saudari yang terkasih di dalam bahasa Ibrani. Kita lihat nih saudara, ya. Beshem melah harohaman feharohu masya debar Adonai al Yisrael neum Adonai noteh shamayim we yoshed eret we yosher ruah Adam. Adam itu artinya manusia ya saudara. Ruah Adam, sekali lagi. Ruah Adam bekirbo. Kita lihat di dalam terjemahan di dalam orang Yahudi. Apa? Di sini. Created. Tidak ada itu menaruh. Kamu jangan ngarang kamu saudara. Dari mana kamu itu ngarang saudara? Kita lihat dari Lembaga Alkitab Indonesia ya. Ini Alkitab Indonesia saudara. Bukan Alkitab Umat Islam Indonesia. Bukan. Alkitab Sabda dari LAI. Ada enggak Zakaria 12 ayat 1 yang mengatakan bahwa membentuk apa namanya ditaruh? Anda ngawur. Saya baca dari TB ya, saudara. Zakaria 12 ayat 1 TB. Coba lihat ini. Menciptakan roh, AYT ya. Menciptakan TL ya. Menjadikan semua versi Zakaria 12 ayat 1 tidak ada. Tidak ada yang mendukung pernyataan Anda. Jadi yang ngawur itu siapa? Nah, jangan ngawur. Ini Anda menyalahkan saya itu terjemahan ngawur. Secara tidak langsung Anda menyalahkan tim penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia adalah ngawur. Ingat, ini yang menerjemahkan bukan saya ya. Zakaria 12:1 bukan saya yang menerjemahkan. Terus yang kedua, saya bingung dengan teman-teman Kristen ini ya. Ditanya apa, jawab apa. Tadi Guru Ndajuma sudah menjelaskan ya terkait si mojat itu. Saya tanya nih teman-teman ya. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Di mana di dalam Torah? Ngerti Torah enggak sih? Yang namanya Yesaya itu Neviim, bukan Torah. Tanah Torah, Neviim, ketubim. Yesaya itu bukan Torah. Anda paham tidak? Tadi Nabi Daud katanya bukan nabi, tapi raja. Saya sudah bantah. Sekarang Anda mengatakan Yesaya. Yesaya itu bukan Torah. Tanya Bambang Nursena, tanya Ibu Rita Wahyu. Yang namanya Yesaya ya Neviim, kitab para nabi. Saya ulangi nih, tolong jawab ya. Di mana Musa menyembah Ruach HaKodes sampai kiamat pun orang di dunia ini tidak akan ada yang mampu. Orang tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah saja tidak ada dan tidak pernah Musa mengajarkan menyembah Trinitas. Anahnu aba pehaben peruach HaKodes Eloheha. Tidak ada. Lalu yang berikutnya adalah pertanyaan saya, di mana Yesus mengatakan dirinya adalah firman yang menjelma menjadi manusia?
Tidak ada, tidak ada. Atau dalam bahasa Ibraninya, Anohi hadabar wa anohi hamilah. Ani ro'syeh lihyot anasim. Tidak ada. Jadi yang ngawur, yang emosi, yang berasumsi dari tadi itu bukan debater Muslim, tapi debater Kristen. Lalu Pak Torosoki tadi mengatakan, ya, siapa istri Adam? Siapa istri Adam? Bahas tentang ketuhanan, bahas istri Adam. Di mana istri Adam tertulis? Kalau masalah tidak tertulis atau tertulis, tunjukkan kepada saya siapa nama bapak dan ibunya Paulus. Sampai kiamat pun tidak tertulis di dalam Alkitab. Jadi jangan melebar kemana-mana. Kami bukan tidak mau menjawab, tapi kami menjawab sesuai dengan apa yang kita bahas. Ya, orang jelas kok Ruh Kodes tidak ada di dalam Torah. Akui saja. Oh iya, evangelis Yonatan Nandar yang terganteng sedunia. Yang terganteng sedunia Ustadz Juba ya. Sorry. Tidak ada Roh Kudus di dalam Torah. Beres perkara. Meong. Jadi harus jelas gitu loh. Kalau ada nih evangelis Kejadian 1 ayat ke-1 misalnya. Kejadian 1 ayat kedua ada tertulis Ruah HaKodes. Oh, kita juga nggak bakal maksa kok. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Di dalam misalnya di dalam kitab Ulangan. Nyata-nyata jelas loh. Musa mengajarkan hanya menyembah Allah. Ya Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, Todaraba Haferim Ya Karim. Oke. Waktu sudah selesai. Kita lanjut lagi ke Bang Torosid dan Torosoki dan Bang Mozat ya. Arigato. Bener Hai, kali hai, 2 menit. arigato. Baik. Arigato. Ya, oke Iya. saudara-saudara. Bisa mulai ya? Atau kita? Hai, hai, arigato. Oke, kita mulai ya. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan ya, saya pikir tadi bahwa Yonatan Nandar dan Juma ini memberikan edukasi kepada teman-teman seiman dengan dia. Tadi pertanyaan saya tidak dijawab, yang dimana Adam itu istrinya, ditulis di Al-Quran. Kedua, tadi di dalam KS 4171 tidak dijelaskan secara detail, tidak ada pun disinggung sedikit pun. Ya, sebenarnya di sini Bang Yonatan kita memberikan edukasi ya, supaya juga teman-teman Anda yang beriman mengerti, memahami bahwa bisa terjawab ya. Karena Anda tidak menjawab kitab saya, kitab Anda, saya akan memberikan iman saya lah ya. Karena kamu pintar seperti ahli-ahli Taurat tapi tidak mengerti, tidak paham. Nah, saudara-saudara, saudari-saudari, tidak ya, hidup Kristen adalah hidup dalam keselamatan Allah yang diberikan dalam diri dan melalui Yesus Kristus. Tadi saudara-saudara saya sudah baca tadi di dalam Yohanes 14 ayat 6, aku lagi katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, Kepala Bapa, kalau tidak melalui aku. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, ya, inilah hidup yang kekal itu. Ini yang sering diangkat-angkat teman-teman ya. Dan saya bacakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau kamu tidak mengenal Yesus Kristus yang diutus itu dalam rupa manusia, yang manusia seutuhnya tidak berdosa, kamu tidak masuk surga. Benar, neraka jahanam itu tempatnya. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 21 dicatat teman-teman. Ya, tadi saya sudah mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ya, tidak ada keselamatan sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak mengakui, kamu tidak akan selamat. Neraka jahanam tempatnya itu. Tidak ada di laundry, neraka, surga. Tinggal dua, ada pilihan. Mana yang kamu pilih? Masuk surga ikut Yesus Kristus, masuk neraka tidak ada di laundry. Nah, saudara-saudara, ya, yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Yohanes 5 11 sampai 12. Karena ya, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu adalah di dalam anaknya. Di dalam anaknya, catat, di dalam anaknya. Di dalam siapa saudara-saudara? Di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak,
ya, ia tidak memiliki hidup. Kristen pertama kali disebut sebagai jalan Tuhan. Saudara-saudara, dibaca nanti ya di dalam Kisah Para Rasul 9:2 dan Kisah Para Rasul 24 ayat 11 dan 22. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pede dengan kitab kita. Marilah kita memberikan edukasi supaya jangan orang-orang itu ya masuk neraka jahanam. Ya, di kekristenan saya tegaskan, tidak ada laundry, neraka ya neraka, surga ya surga. Ya, tidak ada lagi, karena di dalam dunia ini kita harus mengubah pola pikir kita. Selagi kita bisa bernafas, selagi kita bisa berkata-kata, saudari, marilah percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena kebenaran ini tidak dapat dilihat dalam kitab suci yang lain. Ya, kebenaran ini harus kita melihat di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan menjanjikan kedatangan juru selamat, dan Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa Sang Juru Selamat telah datang. Saudara-saudara, saudari-saudari, ya, keselamatan ya akan datang juru selamat. Di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Anak siapa? Anaknya siapa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam Yohanes 20:31, semua yang tercantum di sini telah tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh kehidupan dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Host, saya turun dulu host. Ya, saya turun karena tidak ada edukasi dari mereka. Beberapa tadi ya, mohon maaf dulu. Beberapa pertanyaan ya, tidak ada edukasi dari kitab mereka. Terima kasih teman-teman, saya turun. Saya tidak ada edukasi dari kitab mereka. Jangan kabur, Pak. Oke. Jangan kabur. Ini kabur namanya. Ini kabur namanya. Karena kalian harus memberikan edukasi yang benar Ini kepada kabur umat. namanya, Pak. Oke, Ini thank you. kabur. Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak mau orang yang tidak memberikan edukasi tentang imannya, Yaudah, nggak tentang apa-apa, kitabnya nggak di bawah. Ya, oke, thank you. Mungkin Terima ada kasih host. teman Kristen yang lain. Mungkin ada Terima teman kasih Kristen host. yang Tuhan lain yang mau Yesus menggantikan, memberkati silakan. kita semua. Yo, Shalom. yo. Shalom Bapak Torosoki. Terima kasih Bapak Ya. Torosoki untuk waktunya. Ya, Dan ada Kak Ica, mungkin ada teman Kristen yang lain kalau mau Baik. menggantikan Pak Torosoki, silakan. Biar 282 gitu, enak gitu loh. baik. Nanti kalau 281 dikira keroyokan. Baik. Oke, kita lanjut Bapak Mozart. Ya, jadi saya pertama ke Pak Sumba dulu. Jangan berdusta di sini, Pak. Di dalam Yesaya yang saya ambil, itu bukan kata kados, kata kotso. Kudusnya ada imbuhannya. Itu akar katanya kados, kudus, bukan suci. Kudus. Ruach HaKodes, Roh Kudus. Kenapa Anda mengatakan kados jadi suci? Nah, jadi tidak usah menipu di sini dan buat nanda. Tadi sudah saya jelaskan nanda. Coba Anda pahami baik-baik. Lucunya, saya minta tolong Anda tadi buka data untuk kita membuktikan saya menuliskan Roh Kudus. Anda tidak mau. Ketika Anda ngomong, Anda bisa membuka data. Oke lah, kalau Anda tidak mau membantu saya. Sakaria 12 tadi yang Anda ambil sudah saya katakan menceritakan tentang penciptaan manusia. Penciptaan manusia itu di Kejadian 2 ayat 7. Di situ jelas bahwa roh Tuhan, roh itu, nafas itu ditempatkan dalam diri manusia, bukan diciptakan. Jadi narasi Sakaria 12 yang mengatakan menciptakan itu dia merujuk pada penciptaan manusia, bukan penciptaan roh. Lalu Anda bawa-bawa, mana data yang Anda bawa Sefaria mana? Untuk Sefaria Kejadian 1 ayat 2, rasi sendiri yang sering Anda ambil tafsirannya, dia mengatakan Allah itu roh di situ. Nafas Allah, roh Allah itu sudah sangat jelas. Lalu Anda mengatakan, mana tadi pertanyaan saya bahwa mengatakan Musa menyembah roh? Sudah saya katakan, Musa menulis tentang roh Tuhan.
Jadi dia mengatakan Tuhan adalah roh. Jadi ketika Musa menyembah Yahweh, yaitu dia menyembah Tuhan yang dalam Trinitas, Tuhan dengan firman-Nya dan dengan rohnya. Kalau Anda masih ngeri lagi, saya bacakan aja Bilangan 6 ayat 24 sampai 27. Di sini ada berapa kali nama Tuhan disebutkan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, ayat 24, Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Kau buka dari kitab Kejadian sampai Wahyu, yang melindungi dan memberkati itu adalah pekerjaan Bapa. Ayat 25, Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kau buka dari Kejadian sampai Wahyu, terang dunia itu adalah pekerjaan Tuhan. Makanya Yesus katakan, akulah terang dunia. Ayat ke-26, Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau buka juga dari Kejadian sampai Wahyu, pekerjaannya memberikan sejahtera adalah roh Allah, roh kudus itu sendiri. Ayat ke-27, demikianlah harus mereka meletak aku atas orang Israel. 3 kali nama Yahweh disebut di situ. Itu menyiratkan Trinitas. Dan Nandar sudah sangat jelas bahwa Musa, dia mengatakan menyembah Yahweh, dia menyembah Yahweh yang Trinitas, Yahweh yang menyatakan dirinya, menampakkan diri, bukan Allah SWT yang tidak mampu menampakkan diri. Jadi tidak usah menarasikan bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan, lalu Anda mau menyamakan bahwa yang menyembah, yang Musa sembah adalah Allah SWT, Allah yang Muhammad. Tidak. Jadi dalam Kejadian, dalam kitab Taurat itu sudah sangat jelas narasi-narasi tentang Roh Kudus. Dan di situ mengatakan, contoh tadi saya ambil ayat Kejadian 6 ayat 3, Tuhan mengatakan rohku. Lah roh Tuhan itu kudus apa tidak? Namanya roh Tuhan pasti kudus, pasti suci, tahir. Roh Tuhan sudah sangat jelas. Kalau Anda mau Bang Suman tidak usah menarasikan. Tadi Yesaya yang saya ambilkan sudah sangat jelas. Coba Nandar kau tampilkan sendiri ayat yang saya berikan tadi, Yesaya 63 ayat 10. Kau buka bahasa Ibraninya. Di situ ruak Kotso, roh kudusnya. Jadi narasi bukan hanya di Taurat, di kitab nabi-nabi, Yesaya, semua kitab nabi-nabinya dia menyatakan roh kudus. Firman juga ada. Dari Nabi Sakaria pun, dari semua nabi-nabi, Daud pun, dan Daud itu begini Pak, Anda tidak paham, Nabi itu harus ada pelantikan. Daud tidak dilantik menjadi nabi, tapi menjadi raja. Nah, cuma karena dalam kitab Daud menuliskan nubuatan-nubuatan dalam Mazmurnya, dalam puji-pujiannya, makanya penglihatan-penglihatan nubuatan itu orang-orang Israel juga menyebut dia nabi. Tetapi pada dasarnya dia ditabiskan menjadi raja. Di Israel itu bukan ujuk-ujuk keluar dari gua langsung jadi nabi, tidak. Ada acaranya, ada pentabisannya, ada pelantikannya. Bisa dilantik baru sah menjadi nabi. Bukan ujuk-ujuk keluar dari dalam kamar lalu jadi nabi. Jadi Daud itu dilantik menjadi raja, itu sudah sangat jelas loh. Itu sejarah Yahudi, bukan sejarah Arab, Nandar. Silakan dilanjut. Oke, terima kasih Bang Mozart. Sekarang kita kembali ke Bang Yonatan sama Bang Juma ya. Halo, selamat siang Kak. Dinda Nathan dulu. Dinda dulu deh. Saya beli bodrex dulu, beli bodrex. Ya udah, saya turun dulu. Maaf, saya juga lagi mau kerja. Itu ada panggilan kerja, nanti saya masuk deh. Maaf ya. Saya mau kerja dulu. Maaf. Saya berharap ada saudara. Saya diperbesar. Bentar ya Bang Yonatan ya. Saya biar nambah satu ya. Bentar ya. Oke, saya berharap ada salah satu yang mengenal tentang firman Tuhan agar kita bisa sharingnya di atas itu lebih ini ya. Lebih masuk ya gitu. Biar supaya apa yang kita sampaikan itu dapat gitu loh. Jadi apa yang kita sampaikan tuh dapat gitu. Saya berharap ada yang bisa naik untuk umat Kristen. Ada yang di sini tidak ada yang kabur, cuma mungkin lagi kalau misalkannya mau naik, minta tolong waktunya kasih gitu. Jangan waktu ada kerja
mengenyampingkan gitu loh. Misalkan lagi kerja nih, tiba-tiba pengen naik, jangan, karena kan kasihan nanti dipikir kita kabur lah, dipikir kita inilah gitu. Nah kalau misalkan ada waktunya pengen naik gitu ya, kasihlah gitu ruang untuk bisa memberikan penjelasan gitu, supaya tidak ada hal-hal yang negatif gitu, seperti takut seperti hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Nah, di sini ada nggak yang mau naik untuk umat Kristen ya? Saya minta tolong kasih waktu ruang gitu, waktunya. Jika ingin naik ya, benar-benar ingin memberitakan tentang firman Tuhan. Mau itu didapat, mau itu dicerna atau tidak, itu urusan kembali ke individu masing-masing gitu. Sekarang yang kita inginkan di sini, bagaimana untuk menyampaikan ke saudara-saudari kita agar dapat diterima gitu aja sih. Oke, di sini ada saya minta waktunya ya, yang benar-benar ada waktu ya. Kalau tidak ada waktu, Kak Ica bebas cari yang paling jago S2. bukan di S3. sini. Ya, di sini kita tidak ada, semua sama Bang gitu. Kalau misalkan kita nanti kalau kita terlalu sombong, jatuh sakit, bahaya Bang. Oke, saya minta waktunya ya. Oke, di sini ada Baim Tong. Oke, aku Kak Ica nggak bebas tahu. pokoknya siapa saja. Ibu Iya. Rita Wahyu, Pak Bambang Nursena bila perlu ya. Halo, selamat siang Baim Tong. Halo, selamat siang Mbak Intong. Oke, di sini tidak disapa ya. Mbak Intong ada di tempat? Buka mute, buka mute. Mbak Intong. Oke, di sini tidak ada jawaban sama sekali ya. Mbak Imtong ini siapa lagi nih? Takutnya nanti kayak tadi naik-naik ternyata tidak Awaluddin Maritwatul. Oh, ini dari Muslim kayaknya ya. Namanya. Ada yang bisa Kak mau Ica, naik ke Kak Ica, atas? boleh saya sampaikan sesuatu Kak Ica? Jadi gini, bagi teman-teman Kristen yang kenal Ibu Rita Wahyu atau Pak Bambang Nursena, coba dikontak ya, kita edukasi bersama, karena beliau ahli Ibrani, ahli Yunani loh. Saya ingin belajar kepada mereka gitu. Kalau saya kan bukan ahlinya. Ibu Rita Wahyu ke sekolah di Israel, Pak Bambang Nursena, itu kita harapkan biar mengedukasi gitu loh. Kalau saya salah, saya akan terima kok. Kalau memang saya salah, gitu. Silakan. Dia nggak mau dialog, Dek. Nggak mau. Ya, Udah berapa kali kita Bom datangi. bom kabur. Bukan kabur, mungkin kita nggak boleh bilang Mohon maaf Kak begitu, Ica, Bang. nggak mau Iya. bilangnya ya, tidak berkenan di Indonesia. Pak Bom nggak mau debat boleh. sama aku, itu aja. Iya, kalau kita bilang kayak tadi Bapak Vivo tadi, bukan dia kabur atau apa, enggak. Cuman saya akan menaikkan orang yang bisa Cuman ini lari. gitu. Bukan lari, saya yang ini Pak. Oh, bukan lari. Bukan. Tidak ada lari, tidak ada hal-hal yang negatif gitu. Jadi halo Mbak Imtong. Saudari, tes. Tes. Iya. Saudari, Ya, suaranya kedengaran. Ya, saudara-saudari Iya. ada di sini Bapak. Sedang dengar. Halo, selamat siang Bapak Baim Tong. Baim Tong. Gak ada yang lain Coba. di sini, saudara-saudaraku ya. Saudara-saudara. Malikil, Ki Ahmad, Mikana, Sembiring. Coba, masa nggak ada yang, ini kan 1000 yang nonton, masa nggak ada yang koneksi? Maksudnya kasih linknya Kiamat itu disebar. dari mana ya? Kiamat itu dari mana ya? Kristen apa Muslim? Nggak tahu saya juga nggak kenal Kristen, tapi saya tidak pernah berdebat, tapi kiranya untuk memberikan wawasan bersama gitu. Kiamat mau naik? Sesuai dengan Kiamat boleh naik? Silakan naik ya. Ini saya turun. Baim Tong. Saudara, kok kerasa ini?
Mbak Imtong ini Muslim, Kak Ica turunkan saja Kak Ica. Oke, baik. Muslim turunkan saja, yang Kristen aja. Ini mungkin nggak ada yang naik, kenapa ya? Nggak, saya juga kurang paham. Makanya di sini kita Sambil belajar. berjalan Jangan, aja Kak Ica. Sambil oke. berjalan aja. Tadi kan Pak Torosoki sudah memberikan statement. Mojat sudah. Nanti saya sama Bang Juma. Nah nanti setelah saya dan Bang Juma otomatis Mojat kan. Baru setelah itu satu orang yang nanggapin. Kalau memang belum ada yang berani untuk naik gitu. Jadi Pak Torosoki sudah Shalom, menyampaikan shalom. statement. Mojat. Oh ini Kiamat Oke, ini ini. Oke, Shalom, Lihat shalom. cetak ini. Ini Kristen ini. Kristen ini. baik. Ya, saya kafirun. Saya Kristen. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya, Bang Yonatan sama Bang Juma ya. Eh, Ya, silakan. saya posisi ini kan di jalan ini Kak. Jadi saya sambil dengerin ya. Oke, silakan Mas Nandar dan Ustadz saya nih, Bang Suma nih. Bisa di ini nggak Bang? Nanti di jalan nanti bahaya. Bisa ini nggak? Ya, saya usahakan aman, Mbak. Makasih. Usahakan Yang aman. lainnya aja Saya kalau nggak- gitu daripada Oke, nanti. kalau saya takut Takut. Bang Jack. Nanti Ya, aja Kak ya Ica. Bang Jack ya. Saya minta maaf ya. Diturunkan aja yang benar-benar ready takut aja. nanti saya Jangan ini. nanti kasihan Oke. itu kan nanti celaka di jalan kan kita nggak mau. Iya, sorry ya Bang. Nanti Bang Cita kalau misalkan ada ini lagi. Ini saya mau tanya lagi. Ada JG Sembiring nggak? Naikin JG Sembiring. Jiki Sembirin yang mana lagi ini? Coba. Iya. Sepupunya Biro Sableng, aku aja. dinaikin aja. Udah. Ini Erben. Murid setia. Oke, sudah Siapa? ada ini Oh, saudara Kristen ini. kita ya. Halo, murid setia. Ya, ini saya Erben. Oke, baik. Setia muridnya Paulus, setia kepada Paulus. Oke. Baik. Ya, oke. Ya, Giliran saya- kita ya. Kita ya, silakan Ustadz Ji. Iya, jadi tadi saudara Moset ya dengan gamblangnya Aku mengatakan 10 menit ya, host. 10 menit. Daud itu bukan Bukan 5 bukan. menit, Bapak. Nggak bisa 10 menit, Bang. Bukan. Saya 10 menit ada kebutuhan sebentar. Oh, baik. Oh, beliau izin dulu. Sekalian 10 menit. langsung Tenang aja. didengar Itu ya, Bang jangan ya. kau kemana-mana Iya. cuma ya. Dia Pak Irben ini lagi lepas sepatu, Dek, untuk persiapan kabur. Seperti biasa. Nggak, tidak akan ada yang Alasan- kabur di sini, Abang. alasan ngajar Juma. lah. Ya, itu Ya, ya. dia lepasin Silakan, sepatu Ustadz itu. Oke. Baik, Lanjut, kita Ustadz mulai Ji. ya. Kita Kan. mulai ya. Kita mulai ya. Ya, ya. Jadi saudara Mose ini saya katakan Anda itu lucu ya. Paulus itu tidak pernah diangkat menjadi rasul. Tiba-tiba Anda rasulkan. Nah, inilah payahnya kalau istilah Islam diambil tidak pada tempatnya. Paulus rasul katanya, tapi nabi pun tidak pernah diangkat menjadi nabi. Daud nyata-nyata rasul, nyata-nyata nabi, Anda katakan bukan nabi. Kitab Anda sendiri mengatakan dia nabi. Kisah para pewarta 2 nomor 30. Anda tidak percaya. Tetapi Daud adalah seorang nabi. Dan Daud tahu bahwa Tuhan telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Anda datang mengatakan dia bukan nabi. Bagaimana Mbak Ica? Menurut kisah para rasul 2 nomor 30 ini, Anda percaya enggak bahwa Daud itu nabi? Mbak Ica, sebelum saya lanjut. Jangan tanya saya, Bapak. Saya Bang, di sini saya cuma sebagai host. Oh my God. Padahal datanya sudah sangat jelas. Oke, saya bantu ya Moses supaya Anda paham ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, bilangan 12 nomor 6, jelas di situ dikatakan, jika di tengahmu ada nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya melalui penglihatan dan berfirman kepadanya melalui mimpi. Jelas dikatakan jika di tengahmu ada nabi. Tidak dikatakan jika di tengahmu ada raja. Tapi dikatakan jika di tengahmu ada nabi, aku akan menyatakan diri kepadanya. Sementara Daud hari demi hari Tuhan selalu menyatakan dirinya dan berkata kepada Daud. Sehingga ada surat-surat Mazmur, ada Kidung Agung. Itu semua apa coba? Dia itu adalah nabi dan kitab Anda mengatakan memang betul dia adalah nabi. Lalu kemudian tadi pendeta Torosoki sebelum lari dari ruangan ini, di situ sangat jelas dia katakan bahwa ikut Yesus akan selamat.
Memang benar, tadi kan saya udah katakan, ikut loh, ikut Yesus. Berarti ikut apa yang Yesus lakukan. Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada-Aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Itu sudah sangat jelas itu. Sementara ketika Anda mengatakan ikut Yesus akan selamat, maka saya katakan kalau mau selamat jangan menyembah Yesus. Kalau Anda mengatakan di Kristen itu ada keselamatan, ingat Matius 7 nomor 21 nomor 23, Kristen itu muatan ajarannya adalah menyembah kepada Yesus. Sementara keselamatan itu adalah mengikuti perintah-perintah Tuhan. Yesus mengatakan, tidak semua orang yang menyeru kepada-Ku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Lalu dikatakan, bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat demi nama-Mu? Apa kata Yesus di sana? Enyahlah engkau daripada-Ku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa pembuat kejahatan ini? Yang menyebut Yesus Tuhan, yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat dengan nama Yesus. Kemana orang yang dikatakan Yesus ini sebagai penjahat? Baca Matius 13 nomor 60. Semua penjahat akan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, Yesus mengatakan engkau adalah pembuat kejahatan. Siapa pembuat kejahatan ini? Yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Ya Kristen. Kristen yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Maka Yesus mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana dilemparkan pembuat kejahatan ini? Baca Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan semuanya akan dilempar ke neraka. Markus 9 nomor 49. Semua orang akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ingat Galatia 2 nomor 14 ya. Galatia 2 nomor 14. Di situ dikatakan Kristen itu memang sebutan kafir. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat pun tidak boleh masuk ke dalam bait suci karena mereka najis, mereka dianggap hidup secara kafir. Nah, bagaimana mungkin kemudian saudara bisa masuk ke dalam surga kalau Anda disebut oleh kitab sendiri sebagai orang yang kafir? Orang kafir itu diantaranya tidak bersunat. Orang-orang kafir jangankan masuk surga, masuk ke dalam bait suci aja nggak boleh. Yehezkiel 44 nomor 9, nggak boleh masuk ke rumah ibadah. Rumah ibadahnya orang Yahudi, orang yang tidak bersunat, karena mereka adalah orang kafir. Lalu kemudian saudara Moses mengatakan kudus itu bukan suci. Aduh, belajar dulu bang. Saya nggak enak kalau Anda mengatakan kudus itu bukan suci. Belajar dulu. Silakan Dinda Nathan. Terima kasih Guru Dajuma, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kak Ica, mohon dibesarkan layar saya karena saya tidak mau berasumsi seperti teman-teman dari saudara kita Kristen ya. Berasumsi terus, Mojat tadi berasumsi. Nah ya, tadi Mojat kekeh dengan Yesaya. Meskipun tadi saya sudah mengatakan ya, mengatakan apa? Mengatakan bahwa saya tidak bertanya tentang Yesaya, tetapi nggak apa-apa lah, kita lihat terjemahannya dulu ya teman-teman. Ya, Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Dicari dari A sampai Z pun ini tidak menyentuh dari apa yang saya tanyakan. Saya tanyakan di dalam Torah, di mana Musa menyembah Roh Kudus. Kalaupun dijawab dengan Yesaya 63 ayat 10 tidak nyambung ya. Tadi dia minta dibacakan Yesaya 63 ayat 10 dalam bahasa Ibrani karena saya tadi di jalan, mohon maaf saya nggak bisa baca. Sekarang saya bacakan nih. Bismillah ar-Rahman peharrohum pehamah maru wa isbu et ruah kadesu wa hafek lahem leoyeb hudil hambam. Jadi di dalam Yesaya 63 ayat 10 tidak ada korelasinya loh. Tidak ada korelasinya. Sangat jelas tadi kita menyampaikan di dalam Zakaria 12 ayat 1 bahwa yang namanya roh yang ada dalam diri Yesus adalah makhluk ciptaan Allah. Bahkan saya tidak berasumsi teman-teman ya, tidak berasumsi. Yang berasumsi dari tadi itu Mojet ya. Ini loh jelas loh yang menciptakan roh dalam diri manusia.
Jadi roh yang ada dalam diri Yesus adalah ciptaan dari Allah. Dari TB, AYT, TL, BIS, semua versi Alkitab mengatakan roh itu adalah ciptaan, ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam concordance-nya, bahasa Inggrisnya itu apa? Concordance, ya. Itu juga itu ciptaan, ya. Nih, membentuk, ya, dibentuknya. Makanya di dalam terjemahan dari berbagai versi bahwa roh itu adalah bentukan, dan konsepsi di dalam Islam pun bahwa roh itu adalah ciptaan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika rohnya Yesus, rohnya Mose, rohnya kita semua ditanya oleh Allah, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Rohnya Yesus berkata, qalu bala syahidna. Betul sekali ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Di dalam konsepsi Islam, memang Roh Kudus atau Gabriel itu roh suci yang sebagai seorang pengantar wahyu ilahi. Orang tadi bilang, tadi Ustadz Juma sudah membahas ya, tapi memang gini loh, paling enggak itu jujur gitu loh. Oke lah, tidak jujur terhadap orang lain, minimal tuh jujur terhadap diri sendiri loh. Kisah para Rasul 2:29 jelas ayatnya. Kisah para Rasul Zakaria 12 ayat 1 jelas ayatnya. Tetapi dibantah oleh asumsi. Sekali lagi ya, ini tidak ada yang menyentuh dengan apa yang saya tanyakan. Saya ulangi pertanyaan saya tidak akan beranjak ke pertanyaan lain selagi tidak ada yang sanggup untuk menjawabnya. Saya tanya nih teman-teman ya. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan di dalam Perjanjian Baru atau diyakini oleh orang Kristen, tentu Musa juga menyembah Roh Kudus. Di mana disebutkan Ruach HaKodes di dalam Torah? Anda tahu tidak? Yesaya itu bukan Torah. Yesaya itu Nevi'im. Saya tanya di dalam Torah, dijawab dalam Nevi'im. Makanya lebih baik jujur. Oh, tidak ada. Nanti kita berkembang diskusinya. Oh, maaf Bang Nandar, tidak ada itu. Kan jelas. Oh iya, tidak ada, terima kasih. Jangan sesuatu yang tidak ada dipaksakan untuk ada. Belajarlah jujur terhadap diri sendiri. Bukankah di dalam Galatia 5 ayat 19 haruslah kita menjadi pelaku firman dengan memanifestasikan buah roh yang 9, penguasaan diri, kesetiaan dan lain sebagainya. Paling enggak tuh jujur terhadap diri sendiri. Oke, waktu saya berapa menit? 36 detik lagi. Di mana Musa menyembah Roh Kudus dan di mana tertulis Ruach Kodes di dalam Torah, dan kemudian satu lagi, di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah firman menjelma menjadi manusia. Annohi hadabar o annohi hamilah ani roh syehlih iyot anasim. Di mana itu Yesus mengatakan? Karena Yesus di dalam Gospel Yohanes 17 ayat ke-8, dia sang penerima firman. Begitu pula di dalam kamus Alkitab halaman 168, dia itu adalah nabi. Matius 21 ayat 11, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Paudaraba hamon todot yakrim yakulam. Oke, waktu sudah mau habis. Oke, waktu habis. Saya sudah ada ya. Saya izin interupsi dulu sebentar, host. Ya, nanti setelah Kristen ini 10 menit ke depan saya mungkin akan izin turun dulu masuk duhur. Ya. Sekiranya ini masih berlanjut lama gitu. Izin para gurunda ya, sambil persiapan yang lain. Baik. Oke, ya. Boleh dilanjut dari Bang Mozet ya, Bang ini ya, Oke, Bang. terima kasih ya, Mozet. Iya. Bentar. Mozet apa murid setia ya? Oke, terima kasih Bro Nandar. Saya akan awali dari awal ya. Jadi gini, di dalam Alkitab jelas bahwa Allah itu hakikatnya roh. Roh itu artinya sesuatu yang tidak bisa kita terangkan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan manusia. Dia melampaui akal budi manusia. Maka dikatakan Allah itu hakikatnya adalah roh. Allah yang hakikatnya adalah roh itu, di dalam hakikat dirinya, dia memiliki roh, memiliki prinsip hidup. Jadi roh itu artinya prinsip hidup. Jadi roh itu prinsip hidup, itu yang harus diperhatikan. Saya akan tunjukkan data-data, boleh saya dikasih di yang besar? Baik, Bapak. Oke, saya tunjukkan ya. Saya pakai ini supaya lebih praktis daripada saya buka ayat per ayat. Ini datanya ya. Jadi
Maka dikatakan roh Allah melayang-layang, banyak sekali nih ya. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Ya Allah, roh dari segala makhluk. Roh Allah membuat aku, napas yang maha kuasa membuat aku. Roh Allah itu adalah roh yang kekal. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki roh, tetapi hakikat Allah itu roh. Yang membuat Nandar menjadi bingung, karena memang sesembahannya Nandar itu tidak memiliki roh. Bagi orang Kristen, sesembahan yang tidak memiliki roh, itu namanya patung. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi, bagi orang Kristen, jika Allah tidak memiliki roh, berarti itu namanya patung. Oke? Baru yang berikut tadi dalam Lukas pasal 1, si Juma mengatakan bahwa Roh Kudus itu malaikat Gabriel. Dia tidak tahu bahwa di dalam ayat itu justru malaikat Gabriel ngomong bahwa Maria akan hamil dari Roh Kudus. Kalau memang Gabriel adalah Roh Kudus, maka seharusnya Gabriel itu ngomong, aku akan menghamilimu Maria. Tetapi di dalam ayat itu dikatakan roh Tuhan akan turun atasmu, maka engkau akan mengandung. Artinya bahwa Gabriel itu bukan Roh Kudus. Memang malaikat itu makhluk roh. Nah, di sini yang harus dipahami. Jadi Bro Juma tadi tidak cerdas membaca Lukas pasal 1. Pertanyaan yang kedua, Nandar bertanya, di mana Yesus mengaku aku adalah firman? Nandar, kamu harus tahu sejarah gereja, sejarah Kristen. Alkitab kami itu ditulis, perhatikan ya, Alkitab kami itu ditulis setelah Yesus terangkat ke surga. Maka ajaran iman Kristen itu tidak dibangun lagi dari A-I-U-E-nya Yesus. Alkitab itu dicatat. Pertanyaan Nandar ini artinya menunjukkan bahwa Nandar tidak mengerti sejarah penulisan Alkitab. Tetapi apa yang dituliskan oleh para rasulnya menjelaskan bahwa Yesus firman. Firman itu menjadi manusia. Itu ada di dalam Yohanes pasal 1. Kalau memang Nandar tidak setuju atau ibaratnya menurut Nandar bahwa firman menjadi manusia itu adalah ajaran yang salah, mengapa Allah Subhanahu wa taala meralat itu 700 tahun kemudian? Nah, ini yang harus kamu pikirkan. Bahkan juga di dalam syahadat Islam, di dalam Sahih Muslim 41 dikatakan bahwa Isa yang dianggap Muslim sama dengan Yesus itu adalah kalam Allah dan ruh Allah yang diletakkan. Bukan ditiupkan tapi diletakkan kepada Maryam. Bahkan di dalam syahadat itu dikatakan di situ ada nama Nabi Isa. Saya nggak tahu juga. Si Nandar sama Juma ini kenapa syahadat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kalian potong? Apakah syahadat itu menjadi tidak berkualitas sehingga harus diubah oleh umat muslim di masa kini? Itu yang harus kalian pahami. Silakan Ali Furu. Jadi tidak ada Yesus mengatakan aku adalah firman, tetapi Yesus juga tidak pernah mengatakan aku bukan firman. Kalau begitu berarti orang Kristen juga berpedoman kepada Alkitab. Dan juga di dalam Al-Quran tidak ada Isa mengatakan bahwa Yesus bukan firman. Justru menegaskan bahwa Isa yang dianggap Muslim sebagai Yesus itu adalah kalam, yaitu firman Allah itu sendiri. Saya tidak tahu Nandar ini apakah kamu ahli sunnah wal jamaah atau mutajilah. Kalau mutajilah mengatakan firman itu ciptaan. Tapi kalau ahli sunnah mengatakan firman itu bukan ciptaan. Artinya pencipta. Apakah pencipta itu ciptaan? Nandar bingung sendiri toh. Silakan. Oke, saya langsung aja ya Pak Alif, Ustadz Alif. Jadi memang kita kalau berdiskusi dengan teman-teman muslim, itu seperti kita berdiskusi dengan kijang. Dari awal temanya Roh Kudus, ini sudah lari ke firman lah, udah lari ke Yesus bukan Tuhan lah. Jadi memang sudah sangat jelas, mereka tidak bisa membantah narasi-narasi saya dari tadi, dalil-dalil yang mengatakan, awalnya mengatakan Bang Suma dan Nandar, saya ingat, di dalam perjanjian lama tidak ada Roh Kudus, itu hanya dari Paulus. Saya pas bawa perjanjian lama, Nandar bilang, di Taurat. Saya sudah kasih Taurat, Nanda bilang belum dibaca. Lalu dari tadi Kejadian 6 ayat 3 itu Taurat bukan. Ayat-ayat yang aku berikan Nanda. Kejadian 49 ayat 6 dari kita pertama aja. Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah. Lalu kalau Roh Allah itu bukan Roh Kudus, berarti Allah nggak kudus. Lah, tadi Bang Suma juga sangat jelas saya mengatakan tadi di Yesaya 63:10
Bang Suma bilang itu bukan Roh Kudus, itu Roh Suci. Bang Suma sendiri mengatakan itu bukan Roh Kudus tapi Roh Suci. Sekarang malah Bang Suma bertanya, Ustaz, suci itu sama dengan kudus. Padahal tadi Suma sendiri mengatakan suci bukan kudus di awal, tapi sekarang balik lagi Suma mengatakan suci itu kudus. Malah menyalahkan saya, padahal Suma sendiri yang awalnya membantah. Jadi sudah sangat jelas kalian tidak bisa membantah narasi-narasi kita perjanjian lama bahwa Roh Kudus telah disembah oleh para nabi. Musa menyembah YHWH itu, ya dimaksud YHWH itu bukan cat, bukan batu atau bakpao, tetapi YHWH adalah Allah yang berfirman, dan di dalam Allah ada roh. Yang tadi PR menjelaskan. Jadi mau berpolemik sampai dimanapun, bolak-balik, Anda tidak bisa membantah ayat-ayat yang kami berikan. Anda hanya menarasikan, lalu Anda lari ke ketuhanan Yesus. Menarasikan, jadi lompat-lompat. Tidak, toh dalam satu tema, yaitu Roh Kudus dalam perjanjian lama. Jadi tidak usah saling menipu diri di sini. Yang menipu diri itu kalian, Nandar. Di dalam Anda baca tadi Yesaya, Anda hanya baca, Anda tidak artikan arti satu-satu. Anda cuma baca teteretet, lalu dayang-dayang Anda dibawakan, memang mereka umni juga. Jadi mereka tidak paham. Kan sudah di situ sudah sangat jelas ayatnya. Saya baca ulang. Fehema dan mereka maru memberontak. Fetsefu dan mereka mendukakan pada ruak roh katso kudus. Mau Anda ubah itu suci, kudus, apa intinya itu roh kudusnya. Kalau kudus saja kados, tapi ada imbuannya. Jadi roh kudusnya siapa? Roh kudusnya Tuhan, roh kudusnya Allah, roh kudusnya Yahweh. Jadi Anda coba baca, Anda teteretet, apa teteretet baca, Anda sendiri membaca, Anda tidak tafsirkan satu persatu. Katso, kalau Anda berani, Anda buka sekarang, Anda buka kata katsonya, lalu Anda terjemahkan dengan translate interlinear, buktikan kepada dayang-dayang Anda di bawah, yang dimaksud kata itu apa? Roh Kudusnya Tuhan atau siapa? Tidak usah berpolemikus, saya tadi hanya berpatokan kepada tema Roh Kudus dalam perjanjian lama. Anda lompat-lompat, firman jadi manusia, Tuhan Yesus mengatakan, lalu Bang Suma mengatakan bahwa dalam Matius 13, Yesus mengatakan bukan orang memanggil-manggilku Tuhan, Tuhan, tetapi mereka melakukan kehendak Bapa. Anda tahu nggak apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa bukan menyembah Allah SWT. Kehendak Bapa itu ada di dalam Yohanes 6:40. Yesus mengatakan dengan jelas, inilah kehendak Bapakku, yaitu jikalau setiap orang yang melihat anak dan percaya kepada anak akan diselamatkan, dan akan kubangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa itu melihat Yesus dan percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu. Siapakah Sang Mesias itu? Dalam Yesaya 63 ayat 9 sudah jelas. Aku sendiri, Yahweh sendiri yang akan datang menjadi Mesias bagi umat manusia. Bukan seorang duta, bukan seorang utusan, bukan seorang nabi atau siapapun. Tetapi aku sendirilah yang akan memegang mereka. Karena aku telah memegang mereka dari apa? Sejak zaman purbakala. Sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, Tuhan tetap memegang mereka. Tuhan tetap menjadi juru selamat mereka. Dan Yesus mengatakan dengan jelas, Yohanes 6 ayat 40, inilah kehendak Bapakku, yaitu jikalau barang setiap orang yang melihat anak menjadi percaya, maka dia akan diselamatkan. Dan aku nih Yesus akan membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa itu bukan menyembah Allah SWT atau menyembah Muhammad, tetapi kehendak Bapa jelas melihat Yesus dan percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi itu narasinya sangat jelas. Tidak usah berpolemikus di sini. Silakan dilanjut. Waktu habis. Oke, host, Gurunda, guru-guruku, Iya, baik, saya saya izin yang akan dibawa lanjutin. dulu ya, tadi sudah izin. Semoga ada yang lain yang gantikan. Terima kasih. Insya Allah nanti kembali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum. Oke, Dinda Alif, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana ini timernya? 5 menit. Saya bikin 5 menit ya di sini ya. Oke, baik. Nah, percaya saya kalau Kak Ica. Kenapa? Iya, saya mulai boleh. Boleh.
Ya, saya ambil dari yang terakhir. Bukan utusan, bukan duta. Yesaya 63 nomor 9. Yesus adalah utusan, Yesus adalah duta. Berarti Yesus bukan Tuhan. Camkan itu baik-baik ya, saudara Mose. Nggak usah digituin deh, nggak usah kami percaya kok, diletakkan aja ntar capek. Kemudian Anda mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu Zat. Di mana di Al-Qur'an dikatakan Allah itu adalah Zat? Ditunjukkan di mana itu? Yang ada adalah di kitab saudara terjemahan lama Tuhan Anda itu adalah Zat. Cuman sekarang malu-malu menggunakan terjemahan itu, makanya direvisi lagi. Kisah para Rasul 17 nomor 29. Maka oleh sebab itu dijadikan Allah, tiada patut kita menyatakan Zat Allah itu serupa dengan emas atau perak. Zat Allah berarti Tuhanmu itu Zat. 1 Timotius 6 nomor 16, yang hanya mempunyai zat yang tiada mati, yang mendiami terang yang tiada terhampiri. Kemudian Ibrani 1 nomor 3, maka ialah menjadi cahaya kemuliaan Allah dan zat Allah kelihatan. Ya, jadi kita mulai yang menggunakan kata zat untuk menunjukkan Tuhanmu yang memang adalah zat padat, zat cair, zat gas. Lihat Yesus itu. Sementara zat itu adalah di dalam Islam, dalam Al-Quran adalah hakikat. Jadi ketika dikatakan Zatullah, artinya hakikat Allah, pribadi Allah. Bukan Allah itu zat. Kecuali di kitabmu Allah itu adalah zat. Ya, belajar lagi. Kemudian tadi pertanyaan kita dari awal, mana dalilnya di perjanjian lama Tuhan itu adalah Roh Kudus? Ini sudah berjam-jam, tidak ada yang bisa menunjukkan itu. Itu yang kita maksud. Mana dalilnya Tuhan itu Roh Kudus? Di perjanjian lama itu tertulis di mana? Bahkan di dalam kitab perjanjian baru pun tidak ada dikatakan Tuhan itu adalah roh. Itu hanya plesetan. Yang benar dalam original teksnya itu adalah pneuma, hotheos, roh Tuhan. Sama kata bait Tuhan, tahta Tuhan, ciptaan Tuhan, dan seterusnya. Jadi belajar lagi. Lalu kemudian saudara Erben, ini sudah berapa kali saya ajari Anda. Isa itu kalimatullah, Isa itu ruhullah. Artinya apa? Isa itu berasal dari perintah, Isa itu berasal dari kalimat. Dia ada bukan dari hasil biologis laki-laki, dia ada dari hasil perintah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kemudian dia lahir menjadi manusia karena ditiupkan roh dari Allah, makanya dikatakan ruhullah. Roh itu adalah makhluk, Bung. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwasanya sesuatu yang tidak memiliki roh itu adalah patung. Saya balik ke Anda, sesuatu yang memiliki roh itu adalah makhluk. Tuhan tidak butuh roh untuk hidup. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan hidup, dia maha hidup. Bedakan antara hidup dengan maha hidup. Yang hidup itu Yesus, yang maha hidup itu Tuhannya Yesus. Jadi yang punya roh itu makhluk, dan Anda penyembah makhluk. Itu diterangkan dalam kitab saudara bahwa Yesus sama dengan dia makhluk-makhluk surgawi. Berarti Yesus adalah makhluk, Anda memang pentuhan makhluk. Jadi Anda harus bedakan antara antara makhluk dengan khalik. Kalau Anda mengatakan yang tidak memiliki roh itu adalah patung, maka saya katakan kepada saudara, yang memiliki roh itu makhluk. Yesus makhluk. Apa buktinya dia makhluk? Lapar, ketakutan, apalagi was-was, mati. Kenapa dia seperti itu? Karena dia punya roh. Ya, sesuatu yang punya roh itu makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan itu tidak punya roh untuk hidup. Tuhan itulah pencipta roh itu. Maha hidup Tuhan itu. Yang butuh roh itu hanya Yesus. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Bisa dilanjut Bang Yonatan? Mohon layar saya dibesarin dong. Terus kalau timernya nggak usah diangkat gitu, saya percayakan sama Kak Ica gitu loh. Biar nggak capek, nggak pegel tangan. Ya, iya, nggak usah ditunjukkan. Kami percaya kok. Thank you, terima kasih. Oke ya.
Ya, Saya terima kasih Kak Ica. Sudah ada waktunya, sudah dimulai atau belum? sudah, Bang. Kalau sudah saya akan berbicara. Iya, terima kasih ya. Jadi begini teman-teman ya. Saya tanya apa, dijawab apa. Bahkan tadi Gurunda Juma sudah menjelaskan ya. Kami tidak mempermasalahkan Ruach HaKodes. Ruach HaKodes di dalam Islam, di dalam Yahudi itu ada ya. Di dalam PL ada memang, tetapi tidak disembah karena dia adalah makhluk. Saya sudah menyampaikan berulang kali sampai pegal mulut saya untuk menyampaikan itu ya. Zakaria 12 ya. Di dalam Zakaria 12 nggak usah saya bacakan lagi, bahwa di situ disebutkan ya, ruah Adam bekirbo. Sangat jelas bahwa Roh Kudus, roh yang ada dalam diri Yesus itu adalah created ya, created bahasa Inggrisnya itu, created man's breath with him, ciptaan saudara. Saya buktikan di dalam perjanjian baru ya, di dalam original teks Yunani. Kita lihat nih, betulkah Yesus itu adalah ciptaan? Saya baca di saudara. Ya, Wahyu 3 ayat ke-14. Kaito angelo tes en laodikia eklesias grafon tade legei ho amen. Siapa amen ini? Yesus ya. Ho martus ho pistos kai aletinos he arketes ketisios tauteo. Di sini saja sangat jelas di dalam Wahyu bahwa Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tadi Erben mengatakan kami di dalam Kristen itu harus mengikuti tradisi gereja. Nah, itu jawabannya. Kenapa di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, Anohi haderek ph emet, kata Yesus. Aku ini adalah jalan kebenaran. Kalau tahu Yesus adalah jalan kebenaran, kenapa yang kalian ikuti tradisi dari Bapak gereja? Yesus katakan Anohi haderek, aku adalah jalan, ph emet, dan kebenaran. Tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana kalian sampai? Yang kalian ikuti adalah ajaran bapak-bapak gereja, bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus di dalam Markus 12 ayat ke-29. Payomer Yehoshua Hamashiach, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai Bnei Yisrael, Tuhan kita itu adalah Allah. Makanya saya berulang kali tanya, kalau memang tidak ada, jawab saja tidak ada. Ingat loh, kita sudah berapa jam ini diskusi. Tidak ada Bang Nandar. Oh ya udah kalau tidak ada. Ini dari tadi bulet, ditanya apa, jawab apa. Memang beginilah ya. Kita ini umat Islam menyampaikan kebenaran. Salah satu sabda Ruach Emet Nabi Muhammad SAW, Man sami abi min umatin Yahudiun au Nasraniun falam tu'mim bi daholanar. Siapa di kalangan umat ini, baik itu Yahudi maupun Kristen, yang mendengar tentang Nabi Muhammad, kemudian mereka tidak beriman, maka rewardnya adalah neraka. Makanya kami ini sangat sayang, cinta kepada kalian di dalam menyampaikan warta kebenaran firman Tuhan ini. Bukan kami mengada-ngada. Saya hampir bosan juga menyampaikan ayat-ayat. Orang jelas loh, Zakaria 12 ayat 1, roh itu adalah ciptaan. Di dalam Islam pun roh itu ciptaan. Ya, As-Sajdah ayat 9, di dalam As-Sajdah ada, sebentar saya bacakan ya. Di dalam Al-Sajdah wa nafahu fihi min ruhihi. Jelas di dalam Islam juga percaya ada Roh Kudus, ada roh, tapi semuanya itu adalah makhluk. Bahkan Yesus itu sendiri adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Begitu saudara, ya. Masih ada waktunya Kak Ica? Masih 40 detik lagi, Bang. Iya, jadi tolong ya, kalau tidak mau jujur terhadap saya, jujurlah terhadap diri sendiri. Saya ulangi pertanyaan saya, ada enggak Musa menyembah Roh Kudus? Ada tidak di dalam Torah suatu narasi firman Tuhan yang berkata, Payomer Elohim anahnu aba pehaben perwah kodes. Berfirmanlah Tuhan, kami adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kalian. Orang jelas loh. Keluaran 20 ayat ketiga, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku, bukan di hadapan kami, saudara. Terima kasih. Hamon todot lekulam, hamon todot haperim ya karim. Sudah
Kelar. Oke, boleh ditanggapin apa mau ditanggapi Bapak Murid Setia dan Bapak Mozat? Di sini ada Bapak Malikil ya. Halo Bapak Malikil, ini yang kemarin naik ya Bapak Malikil ya? Maaf Oke, kalau sebentar boleh. ya. Iya, kemarin. Sebentar, saya dikasih di kolom yang besar ya. Baik, baik. Oke. Bapak Murid Setia ya. Oke. Baik. Yang pertama, Bro Cuma dia lupa bahwa di dalam Alkitab sepakat mengatakan Yesus utusan. Kita mulai ya Bang Yang ya. mengatakan yang mengatakan Yesus bukan utusan, yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, itu sudah jelas ditolak oleh gereja, Bro Cuma, supaya kamu tahu ya. Tetapi yang harus dipahami oleh Muslim adalah bahwa Yesuslah satu-satunya firman yang menjadi manusia. Itu yang kamu harus tahu. Dan satu-satunya utusan Allah yang menyelamatkan, yang mengampuni dosa, yang memberikan manusia kemerdekaan atas dosa iblis dan memberikan hidup kekal hanya Yesus. Makanya kalau ada kualitas utusan seperti Nabi Muhammad yang masih didoakan oleh umat Muslim, kami tidak menerima lagi sebagai landasan iman kami. Itu yang harus berujuma. Karena di dalam Quran dikatakan, mintalah ampun atas dosamu, hai Muhammad, dan dosa para pengikutmu. Artinya dia berdosa. Sedangkan Yesus utusan Allah itu tidak berdosa, justru kepada dia diberikan kuasa untuk mengampuni dosa. Terima kasih Bro Juma ya. Kemudian Juma kembali mempertontonkan bahwa dia tidak mengerti arti roh Allah. Dalam ajaran Kristen, roh Allah itu adalah prinsip hidup Allah, kuasa ilahi Allah yang kekal di dalam dirinya. Maka tadi saya katakan bahwa dikatakan banyak ayat-ayat yang saya tunjukkan tadi, bahwa dikatakan roh Allah keluar dari Allah, roh Allah telah menciptakan aku, napas maha kuasa dan seterusnya. Ini ya. Ini saya sudah tunjukkan data-datanya ini. Cuman ya tergantung bagaimana kalian menerima data. Ini ya. Semua ada data-datanya. Baru tadi Bro Juma katakan Isa kalimat. Kalimat itu lihat ya. Kalau di dalam An-Nisa 171 jelas dikatakan di sini bahwa Isa Al-Masih itu adalah kalimatnya dan ruh darinya. Tidak ada di sini kata diciptakan. Dan apa yang ada di dalam An-Nisa 171 itu sejalan dengan hadis Sahih Muslim nomor 41. Dan itu sejalan dengan hadis Sahih Bukhari 3180. Tetapi kemudian di dalam terjemahan Quran ditambahkan tanda kurung. Tetapi tanda kurung di dalam Quran itu dengan ditiupkan, dengan diciptakan itu tidak ada dalam bahasa Arabnya. Saya tidak tahu ya, kenapa orang Muslim ini mau menambahi ayat-ayat sucinya. Apakah mereka tidak pede lagi bahwa Allah yang mereka sembah punya firman yang lengkap, detail, dan teliti? Apakah Allah kurang teliti sehingga para orang Muslim penerjemah itu menambahi tanda kurung di sini? Kalau tanda kurung di dalam An-Nisa 171 dihapus, tanda kurungnya ya, dalam terjemahan Indonesia, itu sejalan dengan Sahih Muslim nomor 41. Muslim, perhatikan ini ya. Di sini kalimat syahadat orang Islam itu panjang loh ya. Jadi bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan begitu. Ini sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Perhatikan saya bacakan ya. Supaya orang-orang Muslim di seluruh dunia tahu tentang kalimat syahadatnya. Supaya kalian jangan memotong kalimat syahadat yang sudah diteladankan oleh Nabi kalian. Rasulullah Muhammad telah bersabda, perhatikan. Barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hamba dan rasulnya. Kalimat berikut perhatikan. Bersaksi bahwa Nabi Isa yang dianggap mereka Yesus adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimah Allah. Perhatikan ya. Di sini dikatakan kalimah Allah. Kalimah itu bukan ciptaan. Yang dia berikan, bukan dia ciptakan di sini ya, tapi yang dia letakkan. Perhatikan di sini, dia letakkan. Artinya sudah ada firman itu, sudah ada kalimat itu, diletakkan kepada Maria. Diletakkan dengan diciptakan itu beda. Kalau diciptakan belum ada jadi ada. Kalau diletakkan sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang ada. Beda posisi, beda tempat. Dan ruh darinya, perhatikan ya. Jadi ruh dari Allah itu apakah? Itu malaikat. Menurut saya tidak. Masa ruh dari Allah adalah malaikat? Malaikat sudah diciptakan jauh sebelumnya. Oke, dan ini sejalan dengan Sahih Muslim 3180. Dikatakan di sini ya, perhatikan teman-teman Muslim ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, perhatikan di sini ya.
Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Allah sesembahan yang berhak kecuali Allah satu-satunya dengan tidak menyekutukannya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, bersaksi, perhatikan di sini ya, bahwa Isa yang kalian anggap Yesus adalah hamba Allah, utusan Allah, dan firman-Nya yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh darinya. Jadi terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia ada tanda kurung. Tanda kurung itu tidak ada dalam teks Arabnya. Kalau kalian tidak percaya silakan lihat di sini di Quran sendiri. Ada di Quran.com Anisa 171. Saya cari-cari di sini tidak ada kata ditiupkan, tidak ada kata diciptakan. Oke, Artinya di sini sudah selesai, orang-orang Bang. Muslim sudah Maaf. tidak pede dengan kitab sucinya lagi, maka ditambahi dan Maaf. dikeluarkan. Sudah Oke, selesai, terima Bang. kasih. Oke, terima kasih, Bang. Kita mulai lagi Iya, ya. Kak Ica, karena sini Pak Malikil sudah naik, jadi nanti Pak Malikil sama Pak Erben saja. Tapi saya terakhir ini saya tadi kan si Nandar menanggapi narasi saya, jadi saya mempertanggungjawabkan narasi saya saja yang ditanggapi oleh Nandar. Setelah itu saya turun, nanti biar Pak Malikil dan Pak Erben aja, karena biar 2 lawan 2 gitu. Jadi saya diberikan Boleh waktu ya, 5 Bang, menit untuk Bang Juma ya. Boleh ya, Bang Juma, Bang Yonatan? mempertanggungjawabkan saja. Boleh, silakan. Makanya terima kasih. kami tadi kan menyampaikan cari yang paling cerdas. Kita uji satu persatu ya. Tadi sudah berapa orang yang bergiliran, tapi kami pendebat Muslim Tapi tetap yang konsisten. datang ini emang cerdas. Ya makanya cari yang Abang paling Juma. cerdas. Kalau yang ya emang nggak ada yang cerdas. Bambang Nursena, Ibu Rita Wahyu saja mendengar evangelis Juma Yonatan Nandar cerdas tidak ya? berani debat. Jangan sombong. Lanjut. Ya, jadi saya mempertanggungjawabkan ya, biar enak, biar saya post juga. Jadi saya langsung aja. Oke, Jadi boleh, tadi boleh. Nandar mengatakan tidak ada loh. Dari tadi kita baca ayat dan data itu apa? Kalau Nandar masih ngotot lagi, saya lagi baca Taurat lagi. Keluaran 31 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Jadi ini si siapa ini? Ayatnya di mana, Bro? Biar ketunjukan, Bro. Ayatnya di mana? Keluaran 31 ayat 3, Pak. Ayat 1-3. Nah, jadi di sini jelas bahwa Aku ditaruh yang besar bin biar Uri- sekaligus dijelaskan atau tunjukkan. Iya, Keluaran 31 ditaruh ayat 3 Pak Erben. Jadi jelas bahwa si Besalel ini dia sudah punya roh, yang Nandar tinggal keluar sudah punya roh. Tetapi Tuhan menaruh roh Tuhan lagi. Jadi Nandar mau mengatakan bahwa dia adalah manusia yang mempunyai 2 roh, kan tidak mungkin. Jelas bahwa dia yang sudah punya roh, Tuhan turunkan lagi, penuhikan dia lagi dengan apa? Roh Allah sendiri. Dan roh Allah itu apa? Nandar mengatakan bahwa roh Allah itu ciptaan-ciptaan. Kita lihat aja apa tuh roh Allah yang dimaksud di Keluaran 31 ayat 3 ini. Di dalam kitab Yesaya jelas dikatakan. Kitab-kitab Yesaya, bentar, Yesaya 11 ayat 2, Pak. Yesaya 11 ayat 2 jelas roh Allah yang dimaksud di situ siapa? Yesaya 11 ayat 2. Nah, saya bacakan. Sungguh Allah itu roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi roh Tuhan bukan roh yang Tuhan ciptakan, roh Tuhan. Kalau masih mau tinggal ngontot bahwa itu roh diciptakan, loh dia sudah punya roh. Lalu Tuhan kasih roh lagi, jadi dia punya 2 roh, kan tidak mungkin, tidak masuk akal, Bang Nandar. Jadi sudah sangat jelas bahwa narasi-narasi di dalam Taurat itu mengatakan Tuhan itu roh, dan Musa menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang adalah roh itu. Lalu tadi Bang Suma mengatakan saat di kitab terjemahan lama itu kitab terjemahan Selebes, yang menerjemahkannya itu adalah Melayu Muslim, dan hanya bukan kata zat, kata bait Allah aja diubahnya menjadi masjid di situ. Alkitab tahun 19 berapa itu terjemahan Selebes, Pak. Makanya itu kan waktu penjajahan orang-orang belum pintar. Ya, jadi ketika para evangelis dari Jerman datang, yang bantu mereka menerjemahkan itu siapa Melayu ini nih, Muslim Melayu ini nih, aku lupa namanya, Ahmad siapa itu. Jadi dia menarasikan bahwa roh itu zat, lalu dia juga menuliskan bukan bait Allah, dia menuliskan masjid. Jadi sudah tahu bahwa itu salah. Jadi tidak usah lagi berpolemik di sini. Tuh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah yang roh, bukan Allah yang zat.
Allah yang menunjukkan dirinya. Tadi Bang Suma mengatakan sendiri bahwa ya Allah tuh Nandar ya atau Suma itu dia langsung menyatakan diri kepada Daud. Ya emang dia menyatakan diri sendiri, bukan perantaraan Jibril. Anda sendiri menguatkan bahwa Allah yang Daud sembah, Allah yang Musa sembah beda dengan Allah Anda. Allah Anda itu tidak bisa menyatakan diri sendiri. Harus ada perantaraan Jibril. Lalu dayang-dayang Anda di bawah. Dari tadi kita buka ayat, data-datanya kita bilang Yesaya, Keluaran. Mereka tinggal bilang mana data, mana data. Lalu yang kita baca ini apa? Dongeng, ini data Alkitab. Pantas negara ini masih sibuk demo-demo BBM karena kita bawa data, mereka bilang tidak ada data. Padahal ayat-ayat yang kita bawakan jelas. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa narasi-narasi Anda tadi itu sudah dibantahkan sendiri oleh Alkitab. Ya mungkin itu aja pertanggungjawabkan dari saya. Sekalian ini langsung dilanjutkan oleh Pak Malikil dan Masih ada lanjut, masih ada waktu Pak, 58 detik Oke, lagi. saya tambahkan ya. Enggak. Jadi gini ya, oke. teman-teman udah kau ambil waktunya. Jadi tadi Nandar mengatakan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tapi sayangnya Nandar tidak membaca ayat itu. Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus memang bukan Bapa, tapi Yesus adalah firman-Nya Bapa yang Allah hadirkan menjadi manusia, supaya melalui Yesus kita dipastikan selamat masuk surga. Itu Bro Nandar, supaya kamu tahu di situ. Jadi kalau Yesus mati betul, kenapa Yesus mati? Karena memang Yesus manusia. Tetapi harus tahu, Yesus mati bukan karena dosa. Bukan seperti itu mati diracun oleh seorang wanita. Karena wanita itu suaminya dan orang tuanya dibunuh. Tidak seperti itu. Dan Yesus itu mati bukan karena ibaratnya memiliki perkawinan yang kacau. Atau karena mengawini budak. Bukan. Tapi Yesus mati karena dia menyatakan dia anak Allah untuk mengampuni dosa, untuk Waktunya menyelamatkan. sudah habis Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita kembali ke Bang Mailikil ya, sedikit ya. Sedikit. Loh kok kembali lagi dari pihak Muslim dulu dong? Kan tadi udah 2 orang. Oh yang iya, ngomong. dua. Sorry Bang Nandar. Loh. Sorry. Maaf Gimana ya. sih, saudara? Sorry, saya Iya. lupa. Saya turun ya, Iya, host ya. Terima kasih semuanya. Aduh. Ya. Enggak, saya dengan Kenapa Guru pada Malikil lari beda semua pemahaman, ini, Bro. guys? Kami tidak Iya. mau di sini. Kalau enggak kalian dua aja sama saya. Gak apa-apa, Lai aman. Udah lanjut aja, Lai aman. Lanjut. Gak apa-apa, Lai aman. Iya, jadi Erben ini Tritunggal, Herdi Wanes. Tadi sudah nyindir-nyindir Herdi sebenarnya. Itulah ya, konsep ketuhanan di dalam Kristen itu berantem loh. Sesama pendebat Kristen tentang ketuhanan. Kalian juga masalah firman masih berantem. Kami masih berantem argumen. Kalian Oke, berantem mau tegang bunuh-bunuhan. Ya, Lanjut, Lai, gak masalah. Lanjut. Cep. Ya, tetap. Jangan ini udah bergiliran tadi. Kami jangan lihat nih debat mancing. Kami Muslim. nggak pernah bunuh-bunuhan, Iya, sudah. Kak Ica, layar saya bisa duduk diperbesar. bersama ngopi. Ya. Kalau kamu nggak bisa ngopi, Bro. Iya, cep. Masjidnya aja kau Udah, bakar ini nanti. bagian saya. Gimana sih? Ini bagian saya. Kalian tadi Boleh bagian kalian, dimulai, saya diam saja. Bapak-bapak. Boleh dimulai. Ya, kita boleh ya. Ini memang teman-teman Kristen ini ya ditanya apa, jawab apa. Sudah kami iakan bahwa Roh Kudus itu ada. Ya. Dan itu Gabriel alaihi shalom. Yang kami tanyakan di mana Musa menyembah Roh Kudus. Itu enggak dijawab. Di dalam Torah, diksi Ruach HaKodes tidak ada. Paling tidak jujur terhadap diri sendiri. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Ingat, di dalam tanah itu yang namanya Tuhan itu tidak hanya punya Roh Kudus, tetapi Ruach Tame, Ruach Ra'ah, saudara. Sebagaimana di dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Bahkan di dalam kitab Wahyu ada 7 roh Tuhan. Nah, saudara harus pahami, saudara, bahwa kata roh Tuhan, rohku di dalam Torah maupun di dalam Al-Quran itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah possessive pronoun, yaitu kata ganti kepemilikan. Contoh, di dalam keyakinanmu, di dalam Torah, di dalam Bible, di dalam Biblos ada yang namanya Bethel yang dijadikan nama gereja Bethel Indonesia. Anda tahu nggak Bethel itu tersusun dari berapa kata? 2 kata. Yang pertama adalah bait yang artinya rumah, ya Elohim, ya, atau Allah. Nah, rumah Allah, apakah rumah itu adalah Allah, saudara? Kan tidak. Itu adalah possessive pronoun. Sebetulnya entry point-nya itu di sini.
Nah, masalah roh itu sangat jelas loh, dibantah sendiri oleh Zakaria 12 ayat ke-1. Ya, saya bacakan lagi saudara. Ya, Mashadebar ya Adonai al Yisrael neyum Adonai noteh shamayim wa yoshed aret wa yosher ruah Adam bekirbo. Kita lihat terjemahannya biar kalian tahu ya saudara. Kita lihat terjemahannya bolak-balik loh, gak ada yang sanggup menjawab, udah gantian berapa ini ronde. Nah, dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Makanya Yesus bukan Tuhan, karena roh yang ada dalam diri Yesus adalah makhluk ciptaan Tuhan. Bahkan saya sudah tadi menyampaikan ya, ada Erben bilang tanda kurung. Erben memahami Al-Quran itu bukan dengan tanda kurung. Yang anehnya di dalam original The Online Greek Bible atau di dalam The New Testament ya Greek Koine itu, di dalam original teksmu itu ternyata ada penambahan tanda kurung, bukan hanya dalam terjemahan nih ya, epodomeng konta duo. Jadi yang diutus oleh Yesus di dalam Lukas 10 ayat ke-1 di dalam original teksnya ternyata ada 72, tapi lihat di dalam terjemahanmu itu. Sebentar ya, tadi berapa tadi? Lukas ya, saya tadi sudah ngetik Lukas ini nih. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid. Yang benar yang mana? Yang terjemahan 70 murid, yang di dalam original teks ada duo. Duo itu berapa saudara? Nih, lihat nih. Duo, ya. Duo artinya apa? Tuh, dihilangkan di dalam terjemahan. Makanya konsep ketuhanan kalian itu tidak jelas. Menyembah Roh Kudus, Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Tidak ada di dalam Torah anahnu aba pehaben peruah kodes eloheha. Jadi kami umat Islam, para pendebat Muslim tidak membantah Ruach HaKodes ada di dalam tanah. Tidak. Yang kami bahas di sini adalah kenapa kalian menuhankan Roh Kudus, sementara Roh Kudus adalah makhluk ciptaan Allah. Di dalam 1 Samuel kita lihat saudara, masih ada waktu kan ya? Nih saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim peharrohum peruah Adonai syarah meim Saul. Yubi atatu ruah ra'ah me'et Adonai. Ternyata saudara, Adonai atau Yod-Heh-Vav itu punya yang namanya ruah ra'ah, bukan hanya Roh Kudus. Nah pertanyaannya, apakah ruah ra'ah ini adalah juga Tuhan? Di dalam Wahyu itu jelaskan nanti oleh Gurunda Juma bahwa di dalam kitab Wahyu ada 7 roh. Bayangkan, di 7 roh ditambah ini berarti 8, ditambah Ruach HaKodes 9. Tuhan semua itu, belum lagi satunya ruah tame, ruah najis. Apakah ruah najis juga adalah Tuhan? Karena semuanya berasal dari Tuhan. Nih, ruah ra'ah, roh jahat, me'et dari Adonai. Halo, kena deh saudara. Dor, terimalah kebenaran firman Tuhan. Kiranya saudara-saudari terkasih yang di sini dijamah Tuhan, ditangkap, dipilah, dipulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru dalam iman dan Islam. Bayangkan, tadi sudah bergantian bom-bom. Berapa orang yang bergantian? Kami umat Islam konsisten 2 orang tadi, dan memang tidak terkalahkan, tidak terjawab. Yang ditanya apa, Oke, jawab sudah waktunya, apa. Pak. Siap, terima kasih. Oke. Itu saya Oke, terima kasih. sorry bentar ya Bang ya. Belum ya? Tolong Bang Nandar Iya. minta tolong saya, tolong diralat. Mereka itu tidak kabur. Nah, tadi naik itu apa namanya? Untuk menyampaikan sesuatu Pak Bom. Nah, kedua tadi nggak ada yang kabur. Nah, seperti yang kemarin-kemarin kan sudah permisi gitu kan. Nah, kalau misalkan sudah permisi berarti bukan kabur kan, Ya. gitu. Saya kalah. Saya mohon maaf apabila Iya, kata-kata nggak saya boleh, salah tadi. gitu. Soalnya tadi saya lagi mendapatkan ini apa namanya itu mendapatkan sukacita kasih karunia Ruach HaKodes mengelilingi saya ini. Terima kasih. Kan ya. Jadi biar saudara-saudara kita juga nggak apa saling ini. Nah, kita nggak boleh saling menjatuhkan. Kita kan punya iman sendiri-sendiri gitu kan. Nah, supaya terlihat bahwa kita itu orang yang memang benar-benar mau memberitakan sesuatu hal yang baik Ya. gitu aja sih gitu. Terima Baik Kak Ica, biar waktu terus berjalan, saya ucapkan secara pribadi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Iya. Terima kasih, saya katakan tidak kabur, tetapi mungkin izin pamit ya. Terima kasih. Bukan Monggo Guru mungkin, Cuma. memang tadi udah Gaskan. uji. Iya Oke. pamit kan, pamit mereka kan, iya.
Ustaz Ya, Juma. iya. Coba Oke. lanjutkan. Baik, giliran saya sekarang. Ini coba saudara Erben dan juga siapa yang satu ini namanya. Tolong dengarkan saya ya. Di dalam kitab saudara Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Ingat, firman itu adalah Theos. Theos ini telah menjadi manusia. Oke? Berarti firman tadi menjadi manusia. Kalau betul Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, maka di dalam Yohanes 8 nomor 42 ini gugur dengan sendirinya. Yohanes 8 nomor 42, Yesus yang adalah Theos berkata, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Berarti yang menjadi daging ini bukan sang firman. Kalau sang firman yang menjadi sang aku, maka aku akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Kenapa? Karena aku ini adalah sang firman yang menjadi manusia. Tapi ternyata yang menjadi manusia ini berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kalau saudara mengatakan Yesus satu-satunya yang menjadi manusia, sudah terbantahkan. Satu-satunya firman yang menjadi manusia, kata Anda, itu sudah terbantahkan. Kenapa? Yang menjadi daging ini bukan sang firman. Yang menjadi daging ini makhluk ciptaan Tuhan. Sementara di dalam Mazmur 33 nomor 9 diterangkan, sebab Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Sebelum Yesus menjadi manusia, Tuhan berfirman dulu. Kamu baca di dalam Lukas 1 nomor 29, Jibril datang sebagai pelayan Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada Maria, bahwa Maria, kamu akan hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Maka Yesus datang unyu-unyu tiba-tiba menjadi makhluk. Dia tidak pernah komunikasi dengan Tuhan sebelumnya, tiba-tiba menjadi manusia. Makanya dikatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Begitu cara berpikirnya. Jangan dibolak-balik. Terus kemudian tadi saudara kita yang sudah pergi, dia katakan di kami itu nggak ada Tuhan itu sat. Anda mau lari kemana kan? Isi kepalanya. Yesus itu menjadi daging. Daging itu zat. Zat padat, zat cair, zat gas. Jadi mau lari kemanapun sembahan Anda itu adalah zat. Yesus itu adalah zat. 1 Yohanes 3 nomor 2 jelas dikatakan kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya, kawan-kawan, adalah makhluk. Sehingga dia berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sekali lagi ya saudara Erben dan saudara siapa namanya yang satu ini, jelas sekali ketika Yohanes 1 nomor 1 bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Theos menjadi daging. Ternyata setelah menjadi daging, dia mengaku dengan mulutnya sendiri, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Gugur itu. Antar kitab, antar data dengan data yang lain dalam satu kitab itu saling bertentangan. Untuk membuat mereka damai, maka cukup menggunakan imani saja. Mau salah, mau benar, yang penting percaya saja. Seperti itu. Jadi jelas Yesus di sini dalam keadaan yang sesungguhnya hanyalah manusia biasa. Dia adalah makhluk surgawi yang sama seperti makhluk surgawi lainnya. Jadi ayo mari kita gunakan akal sehat. Ketika ada Tuhan, sembahan yang diibadahi, mengaku dengan bibirnya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, maka dia jelas bukan Tuhan, bukan firman, bukan Theos itu sendiri. Gimana Mbak Ica? Waktu kita masih ada? Ngopo sih ngomongnya so jowo kayak ngono ta. Agak tersenyum bersih-bersih.
Masih ada. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau dikatakan Yohanes 1 nomor 1 itu adalah Tuhan, lalu Tuhan menjadi manusia. Kalau benar yang menjadi manusia ini adalah Tuhan itu sendiri, yang adalah Theos itu sendiri, maka saya katakan Tuhan tersebut lupa ingatan. Dia lupa, dia tidak ingat lagi kalau tadinya dia itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Udah demikian, makasih. Ngopus jadi ke orang, emang orang Jawa tah? Oke. Ini Mbak tadi ada tiba-tiba ada walang sangit di sini loh, tiba di meja saya gitu. Baik, kita lanjut Mbak Murid Setia ya. Oke, jadi Bro Juma kembali menunjukkan bahwa kamu itu rupanya membaca itu tidak bisa memahami yang dibaca. Mungkin karena Juma terbiasa menghafal, ngerti nggak ngerti yang penting dihafal. Di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan, saya nggak perlu tunjukkan teks Yunaninya ya, Juma. Bikin aku di kolom yang besar ya. Baik. Ini lihat ya, NRK en hologos. Kata adalah di situ artinya bahwa firman itu terus-menerus ada di dalam diri Allah. Dan firman Allah itu selalu ada di dalam diri Allah. Ini artinya dan firman itu ada bersama itu Allah. Artinya di sini bahwa firman sudah ada dan terus-menerus nyata sejak dari permulaan dalam diri Allah. Kenapa? Karena firman itu berbicara tentang akal budi ilahi. Akal budi. Emang Allah itu mungkin Juma punya Allah nggak ada akal budinya. Sehingga akal budi Allahmu itu harus diciptakan. Orang Kristen punya Allah yang punya akal budi bro. Akal budinya, hikmatnya, pengetahuan dan ilmunya, itulah yang dihadirkan dia menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Jadi kamu belajar membaca yang baik. Yang menjadi manusia bukan Theos. Yang menjadi manusia adalah firman dari Theos yang kekal di dalam diri Theos itu sendiri. Cuma kamu membaca gimana sih bro? Kamu perlu belajar bahasa Indonesia kah? Jadi firman itu nyata ada berada tinggal di dalam diri Allah dan firman itulah yang menjadi manusia. Ini semua saya sudah gali dari teks Yunaninya. Jadi cuma kamu belajar membaca deh. Perhatikan ya. Tadi kau katakan berfirman maka semua jadi. Mazmur 3:9. Cuma di sini kembali kamu tidak bisa membedakan antara firman dengan berfirman. Kamu harus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Firman itu kata benda, berfirman itu kata kerja. Masa kau nggak bisa bedakan cangkul dengan mencangkul? Tidak bisa membedakan pikiran dengan berpikir? Aduh, kalau begitu baru Sinandar ini juga. Di sini dia di dalam Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh manusia dalam diri manusia. Memang roh manusia itu diciptakan Nandar. Tapi Roh Kudus itu bukan diciptakan. Roh manusia artinya kehidupan manusia, prinsip hidup manusia. Sedangkan Roh Allah artinya prinsip hidup Allah. Jadi di sini Nandar ini saya kasih kelas gratis lah kamu Nandar ya. Ini perhatikan. Jadi Roh Allah, Roh manusia dengan Roh Kudus beda artinya. Roh Allah itu adalah prinsip hidup Allah yang ada di dalam diri Allah. Sedangkan Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang mendiami kehidupan orang percaya, itu Roh Kudus. Jadi roh Allah itu mendiami, diutus oleh Allah mendiami orang Kristen. Itu baru. Tetapi kalau roh manusia ini memang ciptaan Nandar. Jadi kamu gimana sih membaca? Kamu SHM halo Nandar. Masa kamu gak bisa bedakan roh manusia, roh Allah, Roh Kudus? Roh Kudus ini adalah roh Allah yang diutus Allah mendiami orang Kristen. Sedangkan roh manusia adalah roh prinsip hidup manusia yang diciptakan Allah atau dihembuskan oleh Allah. Jadi roh manusia itu ciptaan, betul. Dihembuskan oleh Allah itu. Tapi kalau Roh Kudus itu adalah roh Allah yang diutus Allah mendiami hidup orang Kristen. Maka Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa supaya ia mengutus seorang penolong yang lain kepadamu, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus, roh kebenaran itu sama artinya. Menunjuk kepada roh Allah yang mendiami hidup orang Kristen. Sedangkan roh Allah adalah roh prinsip hidup ilahi yang kekal di dalam diri Allah. Apa yang saya sampaikan ini menurut saya kalian akan bingung dan akan seterusnya bingung. Kenapa? Karena Allah kami hidup. Hidupnya itulah rohnya. Sedangkan kalian Allahnya mati karena nggak punya roh. Baru kalau yang 1 Samuel Nandar perhatikan ya. Kalau kamu sebenarnya Ibu Rita Wahyu ngomong lain sebagainya. Di sini di Ibu Rita Wahyu sudah jelas. Tuhan mundur dari Saul. Atas seizin Tuhan maka roh-roh jahat itu mulai mengintimidasi Saul.
Ini pengertiannya. Jadi Nandar, kamu itu gak pintar membaca data, hanya bisa membaca data, tapi tidak pintar menganalisa. Padahal kau SHMH, apalagi si Juma ini gurunda. Masa gurunda tidak bisa membaca Yohanes pasal 1 ayat 1 dengan baik? Kalau kau baca itu firman itu dengan Theos itu beda. Firman itu terus menerus kekal ada di dalam diri Theos. Baru tadi Nandar katakan 7 roh Tuhan itu berbicara kesempurnaan roh Allah kami itu. Dan itu ada pada Yesus Kristus. Jadi kalau tadi kalian katakan Yesus itu utusan, satu-satunya utusan yang etika dan moralnya sempurna hanya Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan kita memiliki perilaku perkawinan yang buruk. Apalagi mengawini budak, mengawini anak kecil, nggak ada itu dalam ajaran Yesus. Apalagi kalau ada kawini mayat dan lain sebagainya, nggak ada. Semua ajaran Yesus itu sempurna dan kudus. Dan kesempurnaan Allah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Maka orang Kristen tidak butuh lagi manusia-manusia atau nabi yang kualitas ajarannya dibawa daripada ajaran Yesus Kristus. Amin. Cukup. Amin. Cukup sudah habis Lagi ke waktunya. Bang Malikil ya. Oke, bisa pindahkan saya ke layar Baik, besar. Baik, Oke. siap. Jadi topiknya ini Roh Kudus ya. Topiknya ini kita ngambil apakah Tuhan Yesus itu manusia ya? Oke. Jadi yang saya nangkap itu Roh Kudus ya. Jadi di dalam pemahaman Islam memang simpang siur. Ada Roh Kudus itu jadi Isa, ada Roh Kudus itu Jibril. Tapi kita bongkar satu-satu. Mulai dari Roh Kudus itu bukan Jibril ya. Jadi di dalam hadis Sahih Muslim 5314, oke, dalam hadis Sahih Muslim bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, bukan dari ruh. Nah, untuk mendukung ayat ini di dalam Quran, saya bukakan di dalam surah An-Naba ayat 38, bahwa pada hari ketika ruh dan malaikat, jadi ruh, malaikat berdiri bersaf-saf. Jibril bukan malaikat. Dan kita buktikan lagi bahwa Isa Bro Malikil, itu bentar. Kata ya, dan di situ apa maksudnya, Bro? ruh membedakan ruh dan malaikat. Oh, jadi ruh dan malaikat itu Iya, dua beda. entitas yang berbeda ya? Iya, beda. Ah. Oke, terima kasih, Bro. Ya. Dan Isa itu adalah ruh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayatnya di sini? Kita buka di dalam Sahih Al-Jami As-Sagir jilid 4. Ya. Dalam Sahih Al-Jami jilid 4, cuma dengan Nandar, kalau nggak punya nanti DM nomor WA atau Telegram saya kasih gratis. Ya. Oke, di sini Isa itu adalah ruh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca dari Musa ya. Musa di mana Allah pernah berbicara langsung kepadanya. Kemudian mereka pun pergi mendatangi Nabi Musa AS. Namun beliau bertanya, "Aku tidak pantas melakukan apa yang kalian minta. Pergilah kepada Isa, kalimah dan ruh Allah Subhanahu wa taala." Jadi Isa itu adalah ruh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga ditegaskan ketika Allah menciptakan. Kan kalau dalam Quran, keberadaan Allah kan nggak jelas. Ada yang mengatakan ruh, ada yang mengatakan zat. Tetapi yang lebih otentik, kalau kita baca tafsir Al-Tabari, Allah itu adalah ruh. Nah, di sini Allah mengutip ya, mengadaptasi pengikut-pengikut Allah mengadaptasi tentang kitab Kejadian. Jadi sifatnya ini seperti plagiat. Nah, bahwa pada awal mula penciptaan Allah menciptakan langit dan bumi, di mana bumi hancur, kosong dan gelap, dan ruh Allah berkilau di atas air. Kalau di Alkitab kita kan roh Allah melayang-layang di atas air. Tetapi kalau di mereka ini kan adaptasi. Jadi dirubah sedikit. Ruh Allah berkilau di atas air. Jadi Allah itu ruh. Nah, itu pandangan pertama. Nah, pandangan kedua bahwa Ruh Kudus itu adalah Jibril. Nah, itu hanya klaim saja. Karena tidak ada secara tekstual di dalam Quran bahwa Ruh Kudus itu adalah Jibril. Contoh, di dalam At-Tahrim ya, At-Tahrim kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagai sebagian dari roh. Nah, ini kan dalam kurung. Dan di dalam Quran itu kebohongan yang dinyatakan oleh Nanda. Roh itu diciptakan tidak ada tekstualnya, hanya dalam kurung seperti ini.
Tidak ada secara tekstual roh itu diciptakan di dalam Quran. Roh kami. Jadi yang dikandung oleh Maria itu adalah roh Allah Subhanahu wa taala. Dikandung oleh Maryam adalah Ruh Kudus. Nah, pandangan kedua, Ruh Kudus itu adalah Jibril, itu muncul dari dalam tanda kurung. Contohnya seperti ini. Dia Maryam memasang tabir melindunginya lalu mengutus roh kami dalam kurung Jibril. Padahal di ayat yang lain bahwa ruh dan malaikat itu beda. Malaikat ya malaikat, ruh ya ruh, tapi ini dipaksakan. Oke, kita ikut asumsi mereka dengan tanda kurung. Nah, konsekuensinya maka yang dikandung oleh Maria adalah Jibril itu, sebab ruh kami ini yang masuk ke dalam rahim Maria adalah Jibril. Nah, itu dijelaskan. Jadi memang simpang siur pemahaman di dalam Quran. Contoh ya, di dalam, nah ini karya seorang profesor Muhammad Tamim Pardede. Ternyata Isa adalah hybrid Jibril. Nah, oke. Ini yang menarik ini. Ya mungkin Anda gak punya, nanti DM aja nomor telegramnya, cuma DM saya kasih gratis. Buku-buku seperti ini. Ini adalah buku-buku yang sah. Jibril dengan kemampuannya, Jibril dengan kemampuannya merubah diri menjadi Nabi Isa di kandungan Maryam. Itulah rahasia mengapa Nabi Isa langsung dapat memahami wahyu, karena beliau sendiri adalah wujud insani dari Jibril itu sendiri. Jadi Jibril itu adalah, Isa itu adalah perwujudan dari Jibril. Nah, itu juga dijelaskan di dalam kitab Sadul Ma'ad. Di dalam kitab Sadul Ma'ad di sini ya, kalau nggak punya DM ya nomor telegramnya ya, saya kasih gratis. Sadul Ma'ad jilid 1 bahwa Jibril itu masuk lewat mulut. Sudah saya selesaikan baca ini boleh? Satu ini aja, selesaikan boleh? Waktunya Bang, nggak bisa Bang. Selesaikan semua bacaan saya. Ya waktu nanti kalau bisa apa nanti kita lanjut lagi Bang. Siap. Karena kan waktu lanjut. kita ini. Baik. Iya. Kita mulai ke Evangelis Yonatan Nandar yang ditakuti seluruh pendeta di Indonesia. Coba diperbesar, Kak Ica. Baik. Layar saya diperbesar ya. Oke. Saya mulai sekarang ya. Iya. Jadi gini loh ya. Sampai detik ini pun tidak ada manusia di muka bumi ini yang dapat membuktikan bahwa Ruach HaKodes itu adalah sesembahan. Ingat, di dalam Lukas, Matius, Markus, Roh Kudus itu adalah kasta Tuhan tertinggi. Karena barang siapa yang menghujat anak manusia, maka dia diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Kalau Roh Kudus Tuhan di dalam perjanjian baru, saudara, dia tidak akan tentu Tuhan juga di dalam tanah, di dalam Torah. Nyatanya yang namanya Ruach Elohim, yang namanya roh itu adalah makhluk ciptaan, baik di dalam perspektif Islam maupun di dalam perspektif Yahudi. Di dalam Al-Quran, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika roh Yesus, roh Musa ditanyai, dan roh kita semua, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Para roh berkata qalu bala syahidna. Ini orang Kristen yang mohon maaf ya, yang bergantian dari tadi, tidak ada yang mampu menyanggah pertanyaan saya. Zakaria 12 ayat 1, ruah Adam. Ya, tidak ada di sini dikatakan ruah Adam milbado Yesus bekirbo. Tidak ada, saudara. Di sini adalah spesifik menyeluruh. Tidak ada roh Yesus, semuanya. Ruah Adam, manusia, bekirbo adalah ciptaan. Makanya kenapa Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus, bahkan tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah saja tidak ada. Tidak ada. Ya, orang jelas kok dari tadi saya sampaikan ya, bolak-balik. Kemudian begini, saya belum pernah menemukan tim dari Kristen ini memahami Al-Quran maupun hadis dalam original teks. Karena begini ya, bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu satu rumpun. Tidak bisa hanya dipahami dengan terjemahan, apalagi main potong-potong. Contoh ini saudara, ini rekam baik-baik, nanti sampaikan ke mukanya Bambang Nursena atau Ibu Rita Wahyu. Contoh ya, ben kama atah. Ben kama atah, ben itu kalau secara harfiah diartikan apa? Anak. Kamah berapa atah? Kalau kamu ke Israel, kalian ke Israel ditanya ben kama atah, anak berapa Anda? Anda akan ditanya mungkin, saya anak ketiga ya. Haben Seli Shalos, anak saya yang ketiga.
itu bakal ditertawakan oleh orang Israel. Kenapa? Ben kama atah bukan nanya anak berapa, tetapi berapa umur kamu. Itulah kaidah dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang tidak bisa Anda pahami di dalam apa? Di dalam terjemahan. Makanya tidak ada debater Kristen di Indonesia yang mengerti Al-Qur'an maupun Bible dengan original teks. Semuanya terjemahan semua, saudara. Makanya saya tantang Ibu Rita Wahyu dan Bambang Nursena untuk turun tangan. Pasti juga babak belur itu, saudara. Nah, Alkitab itu, saudara, sudah mengalami yang namanya perombakan. Di dalam Lukas 10 ayat 1, katanya Yesus mengirim 70 murid. Di dalam original teks, ini ditambahkan di dalam original teks ya. Anda cek di dalam Vatikanus, di dalam mana, itu ditambahkan itu. 72. Jadi dari konsep penulisan, dari konsep ketuhanan, memang tidak ada sebuah kejelasan, saudara-saudari yang terkasih. Nah, tadi masalah 1 Samuel ya. 1 Samuel di dalam bahasa Ibrani sangat jelas. Ruah Adonai syarah meim Shaul tuh. Ini bukan bubble hop, saya baca sendiri. Ruah Adonai syarah meim Shaul. Yubiyatatu ruah ra'ah me'et Adonai. Ternyata roh Tuhan itu, saudara, ada yang jahat juga. Kalau roh Tuhan yang jahat, kenapa nggak disembah? Ada ruah tame, ada 7 roh yang berbentuk tanduk kambing itu di dalam kitab Wahyu. Kalau kita mencari data, makanya gini, sangat jelas ya. Saya tanya apa, dari tadi saling bergantian, tidak ada satu orang Kristen pun yang sanggup menjawab pertanyaan saya. Makanya saya tidak butuh asumsi ya. Saya butuh kejujuran, ada atau tidak. Kalau ada, Musa menyembah Roh Kudus di dalam kitab apa? Di dalam ayat berapa, pasal berapa? Kalau ada manusia dari muka bumi ini yang menunjukkan di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus, saya kasih pulsa 1 juta atau uang 1 juta di dalam Torah ya. Ada nggak tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah? Ada tidak? Di dalam Torah dikatakan anahnu aba pehben peruach HaKodes Eloheha. Dan di dalam gospel, saudara, tidak pernah Yesus mengaku anohi hadabar anohi hamilah. Bahkan, saudara, kalau kita lihat ya di dalam Habsyarah Alfi Yohanan Ferek Alep Misfar Alep Beresit Hayya Hadabar. Aduh, jangan durung. Ya wes, apa? Nanti saya lanjutkan ya. Ini Yohanes pasal 1 ayat 1 di dalam bahasa Ibrani. Saya akan bongkar bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan Tuhan, saudara. Terima kasih. Kita mulai sama Bang Juma ya. Bentar ya. Iya, oke. Ya, tadi saudara Erben suruh pisahkan antara firman dan berfirman. Kita mulai, firman Bang. Itu, ya oke. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Cek, oke. Firman dan berfirman. Firman kata, berfirman berkata. Apa masalahnya? Firman kata, berfirman itu adalah berkata. Nah, firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan theos. Firman itu adalah theos. Firman itu telah menjadi daging. Daging itu namanya Yesus. Ketika bernama Yesus, dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan firman. Dia adalah makhluk yang dihasilkan dari firman berfirman, dari kalam berfirman. Makanya di Al-Quran dikatakan kalimatullah, kalimatuhu, dan ruhullah. Itu maksudnya apa? Roh dari Allah, firman dari Allah, kehendak dari Allah. Kenapa dia bisa hamil? Siapa yang menghendaki Maria hamil? Siapa yang menghendaki? Allah. Maka dikatakan kehamilannya itu berasal dari kalimat Allah, perintah Allah, instruksi Allah. Jadi salah ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah firman. Yang benar adalah Yesus itu makhluk ciptaan yang diciptakan dari proses berfirman. Makanya Yesus mengaku, aku
datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa? Karena aku bukan firman. Aku adalah hasil dari firman. Aku adalah hasil dari sifat kalam yang dimiliki oleh Allah. Tolong dipahami itu. Kemudian terkait dengan Jibril, Al-Quran mengatakan, Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Siapa yang berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Roh Kudus. Siapa Roh Kudus ini? Anda lihat di dalam Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Berarti Roh Kudus itu adalah Jibril. Baca kitab saudara untuk membuktikan itu. Jawab malaikat itu. Nah, ini malaikat. Akulah Jibril, akulah Gabriel yang melayani Theos. Nah, Anda masih pura-pura nggak mau tahu. Jibril itu adalah yang melayani Tuhan untuk menyampaikan firman. Itulah yang disebut Roh Kudus, Jibril itu, karena dia adalah malaikat. Ya, agar Anda pahami dengan baik. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya di Mazmur 33 nomor 9 berfirman, itu Anda bedakan dengan berfirman, ya, itu kekeliruan Anda. Kenapa saya katakan kekeliruan Anda? Itu disebabkan karena Tuhan di sana jelas ketika Dia hendak menciptakan sesuatu, maka Dia cukup berkata. Kenapa demikian? Karena pada diri Allah ada firman. Sementara Yesus itu bukan firman itu sendiri. Yesus itu adalah hasil daripada firman. Makanya dikatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu agar saudara pahami. Lalu kemudian terkait dengan Roh Kudus. Ya, kalau Anda mengatakan Jibril itu adalah Isa, Allah itu adalah apapun yang Anda katakan dengan menggunakan ilmu Anda gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang esensinya. Laisa kamislihi syai'. Sementara Jibril itu roh. Namanya juga Roh Kudus, dia roh. Nah, kalau di awal tadi saya mengatakan Tuhan Anda itu memiliki roh. Sesuatu yang memiliki roh pada dirinya itu namanya makhluk. Ya. Sementara Allah itu adalah pencipta makhluk. Allah itu pencipta roh. Sementara Tuhan Anda adalah zat gas, zat padat, zat cair yang punya roh di dalamnya. Tuhan yang kemudian menciptakan roh untuk dirinya. Sementara Tuhan sendiri tidak berroh karena Dia bukan makhluk. Yang berroh itu makhluk. Ya, kalau Dia tidak punya roh, itu adalah makhluk. Dia adalah benda mati. Abang, sudah Bang. Oke, terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke Bang Murid Setia ya, sama Bang Malikil ya. Tadi ada kepotong tadi Bang Murid Setia ya. Oke. Siap. Baik. Sebentar ya. Saya mau Baik, Bang. bikin data ini. Sebentar. Baik. Oke, jadi teman-teman Muslim semakin menegaskan perbedaan Allah kami dengan Allah kalian, dan saya senang dengan hal itu ya. Dan Nandar kembali lagi selalu mempertontonkan kebutaanmu di dalam memahami kebenaran Kristen. Perhatikan ya. 1 Korintus 2:11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia? Manusia ada roh, dan roh manusia itu ciptaan. Itulah yang disebut di dalam Zakaria pasal 12 ayat 1 tadi. Jadi Nandar nggak menyimak yang disampaikan. Tolonglah tunjukkan kualitasmu sebagai seorang SHMH yang punya analisa teks yang bagus. Perhatikan ya, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia, demikian pula tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi di sini sudah ada dua kata. Ini ya, saya mengajar kalian kayak mengajar anak TK jadi ini. Lihat roh manusia dengan roh Allah. Roh Allah itu apa? Prinsip hidup Allah.
kuasa ilahi Allah yang kekal di dalam diri Allah, yang olehnya Allah memberi hidup, maka dikatakan di dalam kitab Kejadian, maka dikatakan roh Allah melayang-layang. Di situ ya. Kemudian ada roh manusia itu ciptaan. Baru ada yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah sebutan pada roh Allah yang diutus oleh Allah atas nama Yesus Kristus kepada manusia. Bisa dilihat ini ya, disamakan dengan roh penghibur, roh kebenaran, roh Kristus. Ya, ini semua. Jadi memang kalian gak memahami. Jadi kalau Juma mengatakan kalau ada roh di dalam diri daripada Allah, berarti Allah ciptaan. Kenapa? Karena Juma ini gak memahami hakikat dirinya. Kalau di dalam Kristen manusia itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Jiwa itu sama dengan pikiran, akal budi. Roh itu berbicara prinsip hidup. Tubuh itu berbicara ini. Juma barangkali nggak punya roh. Jadi saya sedang berbicara dengan orang mati. Kalau Allah itu memiliki roh, justru itu membuktikan dia bisa memberikan kehidupan. Bagaimana Allah bisa memberikan hidup kepada manusia kalau dia sendiri mati? Jadi kembali lagi teman-teman di sini memang selalu gagal paham dalam membaca. Saya nggak ngerti apa yang kalian pikirkan. Betul-betul ya. Ini Nandar tadi yang kau tunjukkan tadi itu Nandar. Kamu dikasih tahu ya. Kalau yang masalah Samuel tadi itu, ini udah diartikan Ibu Rita Wahyu. Roh Tuhan, roh jahat daripada Tuhan. Artinya di sini, Tuhan mundur dari Saul. Dan atas izin Tuhan, maka roh-roh jahat mulai mengintimidasi Saul. Itu udah dijelaskan. Bukan kita tidak menjawab Nandar. Karena kamu punya jawaban yang keliru dan kamu mau kita menjawab seperti yang keliru dalam pikiranmu. Maka saya katakan kamu sudah salah alamat. Iman Kristen percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu memiliki roh dan memiliki firman. Cuma kalau kau katakan firman ciptaan, emang akal budi Allah diciptakan oleh Allah? Kalau akal budi Allah diciptakan Allah, bagaimana lagi Allah menciptakan akal budi? Kalau Allah tidak punya akal budi, itu namanya Allah yang oon. Allah orang Kristen itu Allah yang cerdas. Maka pikiran Allah, firman Allah itu kecerdasan ilahi juga artinya. Mungkin kamu punya Allah itu nggak ada kecerdasannya Juma. Makanya orang Kristen itu 65% menerima Nobel penghargaan dari PBB. Orang Yahudi itu 15%. Orang Muslim cuma 0,8%. Jadi orang Kristen ini punya Allah yang punya akal budi, maka orang Kristen juga punya akal budi yang luar biasa. Jadi firman itu akal budi Allah yang maha kuasa, dihadirkan Allah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan, karena Allah Bapa memberikan kuasa ketuhanan kepada Yesus, kuasa untuk mengampuni dosa, kuasa mengalahkan iblis, kuasa mengalahkan maut, kuasa memberi hidup yang kekal. Apa buktinya bahwa Yesus berkuasa atas iblis? Yesus tidak mampu digoda iblis. Apa buktinya bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa? Yesus menang atas dosa. Yesus mengampuni dosa manusia. Apa buktinya? Apa buktinya Yesus menang atas maut? Yesus bangkit dari kematian, naik ke sorga mulia. Apa buktinya Yesus memberi hidup yang kekal? Yesus di sorga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya seperti kami. Jadi Juma, saya mau kasih tahu samamu. Ikutlah Yesus yang sudah di sorga. Jangan kau ikut manusia di dalam kuburan. Ikutlah Yesus yang berdoa untuk keselamatanmu. Bukan kamu berdoa kepada manusia supaya diselamatkan. Ikutlah Yesus yang punya etika dan moral yang sempurna. Jangan ikut manusia yang secara etika dan moral itu masih perlu dipertanyakan. Ikutlah Yesus hakim yang adil di akhir zaman. Jangan ikut manusia yang dihakimi oleh Yesus di akhir zaman. Ikutlah Yesus Raja segala raja. Jangan kau ikut jongosnya Yesus di neraka sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bang. Oke, sekarang kita verifikasi. Apakah kan tidak ada tekstualnya Jibril itu adalah Roh Kudus dalam Quran. Saya pernah kasih challenge kan ke Nandar, ke Suma. Saya kasih hadiah sepeda. Jika ada tekstualnya di dalam Quran, Jibril itu adalah Ruach HaKodes. Saya kasih hadiah sepeda. Sampai detik ini kan belum ada. Nah, Jibril itu adalah malaikat, diciptakan dari cahaya bukan roh. Udah dengar. Karena kalau Jibril itu menyandang Ruhul Kudus, itu kagak mungkin. Ya, kenapa? Karena sifat-sifat pengajaran Jibril, tindak tanduk Jibril itu tidak sesuai dengan nama kudusnya.
Kita buka di dalam hadis Musnad Ahmad 17898. Oke. Muhammad bersabda, pada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Ruh Kudus besertamu. Tidak mungkin itu Ruh Kudus itu dipakai untuk mencaci maki. Ini siapa yang ngajarin? Kudus itu terhindar dengan cacian, caci maki. Nah ini karena apa? Karena tidak tahu apa itu kudus. Bahkan di dalam Quran Allah tidak bisa menjelaskan kudus itu apa, suci itu apa. Ya. Dan kita buktikan lagi bahwa Jibril itu tidak memenuhi kriteria sebagai Ruhul Kudus. Di dalam Sahih Bukhari 2983. Ini pengajaran Jibril yang disampaikan kepada Muhammad. Muhammad bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Muhammad bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri? Jibril berkata, ya sekalipun dia berbuat dosa itu. Ini sesuatu yang tidak seperti Tuhan kehendaki. Ini pengajaran kejahatan. Jadi yang mengajari dosa masuk surga itu hanya setan, hanya iblis. Nah kalau Jibril ini adalah Ruh Kudus, itu sangat tidak mungkin. Sebab kekudusan itu tidak pernah melegitimasi dosa masuk surga. Dosa itu masuk neraka, tapi Jibril di sini melegitimasi dosa itu masuk surga. Jadi Jibril itu tidak memenuhi kriteria sebagai Ruhul Kudus. Nah, saya tegaskan lagi ya. Carikan ayatnya dalam Quran. Nah, sama seperti di dalam An-Naba ayat 38. Pada hari ketika ruh dan malaikat berdiri bersab-sab. Jadi ruh adalah ruh, malaikat adalah malaikat. Tolong buktikan di dalam tekstual Quran bahwa Jibril itu diciptakan dari ruh. Nah, saya tambah buktikan lagi di dalam surah Al-Qadar ayat 4. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dalam kurung. Jadi Islam itu hanya bisa selamat karena dengan dalam kurung. Tanpa dalam kurung tidak mungkin, dan tidak mungkin Islam itu bisa dimengerti. Jadi hanya dalam kurung yang bisa menyelamatkan umat Islam. Ya, satu lagi. Nih, bahwa di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 juga. Para malaikat ruh dalam kurung Jibril ini dipaksakan. Para malaikat dan ruh Jibril, para malaikat dan ruh Jibril. Jadi Jibril itu bukan ruh. Jibril itu dari cahaya, bagaimana pula dia ruh? Apakah Jibril itu merangkap? Ya, statusnya merangkap? Enggak. Jadi hanya pemaksaan karena memang tidak ada tekstualnya. Nah, jika di dalam Islam kebingungan mengenal siapa Ruhul Kudus, maka jatuhnya bahwa Allah yang menginspirasi memang tidak tahu. Karena di dalam Islam Ruhul, ya, Allah itu adalah ruh. Kita sudah buka tadi ya di dalam Tabari. Nah, ini adalah plagiat dari kitab Kejadian. Ruh Allah berkilau di atas air. Jadi yang ada ketika di atas bumi itu adalah ruh Allah. Buktikan Allah itu bukan ruh. Datanya mana? Ya kan? Pakai data, kita main data. Mengapa demikian? Karena ruh yang kuasa itu adalah satu-satunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang adalah ruh sesuai dengan Ajami, Sahih Al-Jami As-Sagir, yang memenuhi kriteria Ruhul Kudus itu hanya Isa. Karena Isa itu hanya satu-satunya manusia ya yang asalnya dari Ruhul Kudus dan kalam. Tidak ada manusia lain. Coba saya kasih hadiah sepeda buat Nandar dan Suma. Carikan ada manusia lain selain Isa yang asalnya dari Ruhul Kudus dan kalam Allah. Carikan, saya kasih hadiah sepeda. Nah, karena Isa ditegaskan di sini di dalam Sahih Jami jilid 4 adalah ruh Allah Subhanahu wa taala. Pergilah kepada Isa, kalimah dan ruh Allah Subhanahu wa taala. Isa itu adalah ruh Allah Subhanahu wa taala, penyataan. Kenapa? Aduh, habis ya waktunya. Oke, kita kembali lagi ke Bang Yonatan sama Bang Juma ya. Siapa mau duluan, Abang? Ini saya, ya. Yang gedein, Mbak Ica. Oke. Ya, ini udah dimulai waktunya. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ya,
Tidak ada debater Kristen di Indonesia yang mengerti original teks, baik Arabik, Ibrani, dan Yunani. Jadi mereka berasumsi semata, saudara-saudari yang terkasih. Berbeda dengan debater Muslim ya. Ada masing-masing fact-nya. Nah di sini saudara, ben kamaata, sudah saya ini kan ya, sesuatu itu harus kembali kepada original teks. Karena kalau ben di dalam bahasa Ibrani itu artinya anak. Tetapi kalau Anda ke Israel, tanya orang Israel, ben kamaata, Anda maknai ben ini sebagai anak, akan ditertawakan. Karena ben kamaata artinya berapa umur kamu. Makanya untuk memahami kitab suci harus mengenal original teks. Kalau terjemahan tersesat Anda, contoh, ya di dalam Greek Bible Online, saya tadi sudah sampaikan, saya ulangi karena memang tidak ada satu manusia Kristen pun yang sanggup menjawab pertanyaan saya. Ini original teks ada tanda kurung loh. Coba Anda cari di dalam Al-Quran, tidak ada teks original Al-Quran ada tanda kurung, tapi di dalam Biblos berjibun. Nanti suatu saat kita akan buktikan ya dengan tema Biblos atau Al-Quran yang firman Tuhan. Nah saudara, kalau kita mengacu kepada perjanjian baru ya, Roh Kudus itu adalah Tuhan dengan kasta tertinggi, saudara. Saya bacakan ya, di dalam Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia Yesus, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Lukas 12 ayat 10 menyatakan dengan terang benderang bahwa Roh Kudus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang siapa menghujatnya itu tidak akan diampuni. Ini adalah sosok Tuhan tertinggi di dalam kekristenan. Saya bertanya berulang kali saudara, dari tadi yang bergantian tidak ada satupun yang mampu menjawabnya. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia Tuhan di dalam perjanjian lama. Kita cari saudara, saya buktikan ya. Ini zaman digital, kita buktikan saudara, saudari yang terkasih ya. Coba kita cari di dalam ini ya, di dalam perjanjian lama kata menyembah roh. Nah ya, kalau menyembah Allah ada saudara. Ya, menyembah Tuhan tuh ada tuh, menyembah Tuhan. Coba kita tulis menyembah Roh Kudus. Menyembah roh. Ya, kita menyembah roh aja dulu. Ada enggak? Ya, menyembah roh. Menyembah roh tidak ditemukan karena memang Roh Kudus itu bukan Tuhan, dia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ini malah si Herdi mengatakan apa? Roh Kudus Jibril tidak relevan dan lain sebagainya. Yang kita bahas adalah tentang ketuhanan, bukan Roh Kudus adalah Jibrilnya. Yang entry point-nya adalah Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan atau bukan. Ternyata bukan, saudara. Kita lihat di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat ke-9, saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma sawahu wa nafahu fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tazkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniup rohnya dan menjadikan bagi kamu penglihatan dan hati dan sedikit sekali kamu bersyukur. Ternyata ya, yang ada di dalam diri manusia adalah rohnya. Rohnya siapa? Rohnya Allah. Nah pertanyaannya, roh yang ada dalam diri kita itu rohnya apa? Rohnya ciptaan atau Roh Kudus? Zakaria 12 ayat 1 mengatakan bahwa setiap roh yang ada di dalam diri manusia adalah ciptaan. Si Erben juga tidak menyimak perkataan saya, Erben. Ya. Dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Baik Al-Quran maupun Alkitab menyatakan roh yang ada dalam diri manusia adalah makhluk. Kita lihat original teksnya. Tidak ada debater Kristen yang pandai Ibrani dan Yunani, apalagi Arabik. Semua terjemahan saudara. Bagaimana perkara itu dapat dijadikan acuan? Nih, saya langsung aja karena terbatas dengan waktu ya. Ruah Adam Bekirbo. Di sini tidak ada pengecualian ya. Yang namanya Adam itu manusia. Pertanyaannya, Yesus manusia atau bukan? 100% manusia, saudara. Di sini katakan ruah Adam Bekirbo. Tidak dikatakan di sini sekali lagi ya, Erben. Tidak dikatakan ruah Adam Milbado Bekirbo. Tidak ada. Ruah Adam ya Milbado Yesus atau Yehosua Bekirbo. Tidak ada di situ. Ini umum. Siapapun yang namanya manusia ada rohnya, dia adalah ciptaan. Tadi Herdi menjanjikan sepeda. Inilah ya kalau tahu kaum terjemahan. Di dalam Al-Qur'an sangat jelas, di dalam Quran surat Al-Imran ayat 69. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Bahwa Isa dan Adam itu semisal dia adalah ciptaan Tuhan, saudara. Kemudian di dalam jangkrik durung ikir.
Ngopo tah? Sabar deh. Ono. Beliin makan. Oke, kita lanjut Bang Juma ya. Bang Juma. Oke, terima kasih. Bentar Ya, Udah, oke. mulai ya. Jadi, oke. Jadi ketika berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam yang Anda katakan sebagai roh dan dia adalah kalam, kami umat Islam itu sampai pada final pemahaman tentang apa yang Nabi Isa ajarkan. Ya, Nabi Isa alaihissalam mengajarkan dirinya untuk menyembah kepada Allah. Jadi mau Anda seperti apapun caranya untuk mengkaji Islam, umat Islam itu tidak akan pernah goyah dengan imannya meski berjuta link yang Anda gunakan dengan berbagai macam cara. Kenapa kami umat Islam paham tentang ajaran Nabi Isa? Nabi Isa ketika datang di dalam Al-Quran menjelaskan makul tulahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Nabi Isa yang Anda bawa tadi, yang Anda katakan bahwa dia adalah kalam, dia adalah roh Allah, dia adalah kalamullah, dia adalah ruhullah, justru Nabi Isa mengajarkan untuk menyembah kepada Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihi falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Jadi Anda hanya menghabiskan waktu Anda, Herdi. Adalah lebih baik kalau Anda belajar Ibrani dan Yunani supaya Anda itu bisa menjadi mu'alaf. Jangan diperbodoh dengan terjemah. Karena kalau Anda hanya berdasarkan link kayak begitu, umat Islam cuma tersipu-sipu, senyum-senyum. Kami ada Al-Quran, Bang. Al-Quran membentengi kami. Mau dengan pola apapun yang Anda gunakan, tidak mempan bagi kami. Anda mengatakan ada di dalam kitab sahihah, kitab sahihah, kitab sahihah. Itu kami tidak peduli. Kenapa? Satu, Anda tidak bisa baca original teksnya. Yang Anda gunakan hanya terjemahan. Sementara kami sudah jelas mengimani ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku Isa tidak pernah mengatakan kepada manusia sembahlah aku selain daripada Allah. Aku tidak pernah mengajarkan itu, kecuali apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan. Apa itu? Ani abudullah, sembahlah Allah, Rabbi, Tuhanku, wa rabbakum, dan Tuhanmu. Jadi percuma. Kau mau bawa data dari luar angkasa pun tertolak. Kenapa? Kami ada Al-Quran. Al-Quran yang membentengi kami dengan cara-cara penyesatan yang Anda lakukan. Nabi Isa itu mau dia kalimatullah, mau dia ruhullah, ternyata dia endingnya apa? Mengajarkan menyembah kepada Allah, Tuhannya dan Tuhannya umat manusia. Nah, kembali kepada pengajaran umat Islam. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup. Yang tidak maha hidup itu yang butuh roh untuk bernapas. Dan itu Yesus. Coba kita bayangkan kalau Yesus itu tidak ditiupkan roh di dalam jasadnya, maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yesus hanya menjadi mayat. Ini yang Anda tuhankan. Makhluk yang dikasih roh, makhluk yang punya roh. Makanya dikatakan ruhullah. Dia adalah seengkok daging yang kemudian ditiupkan roh dari Allah atau roh Allah, kemudian dia hidup. Jadi jangan Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, Isa itu adalah Tuhan, dan Tuhan Allah SWT itu bukan Tuhan karena tidak ada roh di dalam dirinya. Dikatakan bahwasanya Allah itu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup, Yesus dihidupkan.
Yesus dimatikan. Jadi tidak berlaku bagi umat Islam Tuhan yang Anda promosikan itu, kawan. Oke, tertolak ya. Masih ada waktu? 12 detik lagi, Bang. Jadi jadi ketika Anda mengatakan Ruhullah, kemudian kalimatullah, saya katakan kepada Anda, Ruhullah artinya ruh Allah, artinya roh dari Allah, kalimatullah artinya kalimat dari Allah, perkataan Allah, kehendak Sudah, Bang. Allah. Demikian. Terima kasih. Oke, kita Oke, kembali. aku ditaruh di kolom yang besar, host. Baik. Oke ya. Oke, kita mulai ya, Bang ya. Yuk, yuk. Ya. Sebentar. Tunggu. Belum ya? Tunjukkan dulu ya. Tunggu ya. Duh, Good. kok nggak muncul ini apanya? Sebentar. Kameranya. Oke. Kita mulai ya. Bro Juma ini sangat baik ya. Tadi kau katakan bahwa kau ikut apa yang diajarkan Isa. Tapi saya mau tegaskan kepada semua pemirsa bahwa Isa di dalam Quran bukan Yesus di dalam Alkitab. Alasannya yang pertama, Isa itu pamannya Harun, kakeknya Imran, mamanya Maryam. Hidup di zaman Musa. Sedangkan Yesus hidup di abad pertama, Musa 15 abad sebelum. Jadi saya tidak mengerti Isa atau Yesus yang mana yang diikuti Juma. Yang berikut, Isa yang dia samakan dengan Yesus menyuruh menyembah kepada Allah. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, oleh Musa, bahkan oleh Yesus dalam kemanusiaannya adalah Adonai Elohim, Bapa Yahweh. Tidak ada satu kata Yahweh pun di dalam Quran. Tidak ada satu kata Bapa kepada Allah di dalam Quran. Isa di dalam Quran ajarannya hanya itu saja. Sementara Yesus di dalam Alkitab ajarannya dibaptis. Ajarannya berdoa kepada Bapa di sorga. Ajarannya apa? Perkawinan satu laki-laki satu wanita. Lebih dari situ ajaran bertentangan dengan Yesus. Itu ya. Yang berikut apa lagi? Ajaran Yesus tentang sorga, kudus, tidak ada kawin mawin, tidak ada bidadari. Ajaran Yesus tentang masuk sorga itu karunia Allah di dalam Yesus, bukan melalui neraka dulu. Karena ada melalui neraka dulu dicuci baru masuk. Jadi saya tidak tahu Isa yang mana yang kamu ikuti. Kalau Isa di Quran oke lah. Tapi jangan samakan Isa dengan Yesus, beda sekali. Arti nama Isa juga beda, arti kelahirannya juga beda, ajarannya beda, kehidupannya juga beda, kematian dan kemuliaannya juga beda, kedatangannya di akhir zaman juga beda. Jadi kalau cuma kau ikut Nabi Isa, saya hargai dan saya dorong. Ikutlah Nabi Isa itu. Karena memang Nabi Isa di Quranmu itu terkemuka di dunia di akhirat, satu-satunya yang tak berdosa. Walaupun demikian Nabi Isa di dalam Quran bukanlah Yesus di dalam Alkitab. Selamat datang di kebenaran. Untuk Nandar, saya kasih tahu lagi sama kamu bro ya. Ini udah kujelaskan tadi sama kau sebenarnya. Perhatikan ya. Jadi roh manusia mulai dari Adam sampai sekarangnya itu roh manusia itu ciptaan. Maka dihembuskan. Bahkan Yesus pun dalam kemanusiaannya dia manusia yang sama dengan kita. Dia punya tubuh, dia punya pikiran, dia punya roh. Tetapi roh Allah berdiam secara sempurna dalam diri Yesus. Bahkan oleh roh Allah lah Yesus mampu menaklukkan segala mujizat. Jadi roh Allah, roh kudus atau roh kebenaran dengan roh manusia itu dibedakan artinya. Kalau roh Allah itu prinsip hidup yang ada di dalam diri Allah. Kalau roh kudus atau roh kebenaran, roh Allah yang diutus oleh Allah di dalam nama Yesus menyertai orang Kristen. Kalau roh manusia itu hakikat manusia, bahwa manusia itu memiliki prinsip hidup sebagai manusia ciptaan. Itu bro Nandar, kamu kok nggak ngerti-ngerti? Sekarang, adakah manusia di dalam pel menyembah roh? Roh Allah itu, yaitu Bapa itu sendiri. Di dalam hakikatnya yang maha itu ada firman dan rohnya. Ketika orang menyembah Allah Bapa, sudah pasti dia menyembah firman dan roh. Karena firman dan roh ada di dalam dirinya. Contoh, kalau anaknya Nandar memanggil Nandar, berarti dia sudah memanggil kamu, tubuh, jiwa, dan rohmu. Anakmu tidak memanggil hanya tubuhmu, anakmu tidak memanggil hanya rohmu, anakmu tidak memanggil hanya pikiranmu, tapi sudah memanggil Nandar. Nandar itu hakikatnya manusia, terdiri dari 3 realita, tubuh Nandar, pikiran Nandar, dan roh Nandar. Kalau anakmu memeluk tubuhmu, sudah pasti ikut dengan jiwamu, pikiranmu, dengan rohmu.
Apa anakmu hanya bisa memeluk rohmu? Nggak mungkin. Rohmu, prinsip hidupmu, pikiranmu dengan akal budimu itu ada dalam dirimu. Jadi kalau anakmu memeluk nandar, maka anakmu sudah memeluk juga seluruh eksistensi dirimu. Jadi nandar kamu itu gimana sih nandar? Masa saya harus ngajar ke anak TK lagi kalian dua ini? Aduh, pening aku tante melihat kalian ini. Udah dijelaskan Masih ada. dari Roh Kudus. Masih ada, kalau masih ada lanjut. Oke. Pakai waktu Jadi saya. ini. Oke, lanjut aja, lanjut. Udah. Oh, Masih ada 30 detik lagi, Bang. Gak apa-apa kalau lain masih punya mau disampaikan pakai waktu saya. Ayo langsung silakan. sampaikan aja nih waktunya. Ya, silakan. Oh, saya Jangan oke. dipotong dulu, Bang Malik. Oh ya. Ya, silakan, Le. Silakan. Buka mic-nya dibuka, mic dibuka. Oke, sudah habis waktunya. Waktunya terbuang sia-sia, Bang Malikil. Oke. Kita lanjut ke Bang Malikil Iya, ya. kita lanjut ya. Jadi Nandar. Kita mulai ya. Ya, Nandar mengatakan bahwa roh itu ciptaan. Dia mengutip Ali Imran 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah kemudian berfirman kepadanya jadilah. Kan kontradiksi nanti jadinya. Di sini kan Adam diciptakan dari tanah. Kalau di seberang itu kan roh kami. Nah, jadi Isa itu materinya bukan debu tanah seperti Adam. Isa itu adalah ruh. Oke, betul kata Lai Erben. Isa itu bukan Al-Masih. Isa bukan Yesus, tapi tak ajari kalian supaya kalian menyembah Isa yang lebih layak. Karena Isa menurut Quran itu adalah zohirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Lalu di dalam kitab Daqiqul Akbar ya, saya jelaskan penciptaan Adam ya. Nandar nggak tahu ini Adam bagaimana. Dijelaskan dalam suatu hadis ketika Allah ingin meniupkan ruh pada Adam, AS, maka diperintahkannya ruh untuk masuk ke dalam tubuh Adam. Ruh pun masuk ke dalam tubuh Adam, mulai dari otaknya. Dan dia berputar-putar di dalamnya selama 200 tahun. Lalu ruh itu turun pada mata sehingga Adam dapat melihat dirinya yang masih berupa lumpur. Ini verifikasi bahwa Adam itu dari debu tanah. Isa itu dari ruh. Jadi samanya di mana? Ya, jadi challenge-nya tadi, carikan ruh itu ciptaan di dalam Quran. Saya kasih hadiah sepeda buat you berdua. Dan carikan saya, ada manusia selain Isa yang asalnya dari rohullah, dari roh Allah Subhanahu wa taala dan dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Carikan saya satu selain Isa. Saya kasih hadiah sepeda buat you berdua kalau dapat ayatnya ya. Oke, nah di dalam pemahaman Isa memang simpang siur di dalam Quran. Di dalam Sadul Ma'ad ada yang mengatakan Isa itu adalah Jibril, ada yang mengatakan Isa itu adalah Allah, ya kan? Nah dalam Sadul Ma'ad di sini dijelaskan bahwa Isa itu adalah Jibril yang dikandung oleh Maryam yang masuk lewat mulut. Syekh kami Ibnu Taimiyah, semoga Allah mensucikan ruhnya, berkata kepadaku sanad tersebut juga adalah sanad hadis dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi. Ya lanjut, ruh Isa termasuk ruh yang diambil ikatan dan perjanjian pada masa Adam. Lalu ruh tersebut dikirim kepada Maryam saat mengambil tempat terpisah dari keluarganya. Dari ruh timur, dari arah timur Allah mengirim ruh itu dalam bentuk manusia. Lalu menjelma kepadanya. Nah ini kan ruh yang dikirim katanya kan Jibril. Menjelma dalam manusia kepadanya sebagai manusia dalam bentuk sempurna. Kemudian dikatakan maka Maryam mengandung orang yang berbicara dengannya, di mana orang itu masuk melalui mulutnya. Jadi yang dikandung Maryam itu ada yang Jibril, ada yang Allah. Jadi simpang siur. Mengapa simpang siur? Karena apa? Karena sumbernya itu bukanlah ilahi. Sumbernya adalah orang yang sama seperti kita manusia yang lupa-lupa ingatan, yang amnesia. Jadi makanya timpang tindih pengajaran di dalam Islam siapa Ruhul Kudus. Tidak ada secara tekstual Ruhul Kudus itu Jibril. Nggak ada. Saya kasih challenge semua umat Islam, carikan Jibril itu Ruhul Kudus di dalam Quran. Saya kasih hadiah sepeda. Dalam Quran ya, bukan hadis ya. Dan carikan di dalam Quran dan hadis
bahwa ada manusia yang asalnya seperti Isa dari roh Allah Subhanahu wa taala dan dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Satu aja, selain Isa siapa? Karena hanya Isa semata wayang yang ada di dalam literatur Quran. Baik hadis bahwa asalnya Isa itu adalah rohullah, roh Allah Subhanahu wa taala dan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jibril itu tidak memenuhi kriteria. Nah, pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Jibril adalah mencaci maki. Masakan Ruhul Kudus itu untuk mencaci maki? Ini sesuatu yang salah. Tidak mungkin Ruhul Kudus namanya kalau dipakai untuk caci maki, apalagi mengajarkan dosa itu sekalipun berbuat dosa masuk surga. Ini pengajaran yang tidak seperti pengajaran Tuhan. Ya, di dalam dunia ini hanya ada dua ajaran. Pengajaran Tuhan dan pengajaran setan. Kenapa? Karena konsekuensinya ada dua. Surga itu adalah basis bagi pengajaran Tuhan. Neraka itu adalah basis bagi pengajaran setan. Jadi ajaran yang menyatakan melegalkan dosa masuk surga, ya kawan-kawan bisa jawab sendiri. Tidak mungkin Tuhan yang benar melegalkan dosa masuk surga. Sudah pasti itu bukan pengajaran Tuhan. Oh, habis waktu. Oke. Oke. Ini kita sekarang ke Bang Juma dan Bang Yonatan ya, tetapi saya sebentar ya. Ada nggak di bawah yang ingin jadi timer ya? Mau buat timer ya? Soalnya saya mau eating dulu. Nah, ada yang mau bikin timer? Saya Timer pikir ya. apa aja ke penutup aja host, karena mereka itu aja nya, nggak ada lagi jurusnya, datanya pun nggak ada. Oke, baik. Cuma Nandar yang tunjukkan data, si Juma cuma suara doang dari tadi. Nggak ada data, betul lah. Iya, kalau kami tunjukkan data semua. Baik. Data apa? Tadi tidak ada satu yang bisa menjawab pertanyaan saya ya. Jadi Loh, data apapun tidak jangan menyentuh. bilang nggak ada yang menjawab. Kau yang nggak paham Ini jawaban. bagian saya. Jangan terguncang dengan pertanyaan saya. Memang nggak ada jawabannya. Sudah saya tunjukkan tadi. Belum Udah, saya tunjukkan sekarang lagi. gini, kalau kami tidak menjawab, jawabannya apa? Coba. Tadi kalian Kalau kami tidak berbicara, menjawab, kami jawabannya mendengarkan. apa? Coba. Tadi kalian jawaban seharusnya apa? berbicara, Kalau nggak ini menjawab. bagian saya loh. Kenapa kalian Ya udah, terguncang? Memang Roh Kudus itu bukan. Loh. Ica ini gimana Kak Ica? Mau Jawabannya dilanjutkan apa? atau tidak? Kalau memang mereka kami memang nggak sudah menjawab, menyerah, Nandar, ya. anggap jawabannya loh. apa? Iya, ini bagian saya menjawab. Iya, Kenapa Anda nggak apa-apa. terguncang? Loh. Jadi gini, Loh, kalau memang ini kami bagian- tidak menjawab pertanyaan, Penyembah manusia dia dulu lah. Ini kan waktu kita. Penyembah roh-roh dia dulu. Boleh saya bicara? Penyembah saat diam aja dulu, Bang. Bang, Boleh diam saya dulu. Ini waktu bicara? kita. Boleh saya bicara? Boleh ya? Boleh ya? Boleh saya bicara? Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Begini Abang Maliakil dan Abang Murid Setia. Apakah Abang Murid Maliakil sama Abang Maliakil sama Bang Murid Setia ini mau menanggapi tentang Mau kabur. enggak. Kita nggak ada bertanya lagi, dulu Bang. abangnya. Tadi nggak ada Kita yang bertanya terjawab. dulu ya abangnya. Kalau misalkan masih misalkan mau dihentikan, saya akan naikkan yang lain gitu. Kalau misalkan pengen ini saya lebih pikir jelas gini, ya. penutup aja lah, penutup aja dari saya. Penutup aja ya. Kan udah aku bilang, kabur. Penutup aja. Kabur. Karena gini, Orang giliran tidak saya ada penutup lagi dari yang kamu bisa gimana sih? mereka berikan. Karena Oke. dari tadi kan kita sudah kasih data semua host. Kasihan juga lah penonton mereka itu kan hanya ngomong aja, mereka nggak ada datanya. Oke, baik. Tiba-tiba Bro Malikin pun Dari menunjukkan data dari aku tadi menunjukkan ya. data. Kita Teman-teman oke. di bawah itu nggak mau menunjukkan. Saya loh. Kenapa dia yang nyerocos? Datanya itu Kamu nggak kalau ada Saya datanya. baca Al-Quran loh. Saya baca Al-Quran. Iya, Sementara kamu kamu baca cuma Al-Quran. poin-poin. Kamu nggak ngerti. Seakan-akan Kamu bicara. poin-poinmu Kamu itu bisa lebih bahasa tinggi derajatnya daripada kitabmu. Kan memalukan. Iya. Oke, Saya baca original boleh enggak? Saya ini Oke, ya. giliran saya loh ngomong loh. Gimana Ya. ini giliran saya Saya ngomong loh. menanggapi Makanya dulu, kalau Bang. kalah Ngomong. debat, Maksud Kan aku, kita harus ini tolonglah dulu, Kak. datanya Kita harus itu ngomong dulu ditunjukkan ke satu-satu. Bang ini ya. original teks loh. Bahasanya Yesus. Kamu Kalian PowerPoint, tidak ada kami yang mampu. ayat dari dalam kitab Al-Quran dan juga data dari Iya, kitabmu. Kamu kami juga PowerPoint. ayat kok Apa dari itu kitabmu PowerPoint kok. lebih tinggi dari Bukan. kitabmu? Oke, baik. Ya saya Original. bacakan Sekarang ayat gini suci aja. Al-Quran tadi. Baik. Kami membacakan Quran makultu lahum ilama amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Itu bukan data. Oke. Hah? Kutanya sama Otak kau kok tadi. disimpan di Dari tadi lutut. kalian nggak jawab. Di mana kata diciptakan di dalam kalimat itu? Kata apa? Nggak kalian jawab kok dari tadi.
Oke. Coba di dalam Anisa 171 ini Loh, saya- yang Anda harus mana di situ Erben, diciptakan, coba? Anda harus tahu apa itu taksim, apa itu pengagungan. Anda ngerti ndak? Makanya belajar original teks Quran, jangan kitabnya aja Anda nggak ngerti gitu loh. Loh, Kak Ica, kalau mau belajar ini Tertawakan teks sama anak-anak original kecil sama di saya, Islam ayo. Anda itu. Iya. Iya. Di sini Boleh. kita harus Boleh, di nggak sini apa-apa. kita harus bertanya Ayo. dulu, bertanya ke Mari mereka, kita adu. mereka gitu. Nandar Apakah itu mau dia untuk hanya bisa menanggapi baca. Ya udah, silakan. Ngerti. Udah mau kabur, sosokan. Udah ya. Sosok- kalau mau PowerPoint, kabur, Paulus kabur aja nggak pakai PowerPoint. Yesus itu nggak pakai PowerPoint loh, asal kau tahu. Iya. Iya. Kenapa Yesus tidak pakai PowerPoint? Karena waktu itu belum ada. Iya, kenapa? Belum ada. Jadi Ya berarti Yesus kau lebih hebat menemukan daripada komputer, Yesus berarti. menemukan aplikasi PowerPoint. Nah. Maka orang Kristen harus menggunakan Kita itu, hafal, kemudian kita ini. hafal data, kamu hanya PowerPoint. Oke. Mati lampu Udah, selesai Bang kalian. juga dulu naik onta. Nabi Muhammad gak pernah tiktokan, kau kok tiktokan, buatan kafir lagi tiktok. Gini. Nabi Muhammad Gini, gak pernah Kak Ica. internet. Kak Ica, Kau gini ya. internet Kasihan sekali, udah mau kabur kau cari gara-gara. Kak Ica. Kabur mau Kak Ica. kabur cari gara-gara. Makanya berhenti menuhankan saat. Setia Bang Malikil, boleh nggak saya minta tolong dong, please dong. Nih saya nahan lapar Iya, ini- begini, minta tolong ya. Maksud Iya, saya silakan, begini. Maksud saya begini loh. Kan kita kan tadi bertanya nih tentang apa namanya, adakah Tuhan gitu ya? Apakah Tuhan itu manusia? Apakah Tuhan itu manusia? Nah, itu kan pertanyaan dari awal. Tetapi di sini umat Kristiani sudah menjelaskan. Kalau bisa kan kita mencari kebenaran di mana dalam Alkitab dan Al-Quran itu tidak akan nyambung sampai kapanpun. Nah, di sini yang penting kita ambil intinya bahwa umat Kristiani sudah menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah dari firman gitu. Nah, Kak Ica. jadi ya Bang. Ya ini kan Iya, tadi betul. sudah Yesus memberikan itu memang statement. dari firman, Harusnya betul. ada simpulan loh. Dari tadi saya dan Bang Juma berdasarkan original teks loh. Kami Iya. dari Ibrani, dari Yunani, dari Al-Quran. Oh, Mereka ngerti PowerPoint. Maksudnya gini loh Bang Yonatan, mereka Gak bisa harus jawab memang. Ya sudah Kalian benar menang itu, aja. Yesus itu dari firman, Gini, udah bukan dari betul. firman, Coba, bukan dari firman ini aja. saya. Dari Bukan instruksi Bang Tuhan, Juma. dari kehendak Maksudnya, Tuhan Yesus Kalau itu. Nandar, bentar host. Kalau Nandar memang bisa bahasa Ibrani, coba parsing dulu sama saya kayak gimana? Ayo, Ya udah sok sekarang kita adu baca ya. oke Mau baik. bisa nggak adu baca? Bukan adu baca, Sekarang, ya, parsing sekarang. dulu. Parsing. Coba Kau kau parsing Kamu dulu. bisa baca Kau parsing nggak? dulu bahasa. Parsing. Bahasa Tuh, Ibrani ya kamu diparsing bisa dulu, baca diparsing. nggak? Kalau bisa baca, Kak Ica tolong. Ya udah tolong kan bukakan kau ini yang saya. tahu. Kak Ica. Seorang yang Kak bisa Ica, bahasa tolong Ibrani bukakan. Kita tanya itu dulu, bisa Kalian interpretasi. sudah kalah Kita debat. tanya Coba dulu. baca ini ya, Kak Ya, Ica. bisa Kak Ica parsing. tolong diperbesar layar saya. Kita Bang, uji si maaf, Erben bisa kita baca tanya dulu Ibrani ya, atau Bang tidak. Yonatan. Saya nggak bisa baca Apakah mereka Ibrani, saya nggak bisa menggunakan baca. Loh ya? iya, Nggak bisa kalau nggak baca, bisa udah. memang nggak bisa. Kalian Ya sudah udah kalah sekarang debat saya tadi. minta kamu Loh, bukan membaca. Saya ngapain minta nggak ada kamu untuk urgensinya? parsing. Yang ada urgensinya itu adalah Udah, kau jawab parsing pertanyaan dulu, saya. Di bahasa mana Ibrani, Musa kau menyembah Roh parsing. Kudus? Please, Tidak minta ada tolong. Musa Diparsing menyembah dulu, Roh belajar Kudus. parsing Kenapa kita kalian aja, menyembah parsing. Roh Kudus? Halo. Diparsing Minta dulu, tolong ayo. dong. Dari tadi kami diam. Dari Bukan tadi. Bang Yonatan, tadi kan kita ada Iya, iya, iya. Ini waktu Dari- kami loh, waktu kami loh ini. Waktu kami Kak Ica. Kan Kak waktu Ica. berjalan, cuma Tadi mereka sudah berbicara. Begini loh, begini. Aduh. Misalkan nih, kita kan bertanya dan mereka sudah menjelaskan dan mereka sudah menjelaskan sedetail-detailnya. Nah, tetapi di sini kita berarti kita harus menerima dong, kecuali nih Bang Oke. Mariakil sama Saya boleh Bang tanya sama Kak Ica nggak? menanya nih ke Bang Juma tentang Al-Qur'an baru gitu, bisa misalkan mereka mau ini Ya udah. Gini iya, aja deh. gitu. Kak Ica, Ngerti kan Kak ya? Ica, Kak Ica izinkan berbicara loh ya. Saya dan Bang Juma setia loh. Emang kami juga tidak menahan lapar dan tidak menahan haus. Kami Saya dari tahu, tadi Bang. sebentar Kak Ica. Izinkan saya berbicara dulu Kak Ica. Saya nggak menghujat nggak apa loh. Saya hanya mengkonfirmasi. Kami dari tadi dari jam 11 sekarang sampai jam 2, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam loh. Kami tidak ada gantian, tidak ada rolling. Sedangkan dari pihak Kristen rolling, 3 pertanyaan, 1 pun tidak ada yang mampu untuk menjawabnya.
Jadi simpulannya apa dari debat ini? Kalau tidak Oke, mereka baik, kalah kita debat. cari kesimpulan Coba. aja Jangan ya. bilang kami nggak Kita jawab, cari udah dijawab kesimpulannya semua ya. kok, host. Udah dijawab semua. Loh, kok, host. jawabannya di mana? Musa menyembah Roh Kudus di dalam Torah. Kita cari Loh, udah kesimpulannya. kita Ada nggak Roh bilang Kudus di Roh dalam Kudus Torah? itu di dalam Eh. diri Allah. Ya menyembah Allah sudah pasti Itu ikut mah Roh asumsi, Kudusnya. Bas. Asumsi Berarti udah. karena Kalau kamu kalah nggak debat paham nggak Roh apa-apa. Kudus. Ica, Aduh, kalau Nandar, kamu Nandar. kalah debat dan Roh kalian Kudus berdua itu dan teman-teman yang lain kalah debat, prinsip nggak hidup apa-apa. Nggak, kita Allah. paksa kok. Ya sudahlah, kalau Masa kalah hidup debat Allah ya gini. itulah Roh Mencret Kudus. kan kalian. Bang Yonatan, maksudnya kan kita Makanya Roh Kudus itu bertanya. kadang diartikan Nah, mereka energi. sudah menjawab gitu. Kalau Udah saya sih dijawab orangnya kok, Roh Kudus itu ada dalam diri Allah. Bentar Bang, Saya kasih bentar malah murid tadi setia. gambarnya. Bentar murid setia, saya ini dulu. Tadi kan kita Ini bagian bertanya, sudah saya. dijawab gitu. Aisyah, Maksudnya sudah sebentar Aisyah. dijawab dari Ini kan tadi mereka sudah berstatement. Lah kami ketika giliran berstatement Kak Ica dengan sepihak mengatakan, udah ya loh. Kok bisa seperti itu? Harusnya disepakati dong. bukan Teman-teman saya ini. bilang udah ya. Maksudnya begini loh Loh, Bang Yonatan. ini saya harus sudah mau dipahami. menyampaikan data loh. Baik, Katakan baik. ini nggak ada lagi. Sekarang Topiknya saya udah tanya selesai. lagi Udah tuntas kita mari tunjukkan Kita bahwa simpulan kalian aja deh. memang murid. Kita simpulan. Tadi udah simpulan dari Erben dan siapa Oke, ya. Herdi ya. Sekarang simpulan dari saya dan Bang Juma. Habis gini kita kelar. Biar Baik, tidak ada baik. framing ya. Oke, Iya, ini simpulan, giliran oke. kami mau menjawab malah dibilang sudah. Gimana sih? Bukan Udah kesimpulan sudah aja, sudah sekarang Bang, penutup. maksudnya Udah, Bang, penutup. Bang Yonatan yang Gini baik aja hati, deh, Bang. kalau sudah tidak ada sanggup yang jawab pertanyaan kami, nggak apa-apa diakhiri. Saya juga nggak Bukan memaksakan jangan kok, saya bilang nggak nggak menganggap sanggup. kami menang. Udah kami jawab. Loh. Roh Allah Di itu mana kekal sekarang? di dalam diri Di Allah. pasal Ketika orang berapa nih menyembah Erben ya? Allah, Saya tunjukkan Oke, Erben baik, ya. baik. pasti Dengarkan Iya, Roh Erben. Allah juga ikut tengahnya. disembah. Baik, jalan Dengarkan saya. tengahnya. Tuh. Jalan tengahnya. Ya, kata jalan menyembah tengahnya. roh Bang tidak Yonatan ada, sama Erben, Bang tuh. Juma, Iya nggak saya beri apa-apa, nggak ada kesempatan. kata menyembah roh. Loh, Bang berarti Yonatan memang dan tuh Bang Roh Juma Kudus saya bukan beri Tuhan. kesempatan. Bang Yonatan Roh yang Bang Kudus Juma itu saya berikan prinsip hidup kesempatan. ilahi. Oke. Prinsip hidup Aduh, Allah. kalau prinsip mau hidup kabur Allah. nggak apa-apa deh ya. Bang Saya Yonatan dan sudah. Bang Mengatakan Ini Juma saya sudah. beri di kesempatan. Allah. Baik. Ya Bang sudahlah. Yonatan dan Bang Juma saya berikan kesempatan. Baik, Bang Ya, Yonatan dan terima Bang Juma kasih. saya berikan kesempatan untuk Oke. memberikan statement. Oke. Nanti di situ karena Oke. dari Bang Murid Setia dan Bang Malikil sudah kompleks pernyataannya, berarti sudah tidak ada Ya. lagi ya Bang Malikil, Bang Murid Ya, ya. sudah tidak ada lagi, kita akhiri, Oke. kita close ya, nanti kita Baik, lanjutkan. terima Oke. kasih. Oke. Perbes- Silakan Bang Yonatan. Perbesar layar saya. Perbesar Baik, Pak. layar saya, ya. Baik. Nah, saudara, gini caranya debat, original text, nggak pakai terjemahan, ya. Di dalam Habsyarah Alfi Yohanan Ferekaleb Misfarleb, di dalam kitab karangan Yohanes pasal 1 ayat ke-1. Beresit Hayah Dabar. Ternyata Yesus itu adalah sosok yang diciptakan dari dabar, ya. Dabar itu adalah satu kata, saudara-saudari yang terkasih, bukan suatu yang terus berkata, ya. Dabar ini adalah singular. Kalau plural dari dabar adalah debarim. Makanya di dalam Al-Quran maupun di dalam Biblos, Yesus itu adalah satu kalimat, satu manusia yang diciptakan dari satu kata dari Allah, kun. Jadi makalah jadilah dia. Kita baca Quran surat Al-Imran ayat ke-59. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin qala lahu kun fayakun. Jadi si Herni tadi juga salah. Memang Al-Qur'annya nggak bisa baca, cuma terjemahan. Beda evangelis, Yunani, Ibrani, Arabik bisa. Yang jadi permasalahan di sini, saudara, adalah kata kun fayakun, bukan permasalahan ya. Ini adalah jawabannya. Baik di dalam Yohanes 1 ayat 1 maupun di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 59, bahwa Yesus tercipta dari satu kata, kun fayakun. Ya, jadi maka jadilah dia. Di dalam surat Yasin pun demikian, apabila Allah berkehendak, jadi maka jadilah dia. Makanya dikonfirmasi di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-1 bahwa di sini bukan debarim, ya, tetapi hadabar. H itu menunjukkan definitif artikel satu kata, bukan berbagai macam kata. Makanya di dalam Yohanes pasal 17 ayat ke-8 Yesus penerima firman, bukan firman yang jelma jadi Yesus. Kemudian saudara, saya mengulangi berbagai macam pertanyaan. 3 pertanyaan saya tidak ada manusia Kristen pun yang sanggup menjawab. Kita buktikan ya, ini yang menjawab adalah ilmu atau digital ya. Menyembah roh, ada nggak? Menyembah roh tidak ditemukan di dalam perjanjian lama.
Kenapa? Memang Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus, bahkan di dalam Torah tidak ada diksi Roh Kudus. Yesus itu manusia, saudara. Makanya Yesus didoakan supaya selamat. Di dalam apa itu? Di dalam Sefer Matius, Verek Esrim Ve'ehat Misfar Tesha. Di situ dikatakan Yesus didoakan supaya selamat, ya saudara. Fahamon ha'am shehalhu levana fe'a harap karu hoshana leben David. Hoshana kiranya keselamatan, le itu dalam bahasa Indonesianya kepada ben anak David. Semoga keselamatan bagi anak Daud. Alkitab juga salah. Daud dengan Yesus itu perbedaan waktunya 600 tahun atau 700 tahun, mohon maaf, tetapi ratusan tahun. Ternyata leben David ini salah silsilah. Masa Yesus anak Daud? Tetapi entry point-nya saudara-saudari yang terkasih adalah Yesus didoakan. Hoshana leben David. Original teks Ustadz Juma saya menyampaikan dari tadi, Al-Qur'annya bahasa Arab, ya. Kitab kamunya Ibrani dan Yunani saya bacakan. Dari tadi dibilang asumsi. Macam mana pula kau Reben? Ya, saudara. Dan di sini di dalam bahasa Yunani, ternyata Yesus itu adalah Alekinos he arke tes ketisios tauteo, ciptaan, saudara. Nah, di dalam ajaran Kristen, saudara, tadi mengatakan roh manusia adalah bagaikan nyawa, dan ini loh, Bapa bukan Roh Kudus, ya, Anak bukan Allah, semua bukan ini. Ini adalah perisai Tritunggal loh. Makanya di dalam kekristenan, karena meyakini Roh Kudus itu adalah Tuhan yang katanya mau menyampaikan segala sesuatu, sesama Kristen aja ada Wanes, RD, ada Tritunggal, Erben. Kenapa? Karena sejatinya roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus adalah Ruah Emet, Ahmad Muhammad. Tetapi kalian memahami itu Roh Kudus, akhirnya kalian tersesat. Dan satu lagi, Yohanes pasal 14 ayat 27, Yesus mewasiatkan Islam. Shalom ani masyir lahem. Tetapi kalian malah jadi Kristen. Itulah saudara yang harus kalian pahami. Wahyu 3 ayat ke-14, Yesus adalah ciptaan. Matius 7:21 sampai 23, siapa yang menyembah Yesus auto neraka. Nah, Wahyu 3 ayat ke-14, saudara-saudari yang terkasih, di sini dikatakan ho amin, ho martus, ho pistos. Amin ini siapa, saudara-saudari yang terkasih? Konsensus Katolik, Protestan, semua denominasi Kristen sepakat bahwa Yesus Kristus adalah amin, ya. Lebih lanjut ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik bahwa Yesus Kristus sendiri adalah amin. Ternyata amin itu adalah ciptaan. Tuh, ciptaan Allah kok disembah. Terimalah kebenaran firman Tuhan. Silakan Gurunda Juma. Mereka lari dari perdebatan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Jonathan. Boleh sekarang Bang Juma ya, Bang Juma ya. Hai Bang Juma, masih di situ? Iya. Hai juga. Sudah. Bisa Bang. Kedengaran Bang. Ustazi, halo. Halo, Bang Juma. Ustazi, Gurunda. Ini di bawah suara Bang Juma nggak ada katanya. Suaranya Bang Juma nggak ada. Oke, kita ulang Suara lagi ya. Bang Juma. Suara nggak ada ya?
Ya, nggak ada suaranya. Ada, jelas kok. Bang Juma Di bawah, itu tolong coba. dibuka Nggak ada mute-nya bang. suaranya. Dibuka mute-nya bang. Dibuka mute-nya bang. Ini tertutup bang mute-nya bang. Sama saya ada, jelas kok suaranya. Ya mungkin ini oke udah. Sekarang kita ulangi lagi ya bang ya. Ini biasanya. Oke kita Nggak ulangi ada lagi ya suara, bang. di report ini kayaknya. Oke, sorry, maaf karena saya lagi di gunung soalnya. Ya, Iya, it's okay, Bang. Gimana? Oke kita mulai lagi ya bang ya. Ya, jadi Yesus itu oke, siap. Yesus itu Tuhan. Tuhannya yang dibuat oleh gereja, oleh Romawi Yunani. Isa itu rasul yang diutus kepada Bani Israel. Beda memang, ya. Beda. Satu Tuhan, satu utusan Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan firman itu menjadi manusia yang adalah kalam menjadi manusia dan manusia itu adalah Yesus. Faktanya Yesus di awal saya sudah jelaskan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti aku bukan sang Theos. Udah tamat di situ. Lalu kemudian kalian masuk ke dalam Al-Quran untuk ngais-ngais Al-Quran, mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan itu sendiri, Nabi Isa itu adalah Jibril dan seterusnya. Tadi saya sudah bantah menggunakan data Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, kata ruhku itu berarti taksim. Taksim itu pengagungan, penisbatan sesuatu kepada Allah, berarti pengagungan atau penghormatan. Contoh, hamba Allah ya menjadi kemudian bukan menjadi berarti hamba itu adalah Allah. Tapi maksudnya ketika dikatakan hamba Allah, hamba itu menjadi mulia, dia menjadi utusan Allah atau ciptaan Allah. Jadi ketika ada kata yang dinisbahkan kepada Allah, itu adalah pengagungan. Saya kasih contoh lagi, rumah, kemudian ditambahkan kata Allah, berarti rumah Allah. Rumah itu tidak menjadi Allah, tetapi rumah itu menjadi menjadi rumah kemuliaan. Itu yang perlu Anda pahami. Rasul Allah bukan berarti Allah itu rasul, tetapi rasul ini adalah utusan Allah, sesuatu pengagungan terhadap oknum yang dinisbahkan kepada Allah, yang dilibatkan Allah di dalamnya. Bait Allah, ya, kemudian hamba Allah, itu semua adalah pemahaman di dalam ilmu Quran disebut taksim, pengagungan terhadap makhluk yang kemudian dinisbahkan kepada Allah itu sendiri. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Isa atau Yesus dikatakan ruhullah atau kalimatullah, itu berarti ruh yang adalah berasal dari Allah. Segala sesuatu yang berasal dari Allah itu adalah ciptaan. Ya, Yesus mengaku berasal dari Allah, berarti dia ciptaan Allah. Yesus berkata, aku datang bukan aku sendiri, berarti Yesus bukan Allah. Pahami itu. Makanya di Al-Quran, mau seperti apapun Anda melilit lidah, mencari link-link kemudian untuk menjatuhkan iman Islam, tidak akan mungkin bisa. Iman umat Islam itu semakin kuat. Inna masali Isa indallah kamasali Adam khalaqahu. Ya, apa itu? Ciptaan. Nabi Isa itu di Al-Quran itu ciptaan. Jadi kalau Anda ngambil link-link kemudian menganggap kami ini bodoh, Anda salah. Kenapa? Karena Al-Quran membentengi kami. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Nabi Isa yang Anda ngemis-ngemis kata ruhullah dan kalimatullah itu menjelaskan dirinya adalah hamba Allah, memerintahkan Bani Israel menyembahnya kepada Allah. Jadi percuma Anda itu repot-repot membuka-buka link, kemudian membacakan terjemahan. Kami jadikan itu sebagai lawakan. Kami jadikan itu lawakan. Ya, ngerti enggak kalian itu? Jadi belum ada orang yang bisa Anda murtadkan dengan pola itu. Kenapa? Dari kecil umat Islam itu sudah diajari Al-Quran. Jadi percuma seperti siapa ini? Ki Mamat ini ya. Anda dengan Herdi adalah lebih baik kalau kalian itu belajar mengkaji kitab kalian. Ya, kiamat ya, Anda belajar mempelajari kitab kalian. Pelajari itu kitabnya Yahudi yang kalian ambil, original teksnya.
pelajari itu bahasa Yunani kitab kalian yang adalah karangan-karangan. Pelajari itu, percuma kau bawa-bawa link hadis sahihah, begono-begono. Umat Islam mana yang mau diperbodoh sama kalian? Membaca kitab kami aja kalian tidak bisa, lo kok jadi pengajar? Ya, itu namanya kiamat. Kiamat itu tamat. Kalian memperbodoh diri, kalian sia-siakan waktu kalian. Adalah lebih baik kalian belajar tentang kitab karangan yang kalian punya. Kitab Spanyol yang biasa saya bilang, separuh diambil dari agama lain. Kalian pelajari original teksnya supaya kalian itu tidak tersesat, tidak menyembah sat. Yesus itu sat, sat padat, sat cair, sat gas. Ngerti ya? Terima kasih. Oke ya. Mbak mau ditanggapi? Nanti Kak Ica, ya ini kan sudah closing katanya. Tadi kok gimana sih? Ini Kak Ica. Kami kan tadi sudah dari jam berapa itu, bahkan teman Kristen itu sudah hampir 9 orang bergantian ya. Sebentar, Bang Ben. Nanti kalau mau dilanjut nanti malam silahkan tentukan dari pihak Kristen yang paling cerdas siapa debat dengan kami. Ini Mbak Ahmad bolehlah. Mbak Ahmad kita membahas nanti sama Bang Mbak Ahmad bisa apa? Mbak Ahmad ini bisa apa? Ya, di kiamat ini nggak ada bisa apa-apa. Temanya yang lain lagi ya. Temanya Ini yang nggak ada ilmunya, nggak ada ilmu, cuman Google. Oke, Cuman Google. Ilmu apaan itu? Anak TK juga kalah menang sama dia. Si kiamat. Oke. Izin menanggapi host. Suaranya nggak jelas. Oke. Dinda Nathan, apa Tanggap ya. kepada mereka orang-orang tidak berakal ini atau gimana? Yang mau, kalau misalnya mau tetap berdebat, dijadwalkan aja nanti malam. Misalnya Mbak Ahmad, kita betul. Karena kami dari jam 11 ya. Kalau misalkan mau, nah kalau enggak maksudnya jam, Mbak Ahmad ini posisinya di Malang. Saya sudah deteksi ya. Sebentar. Iya. Kak Ica. Kita kasih Ica jeda 1 jam lah. Iya. Iya, sebentar. Kak Ica. Ya, kita istirahat dulu soalnya sudah berapa yang kita buat babak belur dari tadi kan gitu. Iya, sudah 9 orang loh hadapi saya dan Bang Juma. Dari pihak Muslim nggak ada gantian loh. Satu-satu boleh nggak ngomong? Nggak ada yang dengar. Ya, saya dulu. Dari tadi dari jam 10. Sebentar Bang Erben. Dari jam 10 sampai jam berapa ini? 2:30 ya. Kami mewartakan firman Tuhan kepada teman-teman Kristen dengan pro bono gitu kan, dengan cuma-cuma. Nah, jadi nanti dilanjutkan siapa nih pihak Kristen yang mau berdebat? Silahkan pilih. Bang Juma, Uniripa. Kalau misalnya mau duel lagi, saya dan Bang Juma menghadapi Oten, saya siap. Dengan original teks Ibrani, Yunani, dan Arabik. Nah, dari pihak Kristen, ada nggak sih debater Kristen yang bisa Ibrani, Yunani, dan Arabik? Suruh debat sama kami. Ya, Bambang Nursena. Oke. Entar malam ya. Nanti ditentukan ya. Ditentukan siapa nih? Oke, entar malam. You dengan Suma ya. Temanya. Ya, kalau kamu sudah bisa baca original teks, Herdi, baru bisa hadapi saya, Her. Kalau kamu hanya link-link, kamu debat sama kucingku aja. Sudah di jalan. Aicha istirahat aja di jalan, jangan sambil nyetir. Gak ada Islam yang mau memperbodoh diri dengan berdialog dengan kamu dengan terjemahan gitu. Iya. Begitu juga dengan kiamat. Islam mana yang mau berdebat dengan kalian dengan modal kayak gitu? Iya, ada. Dari yang menerjemahkan buku-buku itu Islam bodoh. Betul itu. Ya, bukan bodoh, kalian itu yang memahaminya. Buktinya kami tidak memahami kitab kami berdasar dengan pemahaman kalian, kan memalukan gitu loh. Karena Islam itu diajari tertulis hurian. Kamu sia-siakan waktumu. Ya percuma, mending kau cari nafkah daripada kau pakai link-link kayak begitu. Apa yang kau inginkan dengan cara gitu? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu dapatkan dengan cara gitu? Apa? Itu diajari tertulis hurian baca helikopter. Apa? Cok, aku tanya dulu. Apa yang kamu dapatkan? Apa yang kau dapatkan dengan cara kayak begitu? Apa yang kamu dapatkan? Semua. Apa yang kamu dapatkan? Ada kamu murtadkan orang gitu? Gak ada. Yang ada tiap malam saya mensyahadatkan orang. Itu akibat kalian. Ngerti? Iya. Sebentar malam ada lagi yang mau syahadat. Itu juga dari TNI. Aduh, gimana kalian ini? Siap. Jonathan, Kaica, awas diblokir Kaica. Nanti di mobil. Tolong. Kita lanjut lagi. Nah, mau nanggapi tadi perkataan mereka, masa dibiarkan orang Islam terakhir. Bang Juma, kita ini sudah ayo deh. Kita sudah hadapi 9 orang gitu ya. Capek kita ya kan. Bentar dulu.
tunggu Saya saya juga. ngomong dulu. Halo, saya bicara dulu 9 sebentar. orang coy, orang 9 domba. Sorry. Boleh Gila, nggak saya Bro. bicara sebentar? Kak Minta Ica, tolong. Kak Ica, aku mau tanya Kak Ica, sebentar Kak Ica. Kak Ica, Sebentar aja, kalau saya ngomong sebentar ya, aja, Kak, saya mau sebentar tanya aja. sedikit. Iya, Kak Ica, saya tanya sedikit aja deh, sedikit satu kata aja. Kak Ica, kalau berdampingan dengan saya kok nggak tersipu, tapi kalau berdampingan sama Bang Juma gambarnya tersipu-sipu ya? Kenapa ya? Iya, karena, Udah selesai, karena terima kasih. mungkin nih ya, ini 1.500 yang menonton ya. Banyak orang bilang, ayo, emang Bang Juma mau nikah sama saya? Iya. Mana bisa? Kita kan beda keyakinan, Mbak. Nggak boleh, Bang Yonatan, jangan nimbul dari fitnah di situ. Bercanda. Kecuali nanti Anda melembutkan hati ya, mungkin bisa nikah dengan muslim kan gitu. Bang Yonatan, ada kecuali ternyata. Jadi Bang KKD-nya di Iya, mana silakan. Gimana Bang Juma? Udah dibimbing syahadat Dinda. Gimana? Dinda Nathan bimbing syahadat beliau. KKD-nya di mana? Aduh. Nggak perlu. KKD-nya Cie. Oke, sekarang gini ya. Nah, kita bilang tadi kan saya tanya Bang Murid sama Bang Malikil mau nggak dilanjutkan? Kalau misalkan mau, ayo. Tapi mereka kan Bukan pengen ini kan statement. harus kita nutup lah. Yang paling banyak kita bahas kan Alkitab. Masa mereka jadi terakhir menutup? Iya, nanti Dari kalau tadi misalkan sudah. nanti kita yang nutup, Ya, sekarang Kak nanti Ica, mereka minta udah. lagi. Iya, nanti saya tanggapi lagi. Udah Kak Ica gini Bisa aja. dong, kita Kita kan sudah misalkan 5 jam lebih. Iya. Mbak Ica pamit aja, tutup aja. Mbak Ica. Tutup Kalau aja. misalkan Kak mereka Ica juga mau jalan. Kata Sebentar Kak penutup Ica. saya ini mau Ditutup masuk aja. sekali. Gue lepas dari Ditutup aja. Nanti Kak Ica nanti kalau sudah di rumah dilanjutkan lagi. Gua mute juga nih orang beneran cerewet. Diam. Nah, maksudnya gini, kalau misalkan pengen mau saling menanggapi, boleh. Saya sampai kelar, sampai misalkan sampai puas, is okay, nggak ada masalah gitu. Nah, kalau misalkan mau, saya teruskan nih, gitu. Sampai mau jam berapa juga is okay, nggak ada masalah saya, gitu. Nah, yang penting nanti saya naikin yang bisa timer, gitu. Yang bisa timer, salah satu orang yang bisa timer, is okay, gitu, nggak ada masalah. Bagaimana? Bang Juma, Bang Nathan, oke ya? Sebentar, Oke ya? sebentar ya. Sebentar, aku tanggapi sedikit aja ya. Gini, Mbak Aica, nanti mungkin pihak muslim yang lain dimajukan saja. Kenapa? Saya dari jam 11, dari jam 10 sampai sekarang belum makan. Tapi kalau sholat sudah, tadi pas kalian bernarasi, saya sholat itu, saya tinggal. Nah, jadi kalau mau debatnya dilanjutkan, mungkin di rolling saja. Bayangkan, tadi kami sudah menghadapi 9 domba loh. Kami tidak ada rolling di situ, dan dari 9 domba itu tidak ada satu Kristen pun yang sanggup menjawab 3 pertanyaan saya. Jadi di rolling saja ini Ustadz Juma dan saya dengan muslim yang lain. Di bawah ada Bang Umar, kalau tidak salah ada Ustadz Sugi dan lain sebagainya mungkin. Bisa menjawab Bang Yonatan, bisa menjawab. Tadi kan sudah di Ya, jawab. Iya. Ya jawab, Di mana tapi Roh Kudus di tidak dalam kena. Torah? Tidak ada. Sampai kiamat pun tidak ada jawabannya. Tidak kena Di mana- terhadap di mana pertanyaan. bisa Jawabannya Naikkan apa? muslim yang lain, Mbak. Bisa Silakan Naikkan muslim yang aja. lain. Muslim yang lain aja, bukan Oh, kami lari takut. kalian, Orang datang jawaban kiamat, kami, lari pertanyaan kalian. kami saja tidak ada yang sanggup menjawab kok. Jadi Loh, dilanjutkan mana dengan ada yang lain. pertanyaanmu nggak dijawab. Bang Yonatan ini mau Udah kalah ditanggapi nih, debat Bang kok. Yonatan. Bang Yonatan ini mau ditanggapi. Nanda. Sudah ya, Nanda. kita ini aja. Bang Yonatan ini mau ditanggapi, berani nggak? Sekarang tergantung Iya, Bang Yonatan, bukan berani nggak? masalah nggak berani Oke, dan aku nggak berani. tanggapi sudah. Coba sekarang Aku ya. selesaikan si Nanda Sekarang ini. tunjukkan di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus. Di mana Tidak ada. Musa di Udah, dalam udah Torah jelas. tertulis Ruach HaKodes sampai Musa mampus itu pun nggak menyembah bakal ada. Adonai Sudah saya Elohim. ultimatum. Tidak Nggak ada, Ruach sudah Elohim. dijawab, nggak ada. Udah. Berarti nggak ada jawabannya kan? Nggak ada. Mau lanjut? Cuma Mau muter-muter lanjut? aja tadi. Udah, ngapain Mau lagi? lanjut nggak? Meskipun dilanjut Kak Ica, saya kasih Saya mau uang 2 jawab, juta Bi. bagi Ini, orang yang mau lanjut, mampu mau lanjut. menunjukkan ada tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah. Saya kasih 2 juta loh, disaksikan Sudah, 1.500 ada. ini. Oke, saya jawab. Ada. Nah, Jawab. nggak Tadi ada kan sudah Ruach saya bilang HaKodes di sama dalam Bang- Torah. Oke. Oh, Tadi kan sudah Tuh. dibilang tadi tadi kan. udah ditunjukkan Nah, kok. Kamu kok nggak nangkap sudah, sih gimana? oh. Ya Oke, sudahlah. Ini si Nanda Intinya ini. kalian Saya sudah dikasih di tidak komal yang berkutik. besar dong. Kasih komal Baik. yang besar. Siap, silakan Bang. Ini Nandar ini Aku- biasa malas membaca. Orang Islam ini malas membaca. Oke. Kata Hosana itu, untuk sementara perhatikan ya. kiamat bisa bikin Itu timer. berilah. Sana itu kiranya doa, keselamatan. diberkatilah.
Yesus Bukan, diberi Kata beri Hosana lagi lagi. keselamatan. Ditanya apa, Jadi orang jawab banyak apa. itu Orang banyak keselamatan itu dari mendoakan Yesus. Semoga Yesus Lihat ya. diselamatkan. Jadi kalian itu Hosana, begini. Hosana itu doa untuk Hosana. keselamatan Lihat ini bagi kebalikan Yesus. kalian. Orang Kristen itu suka pakai data, lihat. Kamus Ya, Alkitab Hosana pakai itu data. Hosana, apa Hosana? Apa arti Hosana? Lihat Apa ini. artinya? Lihat ini. Mana? Berilah Loh. kiranya keselamatan. Kami berdoa. Didoakan kan Yesus berilah kiranya Jadi, keselamatan orang-orang untuk Yesus. Udah Yesus panik kan didoakan dia? supaya diberi keselamatan. Ya, Terus gimana Dor. nih? Kok- Hosana, Hosana Yesus, Hosana anak Daud. Hosana bagi Kiranya Yesus. diberikan keselamatan Sekarang, kepada anak lihat ini Daud ya. bernama Yesus. Sekarang kita masuk kepada Injil Markus. Perhatikan ya, Injil Markus, pedoman penafsiran atau penerjemahan Alkitab yang diterbitkan oleh LAI. Ini perhatikan ya. Halaman berapa? Halaman 436. Di sini kata Hosana, perhatikan ya. Makanya kalau kalian belajar itu suka membaca, jangan suka menggosip. Makanya room Islam itu dibuat room belajar kayak kami, bukan room menggosip. Lihat. Oh, Hosana, belajar. istilah ini. Sampai sekarang Lihat, kalian tidak bisa ngerti Hosana, original teks istilah kitab ini kalian. berasal dari Belajar bahasa belajar Arab apa? Ibrani. Belajar mendongeng. Hosiana. Ini merupakan bentuk permohonan kepada Tuhan. Jadi, Iya, orang-orang Orang-orang yang bermohon ada di kepada situ. Tuhan supaya Yesus diberkati. ia memohon kepada Tuhan Yesus mereka. Diberikan keselamatan. Arti harapiannya mula-mula adalah, salah kamu. engkau lihat. Erben, Lihat. kamu salah. Aduh. Lihat, engkau selamatkanlah Ketika kami Yesus sekarang. itu datang, Lihat, orang-orang di sekelilingnya Engkau berdoa untuk selamatkanlah kami Yesus. sekarang. Oke, Yesus yang sudah. didoakan di situ. Engkau Yesus yang selamatkanlah didoakan kami di sekarang. situ. Jadi ketika mereka Hosana anak Daud. Hosana, artinya apa? Hosana anak Daud. Artinya apa? Selamatkanlah kami Hosana, sekarang. selamatkanlah Waduh. Yesus kan gitu. Ini bibir mama ini ya yang menjawab. Bang Zuma. Aduh, bibir mama, Ayolah. bibir mama. Saling Nggak lah. malu kau, Tadi gurunda kan tapi sudah, bibir tadi kan mama. sudah. Tadi kan saya Lihat bilang ya. tadi, bagaimana bisa ditanggapi Kak? Kamilah yang nanggapi. Nah, akhirnya apa ditanggapi begitu. Ya kita harus menghargai dong, saling menanggapi dong. Ya. Ya, Oke, tadi jadi kan aku mau selamatkanlah stop, kami sekarang tetapi itu dibilang, artinya, ini makanya pengen- Nandar. Tuh. Ya, boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Oke, terima kasih abangku. Bang Juma yang ganteng sama Bang Yonatan. Terima kasih untuk ininya, pengertiannya. Oke, dilanjut Bang Murid Setia ya. Oke, kita tutup aja dulu Mbak Ica, atau ada Islam yang bisa gantikan saya. Kami istirahat dulu gitu loh. Capek loh. Boleh. Iya. Mendingan gitu Bang, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, malam lagi kita ketemu di sini insyaallah. Iya ya. Ya, Oke. gimana Bang? Terima kasih teman-teman sekalian Oke, terima yang kasih ada semua. di typing dan ada di YouTube. Ya, terima kasih banyak. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih.